Ka arua aga-aga ko'y pigaw natolak dali patapulosod. Nomor CD sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah gitu Ibu Rai. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap. Nalulukan yung wajudyo na pakai HP na biasa nalulukan makoy. Kacamata, wajudyo na. Ito, terutama maktun raya, daster na. Kung kacang kiri nala ng kauna, daster na binagatta. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lap. Biasa kata makor, maka demi sesak ko baje alulukan dijolok. Ya bana tuh melulukan. Maka dia urutta Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya kuya tu wajujue pore mupake muludu napa molulukan aja lalu mupake masa padale magi dia boleh minta deci. Maka dawat dengan kamu betongan aku pak balu ya panawat di mapatarala ko kosoro pasa itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari. 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu apalagi ini kan pasar dekat toh. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu sampai koto matok Pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining nato batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Jari tengah, jari manis, kalingki baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Bunyah karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaizi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kalingki, baru ibu jari. Agak nasar. Iya tu teko makiro bate na matok pada hari Kamis, de na kasia-sia tu teh na mati. Jadi namo tu matok kan ko pa angkato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenne lalu ko na pamatoba. Supaya yero kan ko ilagay ko takalemu de napat tu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah serbaya tu jinnya kan makali cubo kewan kan ukwe. Itu namanya jin kuku. Yan itu ampai nabita natiangi matoba kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh nggak tahu Pak jala kipas sejalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Ya pernah baca kena saat iku masih seliwak itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi minta takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa okumi cica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko dia melalui cicak. Yan itu sampai makna Nabi tahli sahih. Siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul cicak mina bampada mate, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi dia kubunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa.
Nasaba iro cicca enon rijing asanna umisibian, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kong katau matampu nadena normal batin anak takedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to ngotot tadiolo karena ada ilmunya. Malai capming natarok kuyawan atau jangi. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Itu. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan umisibian dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu, diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni poda makan makoye, makoda makan alabano cermin mutaruh kiawan atau jange. Dia nagapa dongan nah ketika ada cicak di atas, ada umisibian mau mengganggu, dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Ini makanya banyak hal itu Babu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena ero bisa guru dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'a itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana kana makiyo puidi, ia meromege baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian iya rositongan napak dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh, angka topak doangan nasabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa. Itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja. Mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab. Biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kolala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sujada 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo. Kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki masam pajang ko ni rotama sampai sunnah. Meki mengaji ko ki rotama. Jangan bicara. Jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Bapak, Nabi Zakaria degaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memiliki anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodo. Makanya tunro ni mangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru Takay Abdul Rahman Ambodali almarhum al-Maghfurlah itu na bagi 2 kamarana. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah nunri masam panjang, dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil.
Makanya kung kasantrin na melo rewa, na degana tamparan mo to, melo di ko guruta. Dekadi ko po, neka rewa, kaya guruta tampo tilalamitan. Yawan ang kangulong. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana yang malah na capuri, asa wala mana pun, asa ngalamana ni na dali mo to. Ang kasilo milo, maka surut tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kenri pole. Itu Al-Quran ayat memang tu rampe Allah Ta'ala itu pawi. Jadi Allah itu mengatakan fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialok ko Nabi Zakaria kadira kanana ima kada tahu mana ji. Malo nak makunrai, na piarai. Gitu. Sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana, gannai nakiborangi kamar di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadana imangnya 2 lapis. Itu waktu itu malah dasar. Maka ni pa 2 lapis sujadana imangnya tanda cidina. Karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Makanya itu Maryam denasu kan do na bisa tau denasu ko kamara. Apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang. Na pertama ko kamara panalaca polis saliwan. Na paling nama katani Cina denasu. Upi di kong kanata na darah ya linggon motor yang galak juga itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi kau nabawangi Andre nabuka kamarana. Jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizkan. Ini Al-Quran ayat tungkat tamana Nabi Zakaria kurilalanna onron na Maryam masampaya wajada indah rizkan. Tuliang kadale narutu ang kabuah-buah. Padi di makan aja nang kadurian mo ko natanya waktu durian. Dan itu kata patamay. Nanya makatani goncina kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam. Polikin roy. Agana sa Maryam, huwa min indillah. Yaitu gagalan sunna paturu pong Allah Ta'ala. Kau kenran masempay panorang. Maka dari Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Polikin roye. Maka dari Maryam, "Huwa min indillah." Itu diulang sampai 3 kali. Nah sabade nama tapa Nabi Zakaria, "Masa tanya ko Nabi, makundra-kundray mo. Manang kagagaw ko ilalang, ni ka bawah ko." Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka dama ni Maryam, "Inna Allah agasana anna laki haza." Maka huwa min indillah annallahi basyiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama tepat Nabi Zakaria maka damani innallaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melo pakai dalil kiatanna dena melalui perantara tak kejenna Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejenna Nabi Zakaria. Maka dawe etana namun roka aku bola aku milau doci di mi milau anak mi nadinang kanai terima magi ya nak makun raya ni terima berarti tanya boleh nak sabar iya onron nya makanya sore apa itu makana asuko kutunia tama sore masuk nurena keluar saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilaw do wa huwa qaimun yusolli matangangit tato masampayan aga nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milaw miana telinga anak po matangangit tato masampayan nilodot langsung panadat hul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab.
matangangi mas sampajan Nabi Zakaria na turu malaikat epole rilangi lawyuk korilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang age podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia sholat. Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Na janji ko po ng Allah Ta'ala na arwani tali Nabi Zakaria na sapik ko cara na may lumpo ng maling anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi menentukan kada guru kung kaagaga mustahil o kukurotama milodong. Itu tembus. Makanya guru tak angkadui o kuyawanang kanguluan na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja tak tiba corona sebab mimi runtuk duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kode itu ko bandren dalam merima sampaja lari kilo nak kaderai. Angkat aku kaderai lari kita mau kamera. Baru kita ke kamera lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onrom membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat dimustajab. Ini baru bicara tempat. Oke, macam ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imam. Sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'az bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian kayak mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Ia kan jana kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku yetu kain kafan yang munru yesuju mas sempajang sewani mau pakai buku rangin arek komati tasi dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas. Jalan pintas. Ya komeki milodong. Yang pertama. Konram milodong kami namakannya. Minjau falai. Yang tidak normal. Kan biasa orang bahas. Bainal azani wal iqamah. Palongan nak bangi si bakamae. Badal maktubah bi sholatil maktub. Sudah sholat fardu. Kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah minjaufal lain. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata, itu langsung mata itu melalap begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu.
Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Komak dengung itu cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasulullah itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya zikirnya ruh, itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung tapi atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa turun tuh, tapi jarang. Ya, ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal lawalahu kulalang. Itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik, maka dia ketemu di waktu subuh. Ya, itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak, yang tugas di siang hari masuk kalau sore, siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore. Jadi ketemu. Itu makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat, makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya.
Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya komelo ki ama makorong kanja. Jadi Andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya itu kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah emak kada imsak langsung azan subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini setau pandri emak kada baca apa ogi. Ada 5 cawe ini waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya raekat deh. Makanya dari situ dia kasih jadah. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kong ke Arab, Makkah masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadahnya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul. Dan kita harus hati-hati juga. Kemudian, ini yang jarang. Ang kecil dipak dong Pak Bu. Tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Disemesanya sapu jagat. Ya sanya sapu jagat sinin na isat nalino wa di mong patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isat nalino langit patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru ngomongnya itu nak. Ya kondisi itu bahaya. Enggak mang, luar biasa itu. Karena itu tembus. Kayak Pak, ya make. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan nalino tacineti lawi talisay rekod. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru Kiai Janur Rahman Modale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan nalino macina ilawi ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decengagan nalino macina. Minta di situ. Kemudian wa fil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di dunia hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wapil akhirati hasanah. Panca jadi cengat toka pokok ko surimonri. Aja tacala ka gara-gara ibilawi. Wa qina azabannar. Aja ta pagi sai ka api neraka gara-gara iye. Makanya na tu nak dapat tasopue. Iya mitu tau misang-isa na pak dong ko nisang kega aju kega wara kega au. Yan na tu na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya ku berhubungan badan kita ini itu nilau, ya ku bupati nilau bupati jadi. Tuh, ku paboto to jadi. Ka arua aga-aga ku ipigau natolak dale pada pulsona. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah gitu boleh. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nah lulukan iwa jujuna pakai.
HP na biasa na lulukam ako eh. Kacamata, baju yun na. Ito, terutama maktun raya, daster na. O kacakiri na ala ng kauna, daster na binagatta. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lauk. Biasa kata makor, maka demi sesak ko baje, alulukan di jolok. Ya bana tuh lulukan. Maka dia urutta Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pure mu pake muludu napa mau lulukan, aja lalu mu pake masa padale. Magi dia boleh minta deci. Maka dapat dengan kamu betul kan aku pak balu, ya pada waktu di mapatarala kau kosoro pasa. itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari, 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu apalagi ini kan pasar dekat toh. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining ni nato batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panas. Tapi ya kota lakani sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunyah karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaizi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasar. Itu teko makiro bate na matobak pada hari Kamis, de na kasia-sia itu teh na mati. Jadi namotu matobak kan ukoy pan kato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu ko na matobak. Supaya yero kan ukoy langga kuota kalemu de na pattu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah serbaya tu jinnya kan makli cukup kewan kan ukwe. Itu namanya jin kuku. Ya na tu ampai na bita na tiangi matto kilala kamara. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai na sabak jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tu tahu Pak jala kipas sejalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Ya pernah baca kena saat iku masih seliwang. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa hukum cica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko din melalui cicak. Yan itu sampai makna Nabi di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul cicak mina bampa mate, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi aku bunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sabairo cicak enon rijing asana Ummi Sibyan. Jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kong kata matampu nadena normal batena anak takedo kuat tata lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to motot tadiolo karena ada ilmunya. Malai capming nataro kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak
hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu, diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni poda makan makoye, makoda makan alabano cami mutaru kiawan atau jange. Dia nggak dongan nah, ketika ada cicak di atas, ada umisip yang mau mengganggu, dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Ini makanya banyak hal itu Bapak yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu, yang dulu dipelajari orang tua. Karena Ero bisa Guru Tak dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'a, itu sudah khatam kitab 9 kitab hadis, bahkan dia hafal. Puranina Gurriyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena maki yo puidi, ia meromega baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ia rositongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetu, angka topak doangan nasabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kayak di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa, itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kolala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi ada 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Komiki masam pajang ko ni rotama sampai jasuna. Miki mengaji ko ki rotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza, qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab, annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Bapak, Nabi Zakaria dia anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodong langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wong Allah Ta'ala memeleko anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodong. Makanya tu onro ni mangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya Guru Takai Abdul Rahman Ambodale almarhum al-Maghfurlah itu nak bagi 2 kamarnya. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantri na melo rewa, na degana tamparan mo to melo diyo ko Guru Ta. Degadi ko po. Meka rewa, kaya Guru Ta tamo ko tilalamitan. Yawanan kagulong ni. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana emala na capuri. Asa wala mana pun asa ngala mana ni na dale mo to. Ang kasilo milo maka surat tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kelri pole. Itu Al-Quran ayat memang tu rampe. Kung Allah Ta'ala itu pawi. Itu.
Jadi Allah itu mengatakan, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialok ko Nabi Zakaria kade daga nakna ima kade tau mana ji. Malo nak makunrai na piarai gitu. Sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana genai nakiborangi kamar di dalam bilik, di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadan imangnya 2 lapis. Itu oh itu malah dasar. Maka ni pa 2 lapis sujadan imangnya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam denasu kan do na bisa to denasu ko kamara apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang na patama ko kamara panalaca polis saliwan na palin na makta ni goncina denasu yo pudi kong kanata na darah ya linggonci motor yung galak joka itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi kau nabawangi Andre nabuka kamarana. Jadi, tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizkan. Ini Al-Quran. Ayat. Tungka-tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onronna Maryam masampaya wajada indah rizkan. Tuliang kadale na rutu angka buah-buah. Padi dimakan maja nang kaduriang nguko na tanya batu duriang. Dan itu kata patamay. Nanya maktani goncina kamarae. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam, polikin roy. Agana sa Maryam, huwa min indillah. Ito gagalan sunna paturo pong Allah Ta'ala. Kau kinran masampay panorang. Maka day Nabi Zakaria, anna laki haza, polikin roy. Maka day Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nasama din na matapa Nabi Zakaria, masa tanya ko Nabi, makundra-kundray mo. Manang kagagaw kilalang, ni ka bawah ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka dama ni Maryam, inna Allah agak sana, anna laki asa, maka da huwa min indillah, anna Allah yubashiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama tepat Nabi Zakaria maka damani innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maka dia kupung Allah Ta'ala melupak ke dalil kiatanna dia melalui perantara tak kejendak Nabi Musa. Nabi Zakaria tak kejendak Nabi Zakaria. Maka dawe etana namun roka aku bola aku milau doci di mi milau anak mi nadinang kanai terima. Magi nak makundra-kundra ini tadi mah berarti tanya boleh nak sebari. Ia onron nya makanya. Ena sore apa itu makana asuko kutunia tama. Sore mas sunurena keluar. Saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilau do wa huwa qaimun yusolli matangangi tato mas sampajan. Aga nilaw, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milaw miana telinga anak po. Matangangit tato masampajan nilodot langsung panadat hul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi masampajan Nabi Zakaria naturu malaikat pole rilangi lawi korilalan na mihrab na Nabi Zakaria nappa na podang. Agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia sholat. Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Na janji ko po Allah Ta'ala na arwani. Tali Nabi Zakaria na sapik ko cara na may lumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi menentu nak kada guru kong kaaga mustahil o kokorotamu milodong itu tembus. Makanya guru tak angkadui o kuyawanang kemuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan
Tapi aja taki doa corona sebab mimi runtuh duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kala kan kita kalau di rumah beda. Ode itu kebanren dalam menerima sampahnya lari kilo-kilo nak kaderai. Angkat toko kaderai lari kita mau kamar. Baru kita ke kamar lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta, 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onrom membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat dimustajab. Ini baru bicara tempat. Oke, mencari ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat, Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron imamnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun dan 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran, baca itu langkahi 7 baris, kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali, kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'az bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut sujuk mas sempajang sewani mau pakai buku rangin arek komati tasi dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Kenapa banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas. Jalan pintas. Ya komeki milodong. Yang pertama. Konram milodong kami namakannya. Minjau falai. Yang tidak normal. Kan biasa orang bahas. Bainal azani wal iqamah. Palongan nak bangi si bakama. Badal maktubah fi sholatil maktubah. Sesudah sholat. Pardu. Kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melalau begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Komak dengung udah cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya zikirnya ruh itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung itu. Atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat.
Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan, berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa turuntuk tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita ukur langsung ditendang. Amal lawalahu kulalang mikir atau itu, padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat, wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat polilangi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik, maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore. Jadi ketemu. Itu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua. Doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya komelo ki ama makorong kanja. Jadi Andre muki jolo tete telu tete apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya itu kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah emak kada imsak langsung azan subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandri tema kada macam apa ogi. Modal 5 cawe ini batu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya raekat deh. Makanya dari situ dia kasih jadah. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh.
Makanya kong ke Arab, maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter, haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadahnya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang. Angka di Pak Dong Pak Bu. Tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Disemesanya sapu jagat. Biasanya sapu jagat sinin na isat na lino wadi mong patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isat na lino langi patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Taji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru ngomong itu nak. Ya kunisang itu bahaya. Enggak mau. Luar biasa itu. Karena itu tembus. Kayak Pak? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan lino tacineti lawi. Talisay report. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru Kiai Janur Rahman Modale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decingagan lino macina ilawi ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decingagan lino macina. Minta di situ. Kemudian wa fil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di fid dunya hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wa fil akhirati hasanah. Panca jadi cingat toka pokok surimunri. Aja tacalaka gara-gara ibilawi. Wa qina azabannar. Aja tak pakai saika api neraka gara-gara iya. Makanya na tu nak dapat tasopue. Iya mitu tau misang isa na Pak Dong ko nisang kega aju kega wara kega au. Yan na tu na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya ku berhubungan badan kita ini itu nilaw. Ya ku bupati nilaw bupati jadi. Tuh ko paboto to jadi. Ka arua aga-aga ko ipigaw natolak dale patah pulsona. Nomor CD sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh. Pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah gitu Ibu Rai. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan. Karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan yung wajudyo na pakai. HP na biasa nalulukan makoy. Kacamata. Wajudyo na. Ito. Terutama maktun raya. Dastar na. Kung kacangkiri na alam ng kauna, dastar na binagatta. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lap. Biasa kata makor, maka demi sesak ko baje alulukan di jolok. Ya bana tuh lulukan. Maka dia gurutta Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pure mu pakai muludu napa mau lulukan, aja lalu mu pakai masa padale. Magi dia boleh minta DC.
Maka dawat dengan kamu betongan aku pak balu. Ya panawat di mapatarala ko kosoro basa. itu. Jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari. 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu apalagi ini kan pasar dekat toh. Nah, itu jadi hati-hati Pak. Jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu sampai koto matok bahkan nuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining atau batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dengan kena panas. Tapi ya kota Kamis sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaizi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasar. Itu teko makiro batena matok pada hari Kamis, dena kasia-sia tu tena mati. Jadi namo tu matok bahkan ukoy pangkato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenne lalu kenapa matoba supaya yero kan ukoy langga kuat akalemu dena patu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah serbaya tu jinnya kan makali cubo kewan kan ukwe. Itu namanya jin kuku. Yana tu ampai nabita natangi matoba kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh nggak tahu Pak jala kipas sejalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Ya pernah baca kena saat iku masih seliwang. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa okumi cica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko dia melalui cicak. Yang itu sampai makna Nabi di Sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina bampana mate, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Dia kuwuni cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sabairo cicak enon rijing asanna Ummi Sibyan. Jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kong katau matampu nadena normal batena anak takedo kuat tata lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to ngotot tadiolo karena ada ilmunya. Malai capming nataruh kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Gitu. Atau pisau yang mengkilat karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu deni poda makan makoye. Makoda makan alabano cami mutaru kiawan atau jange. Dia nagapa dongan nah ketika ada cicak di atas ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Ini, makanya banyak hal itu Babu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena Ero bisa guru dia sudah khatam. Al-Kutubut Tis'a itu sudah khatam.
9 kitab hadis, bahkan dia hafal. Puranina Gurriyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Na pernah runtuh mana karena maki yo puidi, ya miromege baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian iya rositongan napak dongangi itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh, angka topak doangan nasabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa, itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi, itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kolala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sujadah 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Komiki masam pajang ko ni rotama sampai jasuna. Meki mengaji ko ki rotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qaimun yusalli bil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria degaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodong langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memiliki anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodong. Makanya tu onro imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru Taqi Abdul Rahman Ambodali almarhum al-Maghfurlah itu na bagi 2 kamarnya. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah rumah sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewot, na degana tamparan moto melo di ku guru tak. Dekadi ku pun. Neka rewot, kaya guru tatampo tilalam mita. Yawanang kangulong. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana emala na capuri. Asa wala mana pun asa ngalamana ni na dali mo to. Ang kasilo milo maka siurut tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kenri pole. Itu Al-Qur'an ayat memang tu rampe. Pungala ta'ala itu pawi. Itu. Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialok ko Nabi Zakaria kade daga nak ima kade tau mana ji. Malo nak makunrai na piarai. Gitu. Sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nale na tilaw bolana genai naki borangi kamar di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadan imangnya 2 lapis. Itu oke itu malah dasar. Maka nipa 2 lapis sujadan imangnya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam
denasu kaindo na nabisa to denasu ko kamara apa ya nabi Sakaria piara na dara na piara tongang na patama ko kamara panalaca poli saliwan na palin na makatani ko Cina denasu yo pudi kong kanata na dara ya linggon ci motor yung gala joka itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi kau nabawangi Andre nabuka kamarana jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan ini Al-Quran ayat tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onronna Maryam masampaya wajada indah hariskan tuliang kadale narutu angka buah-buah padi dimakan aja nang kadurian nguko natanya batu durian dan itu kata patamai nanya maktani goncina kamara makanya Nabi Zakaria akan bertanya anna laki haza podangi Maryam polikin roy agana sam Maryam huwa min indillah yaitu gagalan sunna patur pong Allah Ta'ala kau kenran masampahi pan orang maka dari Nabi Zakaria anna laki haza polikin roy maka dari Maryam huwa min indillah itu diulang sampai 3 kali nah sabadena matapa Nabi Zakaria masa tanya ko Nabi makundra-kundray mo manang kagagaw kilalang ni ka bawah ko makanya nanti Nabi Zakaria itu diam maka dama ni Maryam inna Allah agasana anna laki asa maka da huwa min indillah anna Allah yubashiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin jadi ia mana nama tepat Nabi Zakaria maka dama ni innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab maka dia kupuang Allah Ta'ala milo pakai dalil kiatanna dena melalui perantara tak kejenda Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejenda Nabi Zakaria maka dawe etana namun roka aku bola aku milau doci di mi milau anak mi nadinang kanai terima Magi nak makundra-kundra ini tadi mah berarti tanya boleh nak sebari. Ia onron nya makanya. Ena sure na petu makala asuko kutunia tama. Sure mas sunurena keluar. Saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilau do wa huwa qaimun yusolli matangangi tato mas sampajan. Agar nilau Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milau miana telinga anak po. Matangangit tato masampajan nilodot langsung panadat hul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi masampajan Nabi Zakaria naturu malaikat epole rilangi lawi korilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia sholat. Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Na janji ko po Allah Ta'ala na arwani terli Nabi Zakaria na sapik ko cara na may lumpungi maling nga anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada guru kung kaaga mustahil o kukurota milodong itu tembus. Makanya guru tak angkadui o kuyawanang kanguluan na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja tak kibo corona sebab mimi runtuk duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kala kan kita kalau di rumah beda. Kode itu ko bandren dalam meri masam paja lari kilo nak kaderai. Angkat ko kaderai lari kita mau kamera. Baru kita ko kamera lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onrom membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat dimustajab. Ini baru bicara tempat. Oke, mencari ini betul. 32 ya.
Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron imam sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh itu 2 tahun dan 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian kayak mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut sujuk mas sempajang sewani mau pakai buku rangin arek komati tasi dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Kenapa banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas. Jalan pintas. Ya komeki milodong. Yang pertama. Konram milodong kami namakannya. Minjau falai. Yang tidak normal. Kan biasa orang bahas. Bainal azani wal iqamah. Palongan nak bangi si bakamae. Badal maktubah bi sholatil maktub. Sesudah sholat. Fardu. Kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu. Kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melala begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Komak dengung udah cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya zikirnya ruh itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung tapi atau kasih begini jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa turun tuh tapi jarang.
Ya ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal walau kulalang mikir atau itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh makan di waktu sahara. Itu kan ayat wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik, maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore. Jadi ketemu. Itu makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah di waktu sahara ini turun malaikat, makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa sikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak ambil kurma 1 biji atau 3 biji. Baru minum sedikit dulu air putih. Baru makan kurma baru minum. Selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya komelo ki ama makorong kanja. Jadi andre moki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya itu kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah emak kada imsak langsung azan subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandri emak kada baca apa ogi. Ada 5 cawe ini waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya raekat deh. Makanya dari situ dia kasih jadah. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kong ke Arab, teman kada masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadahnya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang. Angka cik di Pak Dong Pak Bu. Tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca.
jarang nih pakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Disemesangnya sapu jagat. Ya sangnya sapu jagat sinin na isat nalino wadi mong patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isat nalino langit patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru ngomongnya itu nak. Ya kondisi itu bahaya. Enggak memang luar biasa itu. Karena itu tembus. Kayak Pak? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan nalino tacineti lawi. Talisay rekor. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru Kiai Janur Rahman Modale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan nalino macina ilawi. Ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decengagan nalino macina. Minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di dunia hasanah ini, itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah. Panca jadi cengat toka pokok ko surimunri. Aja tacala ka gara-gara ibilawi. Wa qina azabannar. Aja ta pagi sai ka api neraka gara-gara iye. Makanya na tu nak dapat tasopue. Iya mitu tau misang-isa na pak dongeng ko nisangi kega aju, kega wara, kega au. Yan itu nama masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya aku berhubungan badan itu nilau, ya aku bupati nilau, bupati jadi. Tuh, ko paboto to jadi. Angka arua aga-aga ko ipigau natolak dale pada pulsona. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh. Pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah gitu Ibu Rai. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nah, lulukan iwa jujur na pakai. HP na biasa na lulukan makoy. Kacamata. Baju yun na. Ito. Terutama maktun raya. Daster na. O kacangkiri na ala ng kauna. Daster na binagatta. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat. Ini yang bahaya. Ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka. Dengan niat mau dicuci. Tapi diambil sebagai lap. Biasa kata makor maka ada misal sak ko baje alulukan di jolo. Ya bana tuh lulukan. Maka dai urutta Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pore mu pake muludu napa mo lulukan. Aja lalu mu pake masa padale. Magi dia boleh minta deci. Maka dawat dengan kamu betul kan aku pak balu. Ya panawat di mapatarala ko kosoro pasa. itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari, 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu apalagi ini kan pasar dekat toh. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining ni nato batawe
itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panu. Tapi ya kota kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunyah karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaizi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasar. Itu teko makiro batena matok pada hari Kamis, dena kasia-sia itu tena mati. Jadi namotu matok bahkan ukoi pangkato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu pun apa matoba. Supaya yero kan ukoi langga kuat kalemu dan dapat tu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah serbaya tu jinnya kan makali cukup kewan kan ukoi. Itu namanya jin kuku. Yana tu ampai nabita natiangi matoba kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh nggak tahu Pak jala kipas sejalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Ya pernah baca kena saat ikut masih seliwak itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa okumi cica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko dia melalui cica. Yang itu sampai makna Nabi di Sahih. Siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul cicak mina pada mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi dia kubunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sabairo cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kong katau matampu nadena normal batena anak takedo kuat tata lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to ngotot tadiolo karena ada ilmunya. Malai caming nataro kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Itu. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni poda makan makoye. Makoda makan alabano cami mutaru kiawan atau jange. Dia nagapa dongan nah ketika ada cicak di atas ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa. Karena ada cermin di bawahnya. Itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Ini makanya banyak hal itu Babu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena ero bisa guru dia sudah khatam. Al-Kutubut Tis'a itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Gurriyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin. Dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana kana makiyo puidi. Ia meromege baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rositongan napak dongangi itu bisa dibagi 3. Angka pak dongan nasabak wetuh. Angka topak dongan nasabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini.
Ada doa karena tempat. Kega di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa, itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kalau kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sujadah 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki masam pajang ko ni rotama sampai jasuna. Meki mengaji ko ki rotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria degaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wong Allah Ta'ala memaleko anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodo. Makanya tunro imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru Takai Abdul Rahman Ambodali almarhum al-Maghfurlah itu bagi 2 kamarnya. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, setengah nunrimah sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewa, na degana tamparan mo to melo diyo ko guru ta. Dekadi ko po. Neka rewa, kaya guru ta kamu ko tilalamitan. Yawanan kagulong ni. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana emala na capuri. Asa wala mana pun asa ngalamana ni na dali untuk. Angka silo milo maka surat tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kenri pole. Itu Al-Quran ayat memang tu rampe. Pengala taala itu pawi. Itu. Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialok ko Nabi Zakaria kade daga nak ima kade tau mana ji. Malo nak makunrai na piarai gitu. Sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana genai nakiborangi kamar di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadan imamnya 2 lapis. Itu oke itu malah dasar. Maka nipa 2 lapis sujadan imamnya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Makanya itu Maryam denasu kan do na bisa to denasu ko kamarai apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang na patama ko kamara panalaca polis saliwan na palin na makta ni Cina denasu upi di kong kanata na darah ya lingkunci motor yung gala joka itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi kok nabawangi Andre nabuka kamarana. Jadi, tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizqan. Ini Al-Quran. Ayat. Tungka-tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onron na Maryam masampaya wajada indah rizqan. Tuliang kadali na rutu ang kabuah-buah.
Padi di makan aja nang kadurian nguko na tanya batu durian. Dan itu kata pertama. Nanya maktani goncina kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam. Pulikin roy. Agana sa Maryam, huwa min indillah. Yaitu gagalan sunna paturu pong Allah Ta'ala. Kau kira masampahi pan orang. Maka dari Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Pulikin roy. Maka dari Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nah sama dia nama tepat Nabi Zakaria, masa tanya ko Nabi. Makundra-kundray mo. Manang kagagaw ko ilalang. Ni ka bawah ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka dama ni Maryam, inna Allah agak sana anna laki asa, maka da huwa min indillah anna Allah yubashiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama tepat Nabi Zakaria, maka dama ni inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala milo pakai dalil kiatanna dia melalui perantara tak kejena Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejena Nabi Zakaria. Maka dawe etana namun roka aku bola aku milau doci di mi milau anak mi na dia nang kanai terima magi ya nak makundra-kundra ya ni terima berarti tanya boleh nak sebalik ia onron nya makanya na sure na petu makala asuko kutunia tama sure masuk nurena keluar saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilaw do wa huwa qaimun yusolli matangangi tato masampajan aga nilaw rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milaw miana telinga anak po matangangi tato masampajan nilaw do langsung panadat hul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi masampajan Nabi Zakaria naturu malaikat pole rilangi lawi korilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat. Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Na janji ko po Allah Ta'ala na arwani tali Nabi Zakaria nasapik ko cara na melumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada berute kong kaaga mustahil o kokorota milodong itu tembus. Makanya guru tak angkadui o kuyawanang kemuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja tak kibo corona sebab mimi runtuk duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kode itu ko bandren dalam meri masampaja lari kilo-kilo nak kaderai. Angkat ko kaderai lari kita mau kamera. Baru kita ko kamera lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onrom membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat dimustajab. Ini baru bicara tempat. Oke, macam ini betul. 32 ya. Jadi ini berbicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imam. Sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran.
Baca itu langkahi 7 baris, kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali, kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi itu istihara jalan pintas, tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah, baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat, kalau saya meninggal, itu kain kafan itu yang di mihrab, itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut tasenur, ya ku itu kain kafan yang menurut sujuk mas sempajang sewani. Mau pakai buku rangin arek komati tasi dia tahu dia naburu kata kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama konram milodo kami namakannya minjau falai. Yang tidak normal. Kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah. Palongan nak bangi si bakamae. Badal maktub habis sholat maktub sudah sholat fardu kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata, itu langsung mata itu melala begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika telinga kanan berdengung, komak dengung udah cila tahu tak? Kalau bunyi itu ting, jangan tutup, langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasulullah itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya zikirnya ruh, itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung itu. Atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi, tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar, pas berdiri di batas pintu, karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal lawalahu kulalang mikir atau itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara.
Makanya kita mengatakan makan sahur, toh makan di waktu sahara. Itu kan ayat, wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik, maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak, yang tugas di siang hari masuk kalau sore, siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore, jadi ketemu. Itu makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah di waktu sahara ini turun malaikat, makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya komelo ki ama makorong kanja. Jadi andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Ah nanti imsak, nasabaya itu kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah emak kada imsak langsung azan subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini setau pandri emak kada baca apa ogi. Ada 5 cawe ini waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya raekat deh. Makanya dari situ dia kasih jadah. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kong ke Arab, temak kada masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadahnya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang. Ang kecil di Pak Dong Pak Bu. Tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Disemesanya sapu jagat. Biasanya sapu jagat sinin na isat nalino wa di mong patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isat nalino langit patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudin betul.
Bilang, aja mau Pak Guru ngomongnya itu nak, ya kunis itu bahaya. Enggak mau, luar biasa itu, karena itu tembus. Kaya Pak, ya make. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengaganna lino tacineti lawi talisai rekor. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah, nasa guru takia janur rahmana modale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, decengaganna lino macina ilawi, ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah, lepang decengaganna lino macina. Minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah, yang kau minta tadi di dunia hasanah ini, itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah. Panca jadi cengat toka pokok ko surimonri. Aja tacala kak gara-gara ia bilawe. Wakina azabannar. Aja tak pakai sai ka api neraka gara-gara ia. Makanya na tu nak dapat tasopue. Ia mitu tau misang-isa na pak dongeng ko nisang kega aju kega wara kega au. Ia na tu na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya aku berhubungan badan kita itu nilau. Ya ku bupati nilau bupati jadi. Tuh, ko paboto to jadi. Ka arua aga-aga ko ipigau natolak dale 40 soda. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh. Pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah gitu Ibu Rai. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan iwa jujur na pakai. HP na biasa nalulukan makoy. Kacamata. Wajujud na. Ito. Terutama maktun raya. Daster na. Kung kacangkiri nala ng kauna, daster na binagata. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya. Ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lap. Biasa kata makor, maka demi sesak ko baje alulukan di jolok. Ya bana tu melulukan. Maka dia urutta Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, ia kuya tu wajujue pore mu pake muludu napa melulukan, aja lalu mu pake masa padale. Magi dia boleh minta DJ. Maka dawat dengan kamu betul kan aku pak balu, ya panawat di mapatarala ko kosoro basa. itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari, 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu apalagi ini kan pasar dekat toh. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok Pak Kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining minat to batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panah. Tapi ya kota kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasar. Itu teh ko makiro bate na matok pada hari Kamis, de na kasia-sia tu teh na mati.
Jadi namo tu matoba kan koy pangkato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu pun apa matoba. Supaya yero kan kuy langga kuata kalemu de napat tu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah serbaya tu jinnya kan makali cubo kewan kan kuy. Itu namanya jin kuku. Yana tu ampai nabi tanat yangi matoba kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata Pak jala kipas sejalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Ya pernah baca kena saat iku masih seliwak. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi kita takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa hukum cica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko dia melalui cica. Yang itu sampai makna Nabi di Sahih. Siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul cicak mina bampa mate, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi dia bunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab iro cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kong kataw matampu na dena normal batin anak takedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to motot tadiolo karena ada ilmunya. Malai caming na taruh kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Itu. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni poda makan makoye. Makoda kan alabano cami mutaru kiawan atau jange. Dia nagapa dongan nah ketika ada cicak di atas ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa. Karena ada cermin di bawahnya. Itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Ini makanya banyak hal itu Babu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena ero bisa guru dia sudah khatam. Al-Kutubut Tis'a itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin. Dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena makiyo puidi. Ia meromege baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ia rositongan napak dongangi itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetu. Angka topak doangan nasabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa. Itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja. Mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab. Biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kalau kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sujadah 2 lapis.
Lapisan bawah itu dia nama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Kau meki masempajang kau ni rotama sampai sunat. Meki mengaji kau ke rotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qa'imun yusalli bil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria degaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Annallaha yubassyiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memmaleko anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba okui onro mihrab mengilau do. Makanya tu onro ni mangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru Takai Jabdur Rahman Abodali almarhum al-Maghfurlah itu nak bagi dua kamarnya. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah nunrimah sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kung kasantrin na melo rewa, na degana tamparan mo, to melo di ko guruta. Dekadi ko po, meka rewa, kaya guruta tamo ko tilalamitan. Yawan ang kangulong ni. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya ko tami na na mala na capuri, asa wala mana po, asa ngalamana ni na, dali mo to. Ang kasilo milo, maka siurut tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kenri pole. Itu Al-Quran ayat memang tu rampe pengalat alam itu pawi. Jadi Allah itu mengatakan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialok ko Nabi Zakaria kade daga nak ima kade tau mana ji. Malo nak makunrai, na piarai. Itu sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana, gennai nakiborangi kamera di dalam bilik, di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadana imangnya 2 lapis. Itu waktu itu malah dasar. Maka nipa 2 lapis sujadana imangnya tanda cidina. Karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Makanya itu Maryam denasu, kan do na bisa to, denasu ko kamara. Apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang. Na pertama ko kamara panalacak polis saliwang. Na paling nama tani kuncina denasu. Yopi di kong kana tanah darah ya lingkungan cimotor yang galak juga itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi kena bawangi Andre na buka kamarana. Jadi tapi kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizqan. Ini Al-Quran ayat tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onron na Maryam masampaya wajada indah rizqan. Tuliang kadale na rutu ang kabuah-buah. Padi dimakan maji nang kadurian nguko na tanya batu durian. Dan itu kata patamay. Nanya maktani goncina kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam, pulikin roy. Agana sa Maryam, huwa min indillah. Yaitu gagalan sunna paturu pong Allah Ta'ala. Kau kinran masampay pan orang. Maka dari Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Pulikin roye. Maka Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nah sama dia nama tempat Nabi Zakaria, masa tanya ko Nabi, makundra-kundray mo, manang kagagaw kilalang, ni ke bawah ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka dama ni
Maryam, innallaha agak sana annal kiasa maka huwa min indillah annallaha yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama tapak Nabi Zakaria maka damani innallaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melupak ke dalai kiatanna dia melalui perantara tak kejenda Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejenda Nabi Zakaria maka dawe etana namun roka aku bola aku milau doci di mi milau anak mi nadi nang kan terima magi ya nak makun raya ni terima berarti tania boleh nak sebalik ia onron nya makanya ena sura na petu makala asuko kutunia tama sura masuk nurena keluar saya mau masuk ke situ maka hunalika da'a Zakaria rabbah jadi loni Nabi Zakaria koro mangilau do wa huwa qaimun yusolli matangangi tato mas sampajan agan nilau rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a milau miana telinga anak po matangangi tato mas sampajan nilau do langsung panadat hul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab matangangi mas sampajan Nabi Zakaria naturu malaikat pole rilangi lawi ko rilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin na janji ko po Allah Ta'ala na arwani tali Nabi Zakaria na sepik ko cara na melumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku tidak mungkin tapi setelah itu ternyata haid kembali jadi mana tu nak kada guru kung kaaga mustahil o kokorotamu bilodo itu tembus makanya guru tak angkadui o kuyawanang kemuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan tapi aja tak tiba corona sebab mimi runtuh duit aja itu salah niat itu kuncinya makanya kita bikin kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda kode itu kebanren dalam meri masam paja lari kilo-kilo nak kaderai angkat toko kaderai lari kita mau kamar baru kita ke kamar lari sekilo salio tidak ada tempat khusus sholat padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin padahal onrom membuang kotoran tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin situ kelemahan kita makanya doa kadang lambat mustajab ini baru bicara tempat oke mencari ini betul 32 ya jadi ini baru bicara tempat Pak jadi itu tempat paling bagus itu mihrab makanya itu ampai onron imamnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh itu 2 tahun dan 8 bulan beliau itu punya mihrab khusus jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran istikharah jalan pintas saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat cuma buka Al-Quran baca itu langkahi 7 baris kemudian baris ke-8 dibaca bacakan Fatihah 4 kali kemudian buka di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi yang lakukan pertama itu adalah Mu'adz bin Jabal jadi itu istikharah jalan pintas tapi saya tidak ajarkan itu cukup pakailah yang sholat kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah iya kanjana kain kafan yang lapisan bawah baru pakai sajadah di atasnya atau surban nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku
maka dia urut tasenur ya ko yetu kain kapan yang munru ye suju mas sempajang sewani mau pakai buku orang yang narek komati tasi dia tahu dia naburu watak kalian kain kapan itu pun tidak hancur. Kenapa banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kapan? Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu, tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama konram milodo kami namakannya minjau falai. Yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah, palongan nak bangi si bakamae, badal maktub bi salatil maktub, sesudah salat fardu, kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu. Kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melalap begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika telinga kanan berdengung. Komak dengung udah cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya zikirnya ruh, itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung itu. Atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi, tapi berdoa, dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar, pas berdiri di batas pintu, karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ. Baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa turun tuh, tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi satu kali atau dua kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal lawalahu kulalang mikir atau itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh makan di waktu sahara. Itu kan ayat wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat polilangi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik, maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi.
petugas malam masuk sore, jadi ketemu. Itu makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat, makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya komelo ki ama makorong kanja. Jadi Andre muki jolo tete talu tete apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya itu kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah emak kada imsak langsung azan subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini setau pandri emak kada baca apa ogi. Modal 5 cawe ini waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya raekat deh. Makanya dari situ dia kasih jadah. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kong ke Arab, Maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadahnya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul. Dan kita harus hati-hati juga. Kemudian, ini yang jarang. Angka cik di Pak dong Pak Bu. Tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak gero. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Disemesanya sapu jagat. Biasanya sapu jagat sinin na isa nalino wa di mong patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langi patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru ngomongnya itu nak. Ya kondisi itu bahaya. Enggak memang luar biasa itu. Karena itu tembus. Kayak Pak? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Dece ngagana lino tacine tilawi talisay ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru Kiai Janur Rahman Modale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah dece ngagana lino macina ilawi ya ko sapeda ilawi sapeda. Ya ko motor, ilah motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan.
Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decingagan nalino macinai. Minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di fid dunya hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah. Panca jadi cingat toka pongo ko surimunri. Aja tacalaka gara-gara ibilawi. Wakina azabannar. Aja tak pakai sai ka api neraka gara-gara iya. Makanya na tu nak dapat tasopue. Iya mitu tau misang isa na pak dong ko nisang kega aju kega wara kega au. Iya na tu na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya ku berhubungan badan kita ini itu nilau. Ya ku bupati nilau bupati jadi. Tuh ko paboto to jadi. Ka arua aga-aga ko ipigau natolak dale pada pulsona. Nomor CD sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh. Pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah gitu Ibu Rai. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan. Karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga ya mega. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap. Nalulukan yung wajudyo na pakai. HP na biasa nalulukan makoy. Kacamata. Wajudyo na. Ito. Terutama maktun raya. Dastar na. Kung kacakiri nala ng kauna, dastar na binagatta. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lap. Dasa kata makor, maka demi sesak ko baje, alulukan di jolok. Ya bana tuman lulukan. Maka day urutta, Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pore mu pakai muludu napa mau lulukan. Aja lalu mau pakai masa padale. Magi dia boleh minta DC. Maka dawat dengan kamu betongan aku Pak Balu. Ya panawat di mapatarala ko kosoro pasa. itu. Jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari. 1 bulan 10 hari. Itu ya, makanya pantangan itu apalagi ini kan pasar dekat toh. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu sampai koto matok Pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining inato batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dina kena panas. Tapi ya kota kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingki baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaizi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasar. Itu teh ko makiro bate na matok pada hari Kamis, de na kasia-sia tu teh na mati. Jadi namo tu matok kan ko pangkato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu ko napo matoba. Supaya yero kan ko langga ko takalemu de napat tu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah serbaya tu jinnya kan makali cupo kewan kan kue. Itu namanya jin kuku. Ah yana tu ampai nabita natiangi matoba kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh nggak tahu Pak jala kipas sejalan masih tapi mau pelepa pindah dina. Ya pernah baca kena saat iku masih seliwang itu jin kuku. Itu
Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi kita takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa hukum cica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko dia melalui cicak. Yang itu sampai makna Nabi di Sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul cicak mina bampana mate, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi dia kubunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sabairo cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kong kata matampu na dena normal batin anak takedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to ngotot tariolo karena ada ilmunya. Malai capming na taruh kuyawan atau jange. Saya masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Itu. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu, diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni poda makan makoye, makoda makan alabano cermin mutaruh kiawan atau jange. Dia naga padongan nah ketika ada cicak di atas, ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Ini makanya banyak hal itu Babu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, itu termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena Ero bisa Guru dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'a itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Gurriyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena makiyo puidi, ya miromege baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rositongan napak dongangi itu bisa dibagi 3. Angka pak dongan nasabak wetuh, angka topak dongan nasabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa. Itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja. Mihrab kita juga. Kanya akiboki mihrab. Biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kalau kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi ada 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo. Kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki masam pajang ko ni rotama sampai sunat. Meki mengaji ko ki rotama. Jangan bicara. Jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab. Anallahu yubasyshiruka bi Yahya
musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Pak Bu, Nabi Zakaria degaga anakna, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Amma Allah yubassiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memmaleko anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodo. Makanya tunro ni mangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru Takai Abdul Rahman Ambodali almarhum al-Maghfurlah itu na bagi dua kamarana. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewa, na degana tamparan moto melo di ku guru tak. Dekadi ku pun, mereka rewa, kaya guru tatampo tilalam mita. Yawanan kagulong ni. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana emala na capuri. Asa wala mana pun, asa ngala mana ni na dali mo to. Ang kasilo milo maka siurut tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kenri pole. Itu Al-Quran ayat memang tu rampe. Pengala ta'ala itu pawi. Itu. Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialok ko Nabi Zakaria kadira kanakna ima kada tahu mana ji. Malo nak makunrai na piarai gitu. Sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana Genai nakiborangi kamar di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadan imamnya 2 lapis. Itu, oke itu malah dasar. Maka nipa 2 lapis sujadan imamnya tanda cidina. Karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam denasu kan do na bisa tau denasu ko kamarai apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang na pertama ko kamara panalaca polis saliwan na palin na makatani kon Cina denasu yo pudi kong kanata na darah ya linggon motor yung gala joka itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi kau nabawangi Andre nabuka kamarana. Jadi, tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Ini Al-Quran. Ayat. Tungkat-tungkat tamana Nabi Zakaria kurilalanda onron na Maryam masampaya wajada indah hariskan. Tuliang kadali na rutu ang kabuah-buah. Padi di makan maja nang kadurian nguko na tanya batu durian. Dan itu kata patamay. Nanya makatani goncina kamarai. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam, polikin roy. Aga nasa Maryam, huwa min indillah. Ito gagalan na paturo pong Allah Ta'ala. Kau kinran masapay panorang. Maka day Nabi Zakaria, anna laki haza, polikin roy. Maka day Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nasa madena matapa Nabi Zakaria, masa tanya ko Nabi. Makundra-kundray mo. Manang kagagaw ko ilalang. Ni ka bawah ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam maka damani Maryam innallaha agasana annalaki asa maka huwa min indillah annallaha yubassiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Jadi ia mana nama tepat Nabi Zakaria maka damani innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melo pakai dalil kiatanna dia melalui perantara tak kejena Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejena Nabi Zakaria maka dawe etana namun roka aku bola aku milau doci di mi milau anak mi nadinang kanai terima magi ya nak makun-rakun raya ni terima barat kita ni boleh nak sabari ia onron
onron nanya makanja. Ena sure na petu makala asuko kutunia tama. Sure mas sunurena. Keluar. Saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilau do wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto mas sampajan. Aga nilau Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milau miana telinga anak. Matangangi tatto masampajan nilodot langsung panadat hul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi masampajan Nabi Zakaria naturu malaikat epole rilangi lawi koridalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang age podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat. Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyya minas solihin. Na janji ko po nga latala na arwani. Tali Nabi Zakaria na sapik ko cara na may lumpo ng maling nga anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi menentukan kada gurute kung kaagaga mustahil o kukurotama milodong. Itu tembus. Makanya guru tak angkadui ukuyawan kemuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi ayat tak doa corona sebab mimi runtuk duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kode itu ko bandren dalam meri masam paja lari kilo-kilo nak kaderai. Angkat aku ke daerah, lari kita mau kamar, baru kita ke kamar, lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta, 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onrom membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat dimustajab. Ini baru bicara tempat. Oke, macam ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron imam. Sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'az bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kan jana kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut sujud mas sempajang sewani mau pakai buku rangin arek komati tasi dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Kenapa banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama konram milodong kami namakannya minjau falai. Yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan nak bangi sibak kamae badal maktub bi salatil maktub sesudah salat
fardu, kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu. Kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melala begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika telinga kanan berdengung. Komak dengung udah cila tahu tak? Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasulullah itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya zikirnya ruh, itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung itu. Atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Ya, ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi satu kali atau dua kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal walau pulang mikir atau itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat, wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ya, itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore. Jadi ketemu. Itu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh.
Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi, cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya komelo ki ama makorong kanja. Jadi Andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya itu kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit, ya kok arah emak kada imsak langsung azan subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandri emak kada baca apa ogi. Modal 5 cawe ini waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya raekat deh, makanya dari situ dia kasih jadah. Kalau di Makkah Madinah itu enggak, dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kong ke Arab, Makkah masih bisa makan kalau imsak langsung letak haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak, kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan, karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadahnya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul, dan kita harus hati-hati juga. Kemudian, ini yang jarang. Angka cik di Pak Dong Pak Bu, tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang nih pakai tapi mereka baca. Kayak gero, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Disemesanya sapu jagat. Biasanya sapu jagat sinin na isa nalino wa di mong patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isak nalino langit patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru ngomongnya itu nak, ya kunis sanggita itu bahaya. Enggak mang, luar biasa itu, karena itu tembus. Kayak apa? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan nalino tacineti lawi talisay rekor. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru takiya Jadur Rahman modale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan nalino macina ilawi ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decengagan nalino macina. Minta di situ. Kemudian wa fil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di dunia hasanah ini, itu juga bawa ke situ. Wabil akhirati hasanah. Panca jadi cengat toka pokok ko surimunri. Aja tacala kak gara-gara ibilawi. Wakina azabannar. Aja ta pakai say ka api neraka gara-gara iya. Makanya na to nakadapatan sa puwe. Iya mitu tau misang-isa na Pak Dong ko nisang kega aju, kega wara, kega au. Yan na to na masuk. Tapi nasubot itu Pak. Karena ya ku berhubungan badan kita itu nilau, ya ku bupati nilau, bupati jadi. Tuh, ku paboto to jadi. Ka arua agaga ku ipigaw natolak dale patapulosona.
Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah itu Ibu Rai. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan iwa jujur na pakai HP na biasa nalulukan makoy. Kacamata, jujur na. Itu terutama maktun raya, daster na. Kung kacangkiri nala ng kauna, daster na binagatta. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lap. Biasa kata makor, maka demi sesak ko baje, alulukan di jolok. Ya bana tu melulukan. Maka dia urutta, Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pure mu pakai muludu napa melulukan, aja lalu mu pakai masa padale. Magi dia boleh minta dejin. Maka dawat dengan kamu betul aku pak balu, ya panawat di mapatarala ko kosoro pasa. itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari, 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu. Apalagi ini kan pasar dekat toh. Nah, itu. Jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok Pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining inato batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panu. Tapi ya kota lakani sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunyah karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasr. Itu teh ko makiro bate na matobak pada hari Kamis, de na kasia-sia itu teh na mati. Jadi namotu matobak kan ko pangkato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu ko na matobak. Supaya ia rokan ukil angga kuata kalemu de napat tu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah serbaya tu jinnya kan makali cukup kewan kan ukwe. Itu namanya jin kuku. Ya tu ampai nabita natangi matoba kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata Pak jala kipas sejalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Ya pernah baca kena saat iku masih seliwang. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa oko micica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko den melalui cica. Yana tu ampai makra Nabi di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina bampa mate, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi aku bunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa.
Nasaba iro cica enon rijing asanna umisibian, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kong katau matampu nadena normal batena anak takedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to ngotot tariolo karena ada ilmunya. Malai caming natarok kiawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Itu. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan umisibian dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu, diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni poda makada makoye. Makoda makan alabano cami mutaru kiawan atau jange. Dia naga padongan nah, ketika ada cicak di atas, ada umisibian mau mengganggu, dia tidak bisa. Karena ada cermin di bawahnya. Itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Ini, makanya banyak hal itu Babu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena ero bisa guru dia sudah khatam. Al-Kutubut Tis'a itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Gurriyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana kana makiyo puidi, ia meromege baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ia rositongan napak dongangi itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh, angka topak doangan nasabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa. Itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja. Mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab. Biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kalau kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sudah ada 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo. Kemudian dilapisi lapisan kedua. Komiki masam pajang ko ni rotama sampai jasuna. Meki mengaji ko ki rotama. Jangan bicara. Jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qa'imun yusalli bil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Babu, Nabi Zakaria degaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodong langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wong Allah Ta'ala memaleko anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodong. Makanya tu onro imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru Takai Abdul Rahman Ambodali almarhum al-Maghfurlah itu nak bagi 2 kamarnya. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah nunri masam panjang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil.
Makanya kung kasantrin na melo rewa, na deka na tamparan mo to, melo di ko gurta. Deka di ko po. Meka rewa, kaya gurta tampo tilalamitan. Yawan ang kangulong. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota mina na emala na capuri. Asa wala mana pun, asa ngalamana ni na dali mo to. Ang kasilo milo maka surat tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kenri pole. Itu Al-Quran ayat memang tu rampe pengalat talam itu pawi. Jadi Allah itu mengatakan fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialok ko Nabi Zakaria kadira ganakna ima kadai tau mana ji. Malo nak makunrai na piarai gitu. Sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana gennai nakiborangi kamar di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadan imamnya 2 lapis. Itu oh itu malah dasar. Maka nipa 2 lapis sujadan imamnya tanda cidina. Karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Makanya itu Maryam denasu kan do na bisa tau denasu ko kamara apa ya na bisa karya piara na dara na piara tongang na patama ko kamara panalaca polis saliwan na paling na makatani ko Cina denasu yo pudi kong kanata na dara ya linggon ci motor yung galak juga itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi kau nabawangi Andre nabuka kamarana. Jadi, tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Ini Al-Quran. Ayat. Tungka-tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onronna Maryam masampaya wajada indah hariskan. Tuliang kadale na rutu ang kabuah-buah. Padi dimakan maja nang kadurian nguko na tanya batu durian. Dan itu kata patamay. Nanya maktani goncina kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam, polikin roy. Akan asam Maryam, huwa min indillah. Yaitu gagalan sunna patur pong Allah Ta'ala. Kau kira mas sempahi pan orang. Maka dari Nabi Zakaria, anna laki haza, polikin roy. Maka dari Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nah sabade nama tepat Nabi Zakaria, masa tanya ko Nabi, makundra-kundray mo. Manang kagagaw kilalang ni ke bawah ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam maka damani Maryam innallaha agak sana annalaki asa maka da huwa min indillah annallaha yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama tepat Nabi Zakaria maka damani innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maka dia kupung Allah Ta'ala melupak ke dalil kiatanna dia melalui perantara tak kejenda Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejenda Nabi Zakaria maka dawe etana namun roka aku bola aku milau doci di mi milau anak mi nadinang kan terima magi ya nak makundra-kundra ini tadi mah berarti tanya boleh nak sebari iya onron nya makanya na sure na petu makala asuko kutunia tama sure mas sunurena keluar saya mau masuk ke situ maka hunalika da'a Zakaria rabbah jadi loni Nabi Zakaria koro mangilau do wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto mas sampajan agar nilau Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milau miana telinga anak po. Matangangit tato masampajan nilodot langsung panadat hul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab.
matangangi mas sampajan Nabi Zakaria naturu malaikat pole rilangi lawi korilalan na mihrab na Nabi Zakaria nappa na podang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat. Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Na janji ko po Allah Ta'ala na arwani tali Nabi Zakaria na sapik ko cara na may lumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada guru kung kaaga mustahil o kukurota mo milodong. Itu tembus. Makanya guru ta ang kadui o kuyawan ang kamulon na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja tak kibo corona sebab mimi runtuh duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kala kan kita kalau di rumah beda. Ode to ko banren dalam meri masam paja lari kilo-kilo nak kaderai. Angkat ko kaderai lari kita mau kamera, baru kita ko kamera lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta, 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onrom membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat dimustajab. Ini baru bicara tempat. Oke, mencari ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imamnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun dan 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'az bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah, baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut sujuk mas sempajang sewani mau pakai buku rangin arek komati tasi dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Kenapa banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama konram milodong kami namakannya minjau falai. Yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan nak bangi si bakamae badal maktubah bi sholatil maktub sesudah sholat fardu kan begitu. Itu umum tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata, itu langsung mata itu melalau begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu.
Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Komak dengung udah cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya zikirnya ruh, itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung itu. Atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa turun tuh, tapi jarang. Ya, ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita kumpul langsung ditendang. Amal lawalahu kulalang mikir atau itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh makan di waktu sahara. Itu kan ayat wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat polilangi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik, maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore. Jadi ketemu. Itu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua. Doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak ambil kurma 1 biji atau 3 biji. Baru minum sedikit dulu air putih. Baru makan kurma baru minum. Selesai sahurnya.
Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya komelo ki ama makorong kanja. Jadi Andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya itu kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah emak kada imsak langsung azan subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandrit emak kada baca apa ogi. Ada 5 cawe ini waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jadah. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kong ke Arab, kada masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan, tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan karena itu sudah masuk subuh. Jadahnya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Itu yang dipakai di situ. Cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang. Angka di Pak dong Pak Bu, tapi jarang dipakai, tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Disemisanya sapu jagat. Biasanya sapu jagat sinin na isat nalino wadi mong patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isat nalino langit patama kotilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Ki Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Fatahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru ngomongnya itu nak. Ya kunis sangita itu bahaya. Enggak mau. Luar biasa itu. Karena itu tembus. Kayak Pak? Ya make. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan nalino tacineti lawi talisay ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru Ki Nur Rahman Modale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan nalino macina ilawi ya ko sapeda ilawi sapeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepagi decengagan nalino macina. Minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di dunia hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah. Panca jadi cengat toka pokok surimunri. Aja tercala kak gara-gara ibilawi. Wakina azabannar. Aja tak pakai say ka api neraka gara-gara iya. Makanya na tu nak dapat tasopue. Iya mitu tau misang-isa na pak dong ko nisang kega aju kega wara kega au. Yan na tu na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya ku berhubungan badan kita ini itu nilau. Ya ku bupati nilau bupati jadi. Tuh ko paboto to jadi. Ka arua aga-aga ku ipigaw natolak dale patapulosona. Nomor CD sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh. Pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah gitu Ibu Rai. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan iwa jujuna pakai.
HP na biasa na lulu ka makoy. Kacamata, baju yun na. Ito. Terutama maktun raya, dastar na. Kung kacang kiri nala ng kauna, dastar na binagatta. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lap. Dasa kata makor maka demi sesak ko baje alulukan dijolok. Ya bana tu melulukan. Maka dia urutta Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, ia tu wajujue pore mupake muludu napa melulukan aja lalu mupake masa padale. Magi dia mulai minta dece. Maka dawat dengan kamu betongan aku pak balu. Ya panawat di mapatarala ko kosoro basa. itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari, 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu apalagi ini kan pasar dekat toh. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu sampai koto matok bahkan nuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining atau batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panas. Tapi ya kota Kamis sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunyah karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasar. Ia tu teko makiro bate na matok pada hari Kamis, de na kasia-sia tu tena mati. Jadi namo tu matok kan ukoy pang kato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu ko na pamatoba. Supaya yero kan ukoy langga kuat akalemu de na pattu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah serbaya tu jinnya kan makali cukup kewan kan ukwe. Itu namanya jin kuku. Yan itu ampai nabita natiangi matok kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh nggak tahu Pak jala kipas sejalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Ya pernah baca kena saat iku masih seliwak itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi kita takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa okumi cica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko din melalui cicak. Yan itu sampai makna Nabi di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina bampa mate, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi aku bunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sabairo cicak enon rijing asana Ummi Sibyan. Jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kong katau matampu nadena normal batena anak takedo kuat tata lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to ngotot tadiolo karena ada ilmunya. Malai capming nataro kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Itu atau pisau yang mengkilat karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak
hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu, diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podama kada makoye, makodama kada alabanno cami mutaru kiawan atau jange. Dia nagapa dongan nah, ketika ada cicak di atas, ada umisi yang mau mengganggu, dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Ini makanya banyak hal itu Babu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, itu termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu, yang dulu dipelajari orang tua. Karena Ero bisa Guru Tak dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'a, itu sudah khatam kitab 9 kitab hadis, bahkan dia hafal. Puranina Gurriyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana kana makiyo puidi, ia meromege baca ensiklopedia bid'ah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian iya rositongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasaba wetuh, angka topak doangan nasaba onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa, itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi, itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kolala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sujada 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki masempajang ko ni rotama sampai jasuna meki mengaji ko ki rotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus, kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza, qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qaimun yusalli bil mihrab annallaha yubasyshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria degaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Allah yubasyshiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memiliki anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodo. Makanya tunro ni mangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya Guru Takai Jabdur Rahman Ambodali almarhum al-Maghfurlah itu bagi 2 kamarnya. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, setengah nunrimah sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewa, na degana tamparan mo to melo di ko Guru Ta. Dekadi ko po. Neka rewa, kaya Guru Ta tampo tilalamitan. Yawanan kagulong ni. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana yang malah na capuri. Asa wala mana pun asa ngalamana ni na dali untuk. Angka sila milo maka siurut tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kelui pole. Itu Al-Quran ayat memang tu rampe. Pungal atalam itu pawi. Itu.
Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi ia ro Maryam mabicu mo pinialok ko Nabi Zakaria kadena kanakna ima kada tahu mana ji. Malo nak makunrai na piarai gitu. Sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana Genai nakiborangi kamar di dalam bilik, di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadana imangnya 2 lapis. Itu itu malah dasar. Maka nipa 2 lapis sujadana imangnya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Makanya itu Maryam denasu kan do na bisa tau denasu ko kamarai apa ya nabi Zakaria piara na darah na piara tongang na patama ko kamara panalaca polis saliwan na palin na makatani kon Cina denasu upi di kong kanata na darah ya linggon motor yung gala joka itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi kau nabawangi Andre nabuka kamarana jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Ini Al-Quran ayat. Tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onronna Maryam masampaya wajada indah hariskan. Tuliang kadale narutu angka buah-buah. Padi dimakan aja nang kadurian muko natanya waktu durian. Dan itu kata patamai. Nanya maktani goncina kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam, polikin roy. Agana sa Maryam, huwa min indillah. Yaitu gagalan suna paturo pong Allah Ta'ala. Kau kinran masapay panorang. Maka day Nabi Zakaria, anna laki haza, polikin roy. Maka day Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nasabade na matapa Nabi Zakaria, masa tanya ko Nabi. Makundra-kundray mo. Manang kagagaw ko ilalang. Ni ka bawah ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam maka damani Maryam inna Allah agasana anna laki asa maka da huwa min indillah anna Allah yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama tepat Nabi Zakaria maka damani innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melo pakai dalil kiatanna dia melalui perantara tak kejena Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejena Nabi Zakaria maka dawe etana namun roka aku bola aku milau doci di mi milau anak mi nadinang kanai terima magi ya nak makundra-kundra ini tadi mah berarti tanya boleh nak sabar. Iya onron nya makanya. Sure na petu makala asuko kutunya tama. Sure mas sunurena keluar. Saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilaw do wa huwa qaimun yusolli matangangi tato masampajan. Agan nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milaw miana telinga anak po. Matangangit tato masampajan nilodot langsung panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi masampajan Nabi Zakaria naturu malaikat pole rilangi lawi korilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia sholat. Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Na janji ko po Allah Ta'ala na arwani tali Nabi Zakaria na sapik ko cara na may lumpungi maling nga anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada berute kung kaaga mustahil o kukurota milodong. Itu tembus. Makanya guru tak angkadui o kuyawan ang kangulon na karena memang itu ayat yang mengatakan
Tapi aja taki doa corona sebab mimi runtuh duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kala kan kita kalau di rumah beda. Kode itu ko bandren dalam merima sampaja lari kilo-kilo nak kaderai. Angkat toko kaderai lari kita mau kamera, baru kita ke kamera lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta, 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onrom membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat dimustajab. Ini baru bicara tempat. Macam ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imam. Sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'az bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian kayak mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Ia kan jana kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah. Baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut Yesuju mas sempajang sewani mau pakai buku rangin arek komati tasi dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Kenapa banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Ini dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama konram milodong kami namakannya minjau falai. Yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan nak bangi si bakamae badal maktubah bi sholatil maktub sesudah sholat fardu kan begitu. Itu umum tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata, itu langsung mata itu melala begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Komak dengung udah cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup, langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasulullah itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya zikirnya ruh. Itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung tapi atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat.
Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan, berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa turun tuh, tapi jarang. Ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal walau kulalang mikir atau itu, padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat, wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore. Jadi ketemu. Itu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua. Doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa sikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya komelo ki ama makorong kanja. Jadi Andre Moki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya itu kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah emak kada imsak langsung azan subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini setau pandri emak kada baca apa ogi. Ada 5 cawe ini waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya raekat deh. Makanya dari situ dia kasih jadah. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh.
Makanya kong ke Arab, maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter, haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Itu yang dipakai di situ. Cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang. Ang kecil dipak dong Pak Bu, tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak gero, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Disemesanya sapu jagat. Biasanya sapu jagat sinin na isa nalino wa di mong patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langit patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudin, betul. Bilang, aja mau Pak Guru ngomongnya itu nak. Ya kunisan itu bahaya. Enggak mau. Luar biasa itu. Karena itu tembus. Kayak Pak? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan nalino tacineti lawi. Talisay rekod. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah, nasa guru tak Janur Rahman Modale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, decengagan nalino macina ilawi, ya ko sepeda, ilawi sepeda. Ya ko motor, ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah, lepang decengagan nalino macinai. Minta di situ. Kemudian wa fil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di fid dunya hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wa fil akhirati hasanah. Panca jadi cengat toka pokok ko surimonri. Aja tacala ka gara-gara ibilawi. Wa qina azabannar. Aja ta pagi sai ka api neraka gara-gara iye. Makanya na tu nak dapat tasopue iya mitu tau misang-isa na pak dongeng ko nisang kega aju kega wara kega au ya na tu na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya ko berhubungan badan kita ini itu nilau ya ko bupati nilau bupati jadi. Tuh ko paboto to jadi. Ka arua aga-aga ko ipigau natolak dale patapulosona. Nomor CD sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh. Pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah gitu Ibu Rai. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan. Karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan yung wajuju na pakai. HP na biasa nalulukan makoy. Kacamata. Wajuju na. Ito. Terutama maktun raya. Dastar na. Kung kacang-kiri nala ng kauna, dastar na binagatta. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lap. Biasa kata makor, maka demi sesak ko baje, alulukan di jolok. Ya bana tuh melulukan. Maka dia gurutta, Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pure mu pakai muludu napa melulukan, aja lalu mu pakai masa padale. Magi dia boleh minta DC.
Maka dawat dengan kamu betongan aku pak balu. Ya panawat di mapatarala ko kosoro basa. itu. Jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari. 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu apalagi ini kan pasar dekat toh. Nah, itu jadi hati-hati Pak. Jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu sampai koto matok Pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining inato batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dengan kena panas. Tapi ya kota Kamis sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaizi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasar. Itu teh ko makiro bate na matobak pada hari Kamis, de na kasia-sia tu teh na mati. Jadi namo tu matobak kan ko pang kato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenne lalu ko na matobak. Supaya yero kan ko langga ko takalemu de na pattu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah serbaya tu jinnya kan makali cubo kewan kan ukwe. Itu namanya jin kuku. Yana tu ampai nabita natiangi matto kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabak jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tu enggak tahu Pak jala kipas sejalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Ya pernah baca kena saat iku masih seliwak. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa okumi cica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko dia melalui cicak. Yang itu sampai makna Nabi di Sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina pada mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Dia kuwuni cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sabairo cicak enon rijing asana Ummi Sibyan. Jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kong katau matampu nadena normal batena anak takedo kuat tata lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to ngotot tadiolo karena ada ilmunya. Malai capming na taruh kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Gitu. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni poda makan makoye. Makoda makan alabano cami mutaruh kiawan atau jange. Dia nagapa dongan nah ketika ada cicak di atas ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa. Karena ada cermin di bawahnya. Itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Babu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena Ero bisa guru dia sudah khatam. Al-Kutubut Tis'a itu sudah khatam.
9 kitab hadis, bahkan dia hafal. Puranina Gurriyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana kana makiyo puidi, ia meromege baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ia rositongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasaba wetuh, angka topak doangan nasaba onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa, itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi, itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kolala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi ada 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki masam pajang ko ni rotama sampai jasuna. Meki mengaji ko ki rotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qaimun yusalli bil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria degaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memaleko anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodo. Makanya tu onro imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru Takai Abdul Rahman Ambodale almarhum al-Maghfurlah itu na bagi 2 kamaratnya. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah rumah sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewot, na degana tamparan moto melo di ku guru tak. Dekadi ku pun. Neka rewot, kaya guru tatampo tilalam mita. Yawanang kangulong. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana yang malah na capuri. Asa wala mana pun asa ngalamana ni na dali mo to. Ang kasilo milo maka siurut tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kelui pole. Itu Al-Quran ayat memang tu rampe. Pungala ta'ala itu pawi. Itu. Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi ia ro Maryam mabicu mo pinialok ko Nabi Zakaria kade kana nah ima kade tau mana ji. Malo nak makunrai na piarai. Gitu. Sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nale na tilaw bolana genai nakiborangi kamar di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadana imangnya 2 lapis. Itu oke itu malah dasar. Maka nipa 2 lapis sujadana imangnya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam
denasu kaindo na nabisa to denasu ko kamara apa ya nabi Sakaria piara na dara na piara tongang na patama ko kamara panalaca poli saliwan na palin na makatani kon Cina denasu yo pudi kong kanata na dara ya linggon ci motor yung gala joka itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi kau nabawangi Andre nabuka kamarana jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan ini Al-Quran ayat tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onronna Maryam masampaya wajada indah hariskan tuliang kadale narutu angka buah-buah padi dimakan aja nang kadurian nguko natanya batu durian dan itu kata patamai nanya maktani goncina kamara makanya Nabi Zakaria akan bertanya anna laki haza podangi Maryam polekin roy agana sam Maryam huwa min indillah yaitu gagalan sunna patur pong Allah Ta'ala kau kenran masampahi pan orang maka dari Nabi Zakaria anna laki haza polekin roy maka dari Maryam huwa min indillah itu diulang sampai 3 kali nah sabadena matapa Nabi Zakaria masa tanya ko Nabi makundra-kundray mo manang kagagaw kilalang ni ka bawah ko makanya nanti Nabi Zakaria itu diam maka dama ni Maryam inna Allah agasana anna laki asa maka da huwa min indillah anna Allah yubashiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin jadi ia mana nama tepat Nabi Zakaria maka dama ni innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab maka dia kupuang Allah Ta'ala milo pakai dalil kiatanna dena melalui perantara tak kejenda Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejenda Nabi Zakaria maka dawe etana namun roka aku bola aku milau doci di mi milau anak mi nadinang kane terima Magi nak makundra-kundra ini tadi mah berarti tanya boleh nak sabari. Iya onron nya makanya. Ena sure na petu makala asuko kutunia tama. Sure mas sunurena keluar. Saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilau do wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto mas sampajan. Agar nilau Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milau miana telinga anak po. Matangangit tato masampajan nilodot langsung panadat hul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi masampajan Nabi Zakaria naturu malaikat epole rilangi lawi korilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia sholat. Allah yubashiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Na janji ko po Allah Ta'ala na arwani tali Nabi Zakaria na sapik ko cara na may lumpungi maling nga anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada guru kung kaaga mustahil o kukurota milodong itu tembus. Makanya guru tak angkadui o kuyawanang kanguluan na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja tak kibo corona sebab mimi runtuk duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kode itu ko bandren dalam meri masam paja lari kilo nak kaderai. Angkat ko kaderai lari kita mau kamera. Baru kita ko kamera lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onrom membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat dimustajab. Ini baru bicara tempat. Oke, mencari ini betul. 32 ya. Jadi
Ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron imam. Sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun dan 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian kayak mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kain jana. Kain kafan yang lapisan bawah baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut sujuk mas sempajang sewani mau pakai buku rangin arek komati tasi dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama konram milodo kemina makanya minjau falai. Yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan nak bangi si bakama badal maktubah bi sholatil maktub sesudah sholat fardu kan begitu. Itu umum tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu. Kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata, itu langsung mata itu melala begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Komak dengung udah cila tahu tak? Kalau bunyi itu ting, jangan tutup, langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya zikirnya ruh. Itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung tapi atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa teruntuk tapi jarang.
Ya ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal lawalahu kulalang mikir atau itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh makan di waktu sahara. Itu kan ayat wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik, maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore. Jadi ketemu. Itu makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah di waktu sahara ini turun malaikat, makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa sikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak ambil kurma 1 biji atau 3 biji. Baru minum sedikit dulu air putih. Baru makan kurma baru minum. Selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya komelo ki ama makorong kanja. Jadi andre moki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya itu kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah emak kada imsak langsung azan subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandri emak kada baca apa ogi. Ada 5 cawe ini waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya raekat deh. Makanya dari situ dia kasih jadah. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kong ke Arab, teman kada masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadahnya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang. Angka di Pak Dong Pak Bu. Tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca.
jarang nih pakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Disemesanya sapu jagat. Biasanya sapu jagat sinin na isat nalino wadi mong patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isat nalino langit patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru ngomongnya itu nak, ya kondisi itu bahaya. Enggak mang, luar biasa itu, karena itu tembus. Kayak Pak, ya make. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan lino tacineti lawi talisay ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru Kiai Janur Rahman Modale itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decingagan lino macina ilawi ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decingagan lino macina. Minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di dunia hasanah ini, itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah. Panca jadi cengat toka pomong ko surimunri. Aja tacala ka gara-gara ibilawi. Wa qina azabannar. Aja ta pagi sai ka api neraka gara-gara iye. Makanya na tu nak dapat tasopue. Iya mitu tau misang-isa na pak dongeng ko nisang kega aju kega wara kega au. Yan itu nama masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya aku berhubungan badan kita ini itu nilau, ya aku bupati nilau bupati jadi. Tuh, ko paboto to jadi. Ka arua aga-aga ko ipigau natolak dale pada pulsona. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh. Pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah gitu Ibu Rai. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nah, lulukan iwa jujur na pakai. HP na biasa na lulukan makoy. Kacamata, baju yun na. Ito. Terutama maktun raya, daster na. Kung kacangkiri na ala ng kauna, daster na binagatta. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lap. Biasa kata makor maka demi sesak ko baje alulukan di jolo. Ya bana tuh lulukan. Maka dai urutta Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pore mu pake muludu napa mo lulukan. Aja lalu mu pake masa padale. Magi dia boleh minta deci. Maka dawat dengan kamu betul kan aku pak balu. Ya panawat di mapatarala ko kosoro basa. itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari, 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu apalagi ini kan pasar dekat toh. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining ni nato batawe
itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panah. Tapi ya kota kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunyah karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaizi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasr. Itu teko makiro batena matobak pada hari Kamis, dena kasia-sia itu tena mati. Jadi namotu matobak kan ukoi pangkato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu pun apa matobak. Supaya yero kan ukoi langga kuat akalemu dan dapat tu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah serbaya tu jinnya kan makali cukup kewan kan ukoi. Itu namanya jin kuku. Yana tu ampai nabita natiangi matobak kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh nggak tahu Pak jala kipas sejalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Ya pernah baca kena saat ikut masih seliwak itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa okumici. Deto sinok nenre oko boleh ko den melalui cicak. Yang itu sampai makna Nabi di Sahih. Siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul cicak mina pada mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan. Dia kuwuni cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sabairo cicak enon rijing asanna Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kong katau matampu nadena normal batena anak takedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to motot tadiolo karena ada ilmunya. Malai caming nataro kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni poda makada makoye. Makoda makada alabano cami mutaru kiawan atau jange. Dia negapa mengganggu dia tidak bisa. Karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Ini, makanya banyak hal itu Bapak yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena ero bisa Guru Tak dia sudah khatam, Al-Kutubut Tis'a itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Gurriyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana kana makiyo puidi, ia meromege baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian iya rositongan napak dongangi itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh, angka topak doangan nasabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah.
ada tempat itu kita berdoa itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kalau kamar rata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi ada 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki masam pajang ko ni rotama sampai jasuna. Meki mengaji ko ki rotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria degaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodong langsung turun malaikat. Annallaha yubassyiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memmaleko anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba okui onro mihrab mengilau do. Makanya tuh onro imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru Takai Abdul Rahman Ambodale almarhum al-Maghfurlah itu na bagi dua para setengah dia tempat. Orang kamar di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya tuh sampai sujadan imangi 2 lapis. Oh, ini pa 2 lapis ya dan memang tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam denasu kan do na bisa tau denasu ko kamara apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang na patama ko kamara panalacak polis saliwan di kong kana tanah darah ya linggon cimotor yang galak joka itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi kau nabawangi Andre nabuka kamarana. Jadi tapi kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizqan. Ini Al-Qur'an ayat. Tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onronna Maryam masampaya wajada indah rizqan. Tuliang kadale narutu angka buah-buah. Padi dimakan aja nang kadurian nguko natanya waktu durian. Dan itu kata patamai. Nanya maktani goncina kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam. Polekin roy. Agana sam Maryam huwa min indillah. Yaitu gagalan sunna patur pong Allah Ta'ala. Kau kenran masampahi pan orang. Maka dari Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Polekin roy. Maka Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nah sabade nama tapa Nabi Zakaria, masa tanya ko Nabi. Makundra-kundray mo. Manang kagagaw kilalang. Ni ka bawah ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka dama ni Maryam, inna Allah agasana anna laki haza. Maka da huwa min indillah. Annallahi yubassyiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Jadi ia mana nama tepat Nabi Zakaria maka damani innallaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melo pakai dalil kiatanna dia melalui perantara tak kejena Nabi Musa. Nabi Zakaria tak kejena Nabi Zakaria. Maka dawe etana namun roka aku bola aku milau doci di mi milau anak mi nadinang kan terima
Magi ya nak makundra-kundra ini tadi mah berarti tanya boleh nak sebalik. Iya onron nih. Onron nih makanya. Nah sore apa itu makalah asuko kutunya tama. Sore mas sunurena keluar. Saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilau do. Wa huwa qaimun yusolli matangangi tato mas sampajan. Agan nilau Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milau miana telinga anak po. Matangangi tato mas sampajan nilodo langsung panadat hul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi mas sampajan Nabi Zakaria naturu malaikat epole rilangi lawi koridalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia sholat. Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Na janji ko po ng Allah Ta'ala na aroni terli Nabi Zakaria na sapik ko cara na may lumpo ng maling anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada guru kung kaaga mustahil o kukurota milodong itu tembus. Makanya guru tak angkadui o kuyawanang kanguluan na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja tak kibo corona sebab mimi runtuk duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kode itu ko bandren dalam merima lari kilo-kilo nak kaderai. Angkat aku kaderai lari kita mau kamera. Baru kita ke kamera lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onrom membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat dimunculkan. Ini baru bicara tempat. Oke, mencari ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imamnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun dan 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'az bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut sujuk mas sempajang sewani mau pakai buku rangin arek komati tasi dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Kenapa banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama konron milodong kami namakannya minjaufan lain. Yang tidak normal. Kan biasa orang bahas
bainal azani wal iqamah, palongan nak bangi si bakamae, badal maktubah fi sholatil maktub, sesudah sholat fardu, kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata, itu langsung mata itu melalap begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika telinga kanan berdengung, komak dengung udah cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup, langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya zikirnya ruh. Itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung tapi atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa turun tuh, tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi satu kali atau dua kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal lawalahu pulang lagi. Itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh makan di waktu sahara. Itu kan ayat wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat polilangi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik, maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak, yang tugas di siang hari masuk kalau sore, siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore. Jadi ketemu. Itu makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam.
Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur, karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya tuh Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya komelo ki ama makorong kanja. Jadi Andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya itu kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah emak kada imsak langsung azan subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandri emak kada baca apa ogi. Modal 5 cawe ini waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jadah. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kong ke Arab atau Makkah masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan, tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan karena itu sudah masuk subuh. Jadahnya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Itu yang dipakai di situ. Cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang. Angka cik di Pak dong Pak Bu, tapi jarang dipakai, tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Disemesanya sapu jagat. Biasanya sapu jagat sinin na isat na lino wa di mo patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isat nalino langit patamu kotilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru ngomong itu nak. Ya kondisi itu bahaya. Enggak mau, luar biasa itu karena itu tembus. Kayak Pak, ya make. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengaganna lino tacineti lawi talisara kon. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru Kiai Janur Rahman Mudale itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decingagan nalino macina ilawi ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decingagan nalino macina. Minta di situ. Kemudian wa fil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di dunia hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wabil akhirat hasanah. Panca jadi cengat toka pongo ko surimunri. Aja tacala ka gara-gara ibilawi. Wa qina azabannar. Aja ta pakai sai ka api neraka gara-gara iye. Makanya na tu nak dapat tasopue. Iya mitu tau misang isa na pak dong ko nisang kega aju kega wara kega au. Yan na tu na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya ku berhubungan badan kita ini itu nilau, ya ku bupati nilau bupati jadi. Itu
Tuh, ko paboto to jadi. Ka arua aga-aga koy pigaw natolak dale patapulosona. Nomor CD sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah gitu Ibu Rai. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan yung wajujuna pakai HP na biasa nalulukan makoy. Kacamata wajujuna. Ito. Terutama maktun raya, dastar na. O kacangkiri nala ng kauna, dastar na binagatta. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lap. Biasa kata makor, maka demi sesak ko baje alulukan di jolok. Ya bana tuh lulukan. Maka dia urutta Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pore mu pake muludu napa mau lulukan, aja lalu mu pake masa padale. Magi dia boleh minta deci. Maka dawat dengan kamu betongan aku pak balu ya panawat di mapatarala ko kosoro basa. itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari, 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu apalagi ini kan pasar dekat toh. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu sampai koto matok pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining inato batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panas. Tapi ya kota kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunyah karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaizi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasar. Iya tu teko makiro bate na matok pada hari Kamis, de na kasia-sia tu teh na mati. Jadi namo tu matok kan ukoy pang kato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu ko na pamatoba. Supaya ia rokan ukil angga kuat akalemu dan dapat tu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah serbaya tu jinnya kan makali cupo kewan kan ukwe. Itu namanya jin kuku. Yana tu ampai nabita natiangi matok akilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabak jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh gak tahu Pak jalan kipas sejalan masih tapi mau pelepah pindah dina. Ya pernah baca kena saat iku masih seliwak itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa oko micica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko den melalui cicak. Yan tu ampai makna Nabi di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina bampa mate, maka dia mendapat 200 hasanat.
Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Dia kuwuni cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nasaba iro cicak enon rijing asana umisibian. Jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kong katau matampu nadena normal batin anak takedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Yana tu ampai to matot tariolo karena ada ilmunya. Malai capming nataro kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Itu. Atau pisau yang mengkilat karena cara mengeluarkan umisidian dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu, diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni poda makan makoye, makoda makan alabano cami mutaru kiawan atau jange. Dia naga padongan nah, ketika ada cicak di atas, ada umisidian mau mengganggu dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Ini, makanya banyak hal itu Babu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena Ero bisa guru dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'a itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Gurriyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana kana makiyo puidi, ya miromege baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rositongan napak dongangi itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh, angka topak doangan nasabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa. Itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja. Mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab. Biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kolala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi ada 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo. Kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki masam pajang ko ni rotama sampai sunnah. Meki mengaji ko ki rotama. Jangan bicara. Jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Bapak, Nabi Zakaria degaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memiliki anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodo. Makanya tunro ni mangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya Guru Takai Abdul Rahman Ambodali almarhum al-Maghfurlah itu na bagi 2 kamarana.
setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, setengah menerima sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kesantrin na melo rewa, na degana tamparan mo to melo di ko guruta. Dekadi ko po. Neka rewa, kaya guruta tampo tilalamitan. Yawanan kagulong. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana yang malah na capuri. Asa wala mana pun, asa ngalamana ni na dali mo to. Ang kasilo milo maka siurut tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kelui pole. Itu Al-Quran ayat memang tu rampe pengalat alam itu pawi. Itu. Jadi Allah itu mengatakan fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi ia ro Maryam mabicu mo pinialok ko Nabi Zakaria kadira kanana ima kada tahu mana ji. Malo nak makunrai na piarai gitu. Sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana Genai nakiborangi kamar di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadan imangnya 2 lapis. Itu oke itu malah dasar. Maka nipa 2 lapis sujadan imangnya tanda cidina. Karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam denasu kan do na bisa tau denasu ko kamarai apa ya nabi Zakaria piara na darah na piara tongang na patama ko kamara panalaca poli saliwan na palin na makatani kon Cina denasu yo pudi kong kanata na darah ya linggon ci motor yung gala joka itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi kok nabawangi Andre nabuka kamarana jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Ini Al-Quran ayat. Tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onronna Maryam masampaya wajada indah hariskan. Tuliang kadale narutu angka buah-buah. Padi dimakan maja nang kadurian nguko natanya batu durian. Dan itu kata patame. Nanya makatani goncina kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam, polikin roy. Agana sa Maryam, huwa min indillah. Yaitu gagalan sunna paturu pong Allah Ta'ala. Kau kinran masapay panorang. Maka day Nabi Zakaria, anna laki haza, polikin roy. Maka day Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nasabade na matapa Nabi Zakaria, masa tanya ko Nabi. Makundra-kundray mo. Manang kagagaw kilalang. Ni ka bawah ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam maka damani Maryam innallaha agasana annalaki asa maka huwa min indillah annallaha yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama tepat Nabi Zakaria maka damani innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melo pakai dalil kiatanna dena melalui perantara tak kejenda Nabi Musa. Nabi Zakaria tak kejenda Nabi Zakaria. Maka dawe etana namun roka aku bola aku milau doci di mi milau anak mi nadinang kanai terima. Magi ya nak makundra-kundra ini tadi mah berarti tanya boleh nak sabari. Iya onron nya makanya. Sure na petu makala asuko kutunia tama. Sure mas sunurena keluar. Saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilaw do wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto masampajan. Agan nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Minlaw miana telinga anak po. Matangangit tato masampajan nilodot langsung panadat hul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab.
matangangi mas sampajan Nabi Zakaria na turu malaikat epole rilangi lawi korilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia sholat. Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Na janji ko po nga Allah Ta'ala na arwani terli Nabi Zakaria na sapik ko cara na may lumpo ng maling nga anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi menentukan kada guru kung kaagaga mustahil o kukurotama milodong. Itu tembus. Makanya guru taang kadui o kuyawanang kanguluan na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja tak kibo corona sebab mimi runtuh duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kala kan kita kalau di rumah beda. Kode itu ko bandren dalam meri masam paja lari kilo nak kaderai. Angkat ko kaderai lari kita mau kamera. Baru kita ko kamera lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onrom membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat dimustajab. Ini baru bicara tempat. Oke, mencari ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imam. Sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun dan 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran, baca itu langkahi 7 baris, kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali, kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Muaz bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian kayak mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kan jana kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang munru suju mas sempajang sewani mau pakai buku rangin arek komati tasi dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama konram milodong kami namakannya minjau falai. Yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah, palongan nak bangi si bakamae, badal maktubah bi sholatil maktub, sesudah sholat fardu, kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu. Kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melala begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu.
Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Komak dengung itu cila tahu tak? Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya zikirnya ruh, itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung tapi atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal lawalahu kulalang mikir atau itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat, wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat boleh langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore. Jadi ketemu. Itu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua. Doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa sikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya.
Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya kumelo ki ama makorong kanja. Jadi Andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya itu kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah emak kada imsak langsung azan subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini setau pandri emak kada baca apa ogi. Ada 5 cawe ini waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya raekat deh. Makanya dari situ dia kasih jadah. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kong ke Arab, Maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadahnya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang. Ang kecil dipak dong Pak Bu. Tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak gero. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Disemesangnya sapu jagat. Ya sangnya sapu jagat sinin na isat nalino wadi mong patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isat nalino langit patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Taji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru ngomongnya itu nak. Ya kondisi itu bahaya. Enggak mau. Luar biasa itu. Karena itu tembus. Kayak Pak? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan nalino tacineti lawi. Talisay rekor. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru tak Janur Rahman Modale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decingagan nalino macina ilawi. Ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decingagan nalino macinai. Minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di fid dunya hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah. Pancaji decingat toka pokok ko surimonri. Aja tacala ka gara-gara ibilawi. Wa qina azabannar. Aja ta pagi sai ka api neraka gara-gara iye. Makanya na to nakadapata sopue iya mitu tau misang-isa na pa dong ko nisang kega aju kega wara kega au yan na to na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya ko berhubungan badan kita ini itu nilaw ya ko bupati nilaw bupati jaji. Tuh ko paboto to jaji. Ka arua aga-aga ko ipigaw natolak dale patapulosona. Nomor CD sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh. Pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah itu Ibu Rai. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan. Karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan iwa jujur na pakai.
HP na biasa na lulukam ako eh. Kacamata, baju yun na. Ito, terutama maktun raya, daster na. Kung kacangkiri na ala ng kauna, daster na binagatta. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lap. Biasa kata makor, maka demi sesak ko baje, alulukan di jolok. Ya bana tu melulukan. Maka dia urutta Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pure mu pakai muludu napa melulukan, aja lalu mu pakai masa padale. Magi dia boleh minta deci. Maka dapat dengan kamu betul kan aku pak balu ya pada di mapatarala ko kosoro pasa itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari 1 bulan 10 hari itu ya. Makanya pantangan itu apalagi ini kan pasar dekat toh. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining ni nato batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dengan kena panas. Tapi ya kota kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunyah karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaizi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasar. Itu teh ko makiro bate na matobak pada hari Kamis, de na kasia-sia itu teh na mati. Jadi namo tu matobak kan ko pangkato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu ko napa matobak. Supaya yero kan kuil angga kuat kalemu de napat tu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah serbaya tu jinnya kan makli cubo kewan kan kue. Itu namanya jin kuku. Yana tu ampai nabita natangi matto kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh gak tahu Pak jala kipas sejalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Ya pernah baca kena saat iku masih seliwang itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa hukum cica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko dia melalui cica. Yang itu sampai makra Nabi di Sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina pada mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi aku bunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sabairo cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kong kata matampu nadena normal batena anak takedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to ngotot tadiolo karena ada ilmunya. Malai capming nataruh kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak,
hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu, diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni poda makada makoye, makoda makada alabano cami mutaru kiawana to jange. Dia nagapa dongan nah, ketika ada cicak di atas, ada umisip yang mau mengganggu, dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Ini makanya banyak hal itu Babu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu, yang dulu dipelajari orang tua. Karena ero bisa Guru Tak dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'a, itu sudah khatam kitab 9 kitab hadis, bahkan dia hafal. Puranina Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena maki yo puidi, ia meromega baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ia rositongan napak dongangi itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh, angka topak doangan nasabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa, itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kolala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi ada 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Komiki masam pajang ko ni rotama sampai jasuna. Miki mengaji ko ki rotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza, qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qa'imun yusalli bil mihrab, annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Bapak, Nabi Zakaria degaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodong langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wong Allah Ta'ala memeleko anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodong. Makanya tuh onro imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya Guru Takai Jabdur Rahman Ambodali almarhum al-Maghfurlah itu nak bagi 2 kamarnya. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah nunrimah sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewa, na degana tamparan mo to melo diyo ko Guru Ta. Dekadi ko po. Neka rewa, kaya Guru Ta tamo ko tilalamitan. Yawanan kangulong ni. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana yang malah na capuri. Asa wala mana pun, asa ngala mana ni na dali untuk. Angka sila milo maka surat tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kenri pole. Itu Al-Quran. Ayat memang tu rampe. Pengala talam itu pawi. Itu.
Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi iya ro Maryam magicu mo pinialok ko Nabi Zakaria kadira kanakna ima kada tahu mana ji. Malo nak makunrai na piarai gitu. Sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana genai nakiborangi kamar di dalam biliknya ada mihrab, itu 2 anak tangga, makanya itu sampai sujadan imamnya 2 lapis. Itu malah dasar. Maka nipa 2 lapis sujadan imamnya tanda cidina, karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga, 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Makanya itu Maryam denasu kan do na bisa to denasu ko kamara apa ya na bisa karya piara na dara na piara tongang na patama ko kamara panalaca polis saliwan na palin na makta ni goncina denasu yo pudi kong kanata na dara ya linggonci motor yung galak joka itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi kau nabawangi Andre nabuka kamarana. Jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Ini Al-Quran ayat. Tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onronna Maryam masampaya wajada indah hariskan. Tuliang kadale narutu angka buah-buah. Padi dimakan aja nang kadurian nguko natanya batu durian. Dan itu kata patamai. Nanya maktani goncina kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam, polikin roy. Agana sa Maryam, huwa min indillah. Yaitu gagalan sunna paturu pong Allah Ta'ala. Kau kinran masampahi panorang. Maka dari Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Polikin roy. Maka dari Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nah sama dia nama tapa Nabi Zakaria, masa tanya ko Nabi, makundra-kundray mo. Manang kagagaw ko ilalang, ni ka bawah ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka dama ni Maryam, inna Allah agak sana, anna laki asa, maka da huwa min indillah, anna Allah yubashiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama tepat Nabi Zakaria maka damani innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melo pakai dalil kiatanna dia melalui perantara tak kejendak Nabi Musa. Nabi Zakaria tak kejendak Nabi Zakaria. Maka dawe etana namun roka aku bola aku milau doci di mi milau anak mi nadinang kanai terima. Magi nak makundra-kundra ini tadi mah berarti tanya boleh nak sebalik. Ia onron nya makanya. Ena sore apa itu makanya asuko kutunia tama. Sore mas sunurena keluar. Saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilau do wa huwa qaimun yusolli matangangi tato mas sampajan. Agar nilau Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milau miana telinga anak po. Matangangit tato masampajan nilodok langsung panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi masampajan Nabi Zakaria naturu malaikat pole rilangi lawi korilalan na mihrab na Nabi Zakaria napana podang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat. Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Na janji ko po Allah Ta'ala na arwani tali Nabi Zakaria na sapik ko cara na melumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada berut kong kaaga mustahil o kokorota milodong itu tembus. Makanya guru tak angkadui o kuyawan ang kemuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan
Tapi aja tak kibo corona sebab mimi runtuh duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kala kan kita kalau di rumah beda. Kode itu kebanren dalam menerima sempaja lari kilo-kilo nak daerah. Angkat aku ke daerah lari kita mau kamar. Baru kita ke kamar lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta, 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onrom membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat dimustajab. Ini baru bicara tempat. Oke, mencari ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron imamnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran, baca itu langkahi 7 baris, kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali, kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'az bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut sujuk mas sempajang sewani mau pakai buku rangin arek komati tasi dia tahu dia naburu kata kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Kenapa banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas. Jalan pintas. Ya komeki milodong. Yang pertama. Konram milodong kami namakannya. Minjau falai. Yang tidak normal. Kan biasa orang bahas. Bainal azani wal iqamah. Palongan nak bangi si bakamae. Badal maktubah bi sholatil maktub. Sesudah sholat. Fardu. Kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melalau begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Komak dengung udah cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya zikirnya ruh itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung itu. Atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat.
Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan, berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa turun tuh, tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal lawalahu pulang mikir atau itu, padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat, wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat polilangi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik, maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore. Jadi ketemu. Itu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua. Doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya komelo ki ama makorong kanja. Jadi Andre muki jolo tete talu tete apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya itu kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah emak kada imsak langsung azan subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandri tema kada baca apa ogi. Modal 5 cawe ini waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Iya rae kak deh. Makanya dari situ dia kasih jadah. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh.
Makanya kong ke Arab, maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter, haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul. Dan kita harus hati-hati juga. Kemudian, ini yang jarang. Angka di Pak Dong, Pak Bu. Tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Disemesanya sapu jagat. Biasanya sapu jagat sinin na isat nalino wadi mong patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isat nalino langi patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru ngomong itu nak. Ya kondisi itu bahaya. Enggak mau, luar biasa itu. Karena itu tembus. Kayak Pak, ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan nalino tacineti lawi talisara kon. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru Kiai Janur Rahman modale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan nalino macina ilawi ya ko sapeda ilawi sapeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decengagan nalino macina. Minta di situ. Kemudian wa fil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di dunia hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wabil akhirati hasanah. Panca jadi cengat toka pokok ko surimunri. Aja tacala kak gara-gara ya bilawi. Wakina azabannar. Aja ta pakai sai ka api neraka gara-gara iya. Makanya na tu nak dapat tasopue. Iya mitu tau misang isa na pak dong ko nisang kega aju kega wara kega au. Yan na tu na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya ku berhubungan badan itu nilau, ya ku bupati nilau, bupati jadi. Tuh, ku paboto to jadi. Angka arua aga-aga ku ipigau natolak dale patah pulosona. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah gitu Ibu Rai. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan iwa jujur na pakai. HP na biasa nalulukan ako. Kacamata. Baju yun na. Ito. Terutama maktun rin. Daster na. Kung kacangkiri na lang ng kauna, daster na binagata. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya. Ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lap. Biasa kata makor maka demi sesak ko baje alulukan di jolo. Ya bana tu melulukan. Maka dia urutta Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pore mu pake muludu napa melulukan aja lalu mu pake masa padale. Magi dia mulai minta deje.
Maka dawat dengan kamu betul aku pak balu. Ya panawat di mapatarala ko kosoro pasa. itu. Jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari. 1 bulan 10 hari. itu ya. Makanya pantangan itu apalagi ini kan pasar dekat toh. Nah, itu. Jadi hati-hati Pak. Jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu sampai koto matok pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining minat to batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena ipano. Tapi ya kota kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaizi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasar. Ia tu teko makiro batena matok pada hari Kamis, dena kasia-sia tu tena mati. Jadi namo tu matok kan ukoi pan kato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu pun apa matok supaya yero kan ukoi langga kuat akalemu dena patu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah serbaya tu jinnya kan makali cukup kewan kan ukwe. Itu namanya jin kuku. Ya tu ampai nabi tanat yangi mato kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata Pak jala kipas sejalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Ya pernah baca kena saat iku masih seliwak. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa okumi cica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko den melalui cicak. Yana tu ampai makna Nabi di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina pada mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi aku bunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab iro cicak enon rijing asana Ummi Sibyan. Jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kong kata matampu nadena normal batena anak takedo kuat tata lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to motot tadiolo karena ada ilmunya. Malai capming nataruh kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu deni poda makan makoye. Makoda kan alaban no cami mutaruh kiawan atau jange. Dia naga padongan nah ketika ada cicak di atas ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Babu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu yang dulu dipelajari orang tua. Karena ero bisa Guru Tak dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'a itu sudah khatam
9 kitab hadis, bahkan dia hafal. Puranina Gurriyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana kana makiyo puidi, ia meromege baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ia rositongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasaba wetuh, angka topak doangan nasaba onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa, itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi, itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas sampajang. Jadi aku boleh kolala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sujadah 2 lapis. Lapisan bawah itu dinama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Komiki masam pajang ko ni rotama sampai jasuna. Meki mengaji ko ki rotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qa'imun yusalli bil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria degaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodong langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala min malaiko anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodong. Makanya tunro imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru Takai Jabdur Rahman Ambodali almarhum al-Maghfurlah itu na bagi 2 kamaratnya. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah nunrimah sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewa, na degana tamparan mo to melo diyo ko guru ta. Dekadi ko po. Meka rewa, kada guru ta tampo tilalamitan. Yawanan kagulong ni. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana emala na capuri. Asa wala mana pun asa ngalamana ni na dali untuk. Angka sila milo maka surat tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kenri pole. Itu Al-Quran ayat memang tu rampe. Pengala taala itu pawi. Itu. Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialok ko Nabi Zakaria kade daga nak ima kade tau mana ji. Malo nak makunrei na piarai. Itu sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana genai nakiborangi kamar di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadana imangnya 2 lapis. Itu waktu itu malah dasar. Maka nipa 2 lapis sujadana imangnya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam
denasu kan do na bisa to denasu ko kamara apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang na patama ko kamara panalaca polis saliwang na paling na makatani goncina denasu yo pudi kong kanata na darah ya linggonci motor yung gala joka itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi kau nabawangi Andre nabuka kamarana jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan ini Al-Quran ayat tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onronna Maryam masampaya wajada indah hariskan tuliang kadale narutu angka buah-buah pada dimakan aja nang kadurian nguko natanya batu durian dan itu kata patamai nanya maktani goncina kamara makanya Nabi Zakaria akan bertanya anna laki haza podangi Maryam polikin roy agana sam Maryam huwa min indillah yaitu gagalan sunna patur pong Allah Ta'ala kau kenran masampahi pan orang maka dari Nabi Zakaria anna laki haza polikin roy maka dari Maryam huwa min indillah itu diulang sampai 3 kali nah sama dia nama tepat Nabi Zakaria masa tanya ko Nabi makundra-kundrai mo manang kagagaw kilalang ni ke bawahku makanya nanti Nabi Zakaria itu diam maka damani Maryam innallaha agak sana annalaki asa maka da huwa min indillah annallaha yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin jadi ia mana nama tepat Nabi Zakaria maka damani innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab maka dia kupuang Allah Ta'ala melupak ke dalai kiatanna dia melalui perantara tak kejenda Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejenda Nabi Zakaria maka dawe etana namun roka aku bolaku milau doci di mi milau anak mi nah dia nang kane terima Magi nak makundra-kundra ini terima berarti tanya boleh nak sebalik. Ia onron nya makanya. Ena sure na petu makala asuko kutunia tama. Sure mas sunurena keluar. Saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilau do wa huwa qaimun yusolli matangangi tato mas sampajan. Agar nilau Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milau miana telinga anak po. Matangangit tato masampajan nilodot langsung panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi masampajan Nabi Zakaria naturu malaikat pole rilangi lawi ko rilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin na janji ko pong Allah Ta'ala na arwani tali Nabi Zakaria na sapik ko cara na melumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku tidak mungkin tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada guru kung kaaga mustahil o kukurota milodo itu tembus. Makanya guru tak angkadui o kuyawan kanguluan na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi ayat tak kibo corona sebab mimi runtuh duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kode itu kebanren dalam meri masam paja lari kilo-kilo nak kaderai. Angkat aku kaderai lari kita mau kamera, baru kita ke kamera lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta, 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onrom membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat dimustajab. Ini baru bicara tempat. Oke, mencari ini betul. 32 ya.
Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron imamnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh itu 2 tahun dan 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'az bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah. Baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut sujuk mas sempajang sewani mau pakai buku rangin arek komati tasi dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Kenapa banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama konram milodong kami namakannya minjau falai. Yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan nak bangi si bakamae badal maktub bi salatil maktub sudah salat fardu kan begitu. Itu umum tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata, itu langsung mata itu melalau begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Komak dengung udah cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup, langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasulullah itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya zikirnya ruh. Itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung itu. Atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarak. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa teruntuk tapi jarang.
Ya ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal lawalahu kulalang mikir atau itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh makan di waktu sahara. Itu kan ayat wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat polilangi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik, maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore. Jadi ketemu. Itu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua. Doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa sikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak ambil kurma 1 biji atau 3 biji. Baru minum sedikit dulu air putih. Baru makan kurma baru minum. Selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya komelo ki ama makorong kanja. Jadi Andre muki jolo tete telu tete apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya itu kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah emak kada imsak langsung azan subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini setau pandri tema kada macam Pak Ogi. Modal 5 cawe ini waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya raekat deh. Makanya dari situ dia kasih jadah. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kong ke Arab, teman kada masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadahnya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang. Angka kecil di Pak dong Pak Bu. Tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca.
jarang nih pakai, tapi mereka baca. Kayak gero, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi, doa sapu jagat. Disemesanya sapu jagat. Biasanya sapu jagat sinin na isa nalino wa di mong patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langi patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudin, betul. Bilang, aja mau Pak Guru ngomong itu nak. Ya kunis sangita itu bahaya. Enggak mau. Luar biasa itu. Karena itu tembus. Kayak Pak? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan lino tacineti lawi. Tadi saya rekod. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah, nasa guru Kiai Janur Rahman Modale, itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, decengagan lino macina ilawi, ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah, lepang decengagan lino macina. Minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah, yang kau minta tadi di dunia hasanah ini, itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah. Panca jadi cengat toka pokok surimunri. Aja tercalaka gara-gara ibilawi. Wakina azabannar. Aja tak pakai saika api neraka gara-gara iya. Makanya na tu nak dapat tasopue. Iya mitu tau misang isa na pak dong ko nisang kega aju kega wara kega au. Yan na na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya ku berhubungan badan kita ini itu nilau, ya ku bupati nilau bupati jadi. Tuh, ko paboto to jadi. Ka arua aga-aga ku ipigau natolak dale patah pulsona. Nomor CD sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh. Pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah gitu Ibu Rai. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lap. Nalulukan iwa jujur na pakai. HP na biasa nalulukan makoy. Kacamata. Baju yun na. Ito. Terutama maktun raya. Dastar na. Kung kacakiri nala ng kauna, dastar na binagatta. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya. Ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lap. Dasa kata makor maka demi sesak ko baje alulukan di jolok. Ya bana tuman lulukan. Maka dai urutta Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pore mu pake muludu napa mo lulukan. Aja lalu mu pake masa padale. Magi dia boleh minta dece. Maka dawat dengan kamu betongan aku Pak Balu. Ya panawat di mapatarala ko kosoro basa. itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari, 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu apalagi ini kan pasar dekat toh. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok Pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining inato batawe
itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panas. Tapi ya kota kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaizi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasa. Itu teko makiro batena matok pada hari Kamis, dena kasia-sia tu tena mati. Jadi namo tu matok bahkan ukoi pangkato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu ko napo matoba. Supaya yero kan ukoi langga kuat akalemu de napat tu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah serbaya tu jinnya kan makali cupo kewan kan ukoi. Itu namanya jin kuku. Yana tu ampai nabita natiangi matoba kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh nggak tahu Pak jala kipas sejalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Ya pernah baca kena saat iku masih seliwang itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa okumi cica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko den melalui cica. Yang itu sampai makna Nabi di sahih. Siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul cicak mina pada mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi aku bunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sabairo cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kong kata matampu nadena normal batena anak takedo kuat tata lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to matot tadiolo karena ada ilmunya. Malai capming natarok kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Itu. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni poda makan makoye, makoda makan alabano cermin mutaru kiawan atau jange. Dia naga padongan nah ketika ada cicak di atas ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Babu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena Ero bisa guru dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'a itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Gurriyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena makiyo puidi, ya miromege baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rositongan napak dongangi itu bisa dibagi 3. Angka pak dongan nasabak wetuh. Angka topak dongan nasabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini.
Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu, kita berdoa, itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi, itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kalau kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi ada 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo. Kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki mas sempajang ko ni rotama sampaja sunnah. Meki mengaji ko ki rotama. Jangan bicara. Jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria degaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Annallaha yubassyiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memiliki anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba ukui onro mihrab mengilau do. Makanya tunro ni mangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru Takai Abdul Rahman Ambodali almarhum al-Maghfurlah itu na bagi 2 kamarana. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah nunrimah sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewa, na degana tamparan mo to melo di ko guruta. Dekadi ko po. Meka rewa, kaya guruta tampo tilalamitan. Yawanan kagulong. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana emala na capuri. Asa wala mana po, nasa ngalamana ni na dali mo to. Ang kasilo milo maka siurut tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kenri pole. Itu Al-Quran ayat memang tu rampe pengalat alam itu pawi itu. Jadi Allah itu mengatakan fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialog ko Nabi Zakaria kadira kana nah imak de tau mana ji. Malo nak makunrai, na piarai, gitu. Sana na piara, na anak-anak daramo, istilahnya madani mo pinalay, umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana, ganai nakiborangi kamar di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadan imangnya 2 lapis. Itu, oke itu malah dasar. Maka nipa 2 lapis sujadan imangnya tanda cidina. Karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam denasu, kan do na bisa tau. Denasu ko kamarai. Apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang. Na pertama ko kamara panalacak polis saliwan. Na paling nama ketani kuncina denasu. Yopi di kong kana tanah darah ya lingkungan cimotor. Yang galak juga. Itu, makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi kau nabawangi Andre nabuka kamarana. Jadi tapi kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizqan. Ini Al-Qur'an ayat. Tungkat tamana Nabi Zakaria kurilalanna onronna Maryam masampaya wajada indah rizqan. Tuliang kadale narutu angka buah-buah.
Padi di makan aja nang kadurian nguko natanya batu durian. Dan itu kata pertama. Nanya maktan ni goncina kamara. Makanya Nabi Zakaria kan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam. Polekin roy. Agana sa Maryam, huwa min indillah. Yaitu gagalan sunna patur pong Allah Ta'ala. Kau kenran masempay panorang. Maka dari Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Polekin roy. Maka Maryam, huwa min indillah, itu diulang sampai 3 kali. Nah sama dia nama tepat Nabi Zakaria, masa tanya ko Nabi, makundra-kundray mo, manang kagagaw kilalang, ni ke bawah ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka dama ni Maryam, inna Allah agak sana, anna laki asa, maka huwa min indillah. Anallahu yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama tepat Nabi Zakaria maka nama ni innallaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melo pakai dalil kiatanna dia melalui perantara tak kejendak Nabi Musa. Nabi Zakaria tak kejendak Nabi Zakaria. Maka dawe etana namun roka aku bola aku milau docik di mi milau anak mi nadinang kan terima magi ya nak makun raya ni terima berarti tanya boleh nak sabar ia onron nya makanya na sure na petu makala asuko kutunia tama sure mas sunurena keluar saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilaw do wa huwa qaimun yusolli matangangit tato masampajan aga nilaw rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milaw miana telinga anak po matangangit tato masampajan nilodot langsung panadat hul malaikatu qaimun yusolli fil mihrab matangangi masampajan Nabi Zakaria naturu malaikat pole rilangi lawi korilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat. Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyya minas solihin. Na janji ko po Allah Ta'ala na arwani terli Nabi Zakaria na sapik ko cara na melumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku tidak mungkin, tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi menentukan kada gurute kung kaaga mustahil o kukurotama milodong itu tembus. Makanya guru tak angkadui ukuyawan kemuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi ayat tak doa corona sebab mimi runtuk duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kode itu ko bandren dalam meri masam paja lari kilo nak kaderai. Angkat aku ke daerah, lari kita mau kamar, baru kita ke kamar, lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta, 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onrom membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat dimustajab. Ini baru bicara tempat. Oke, macam ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron imam. Sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasyenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran.
Baca itu langkahi 7 baris, kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali, kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Muaz bin Jabal. Jadi itu istihara jalan pintas, tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kan jana kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah, baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal, itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut senur ya ku itu kain kafan yang mundur ya sujuk mas sempajang sewani. Mau pakai buku rangin arek komati tasi dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama konram milodong kami namakannya minjau falai. Yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah, palongan nak bangi sibak kamae, badal maktub bi salatil maktub, sesudah salat fardu, kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu. Kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melala begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika telinga kanan berdengung. Komak dengung itu cila tahu tak? Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasulullah itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya zikirnya ruh, itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung itu. Atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Ya ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal walahu kullalan mikir atau itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara.
Makanya kita mengatakan makan sahur, toh makan di waktu sahara. Itu kan ayat, wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat boleh langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore. Jadi ketemu. Itu makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah di waktu sahara ini turun malaikat, makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak ambil kurma 1 biji atau 3 biji. Baru minum sedikit dulu air putih. Baru makan kurma baru minum. Selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya komelo ki ama makorong kanja. Jadi Andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya itu kok imsak. Ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah emak kada imsak langsung azan subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandri emak kada macam apa ogi. Ada 5 cawe ini waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya raekat deh. Makanya dari situ dia kasih jadah. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kong ke arah Maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadahnya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Itu yang dipakai di situ. Cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang. Ang kecil di Pak Dong Pak Bu, tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak gero, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Disemesanya sapu jagat. Biasanya sapu jagat sinin na isa nalino wa di mong patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langit patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Taji Patahudin betul.
Bilang, aja mau Pak Guru ngemen itu nak, ya kunis itu bahaya. Enggak mau, luar biasa itu, karena itu tembus. Kaya Pak, ya make. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengaganna lino tacineti lawi talisara pun. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah, nasa guru takia janur rahmana modale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, decengaganna lino macina ilawi, ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah, lepang decengaganna lino macina. Minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah, yang kau minta tadi di dunia hasanah ini, itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah. Panca jadi cengat toka pokok ko surimonri. Aja tacala kak gara-gara ibilawi. Wakina azabannar. Aja tak pakai sai ka api neraka gara-gara iya. Makanya na tu nak dapat tasopue. Iya mitu tau misang isa na pak dongeng ko nisang kega aju kega wara kega au. Yan na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya ku berhubungan badan kita ini itu nilau, ya ku bupati nilau bupati jadi. Tuh, ko paboto to jadi. Angka arua aga-aga ku ipigau natolak dale 40 soda. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh. Pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah gitu Ibu Rai. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nah lulukan iwa jujur na pakai HP na biasa na lulukan makoy. Kacamata wajujud na. Ito. Terutama makun raya. Dastar na. Kung kacang kiri nala ng kauna, dastar na binagata. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lap. Biasa kata makor, maka demi sesak ko baje alulukan di jolok. Ya bana tu melulukan. Maka dia urutta Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pore mu pakai muludu napa melulukan, aja lalu mu pakai masa padale. Magi dia boleh minta DC. Maka dawat dengan kamu betul kan aku pak balu. Ya panawat di mapatarala ko kosoro basa. itu. Jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari. 1 bulan 10 hari. itu ya. Makanya pantangan itu apalagi ini kan pasar dekat toh. Nah, itu jadi hati-hati Pak. Jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu sampai koto matok Pak Kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining minat to batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panah. Tapi ya kota kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaizi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasa. Itu teh ko makiro bate na matok pada hari Kamis, de na kasia-sia tu teh na mati.
Jadi namo tu matoba kan koy pangkato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu pun apa matoba. Supaya yero kan kuil angga kuata kalemu dan dapat tu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah serbaya tu jinnya kan makali cukup kewan kan kue. Itu namanya jin kuku. Yana tu ampai nabi tanat yangi matoba kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tu kata Pak jala kipas sejalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Ya pernah baca kena saat iku masih seliwak itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa okumi cica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko den melalui cica. Yana tu ampai makna Nabi di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina bampana mate, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi aku bunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab iro cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kong kata matampu nadena normal batena anak takedo kuat tata lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to motot tadiolo karena ada ilmunya. Malai capming nataruh kiawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni poda makan makoye. Makoda kan alabano cami mutaruh kiawan atau jange. Dia nagapa dongan nah ketika ada cicak di atas ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Ini makanya banyak hal itu Babu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu yang dulu dipelajari orang tua. Karena ero bisa Guru Tak dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'a itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Guru Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena makiyo puidi, ya meromege baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian, ya rositongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh, angka topak doangan nasabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa. Itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kolala kamarata, lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sujada 2 lapis.
Lapisan bawah itu dia nama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Kau meki masam pajang kau ni rotama sampai jasuna, meki mengaji kau ke rotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya kau tonroi makasih mataru itu tembus, kau kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qa'imun yusalli bil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria degaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Annallaha yubassyiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memmaleko anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba okui onro mihrab mengilau do. Makanya tu onro ni mangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru Takai Jabdur Rahman Ambodali almarhum al-Maghfurlah itu na bagi dua kamarana. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah nunrimah sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kung kasantrin na melo rewa, na degana tamparan mo to melo di ko guru ta. Dekadi ko po. Meka rewa, kada guru ta tampo tilalamitan. Yawanan kangulong ni. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana emala na capuri. Asa wala mana pun asa ngalamana ni na dali mo to. Ang kasilo milo maka si urut tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kenri pole. Itu Al-Quran ayat memang tu rampe Allah Ta'ala itu pawi. Allah itu mengatakan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi ia Maryam mabicu mo pinialog ko Nabi Zakaria kadira kanana ima kada tahu mana ji. Malo nak makunrai, na piarai, gitu. Sana na piara, na anak-anak daramo, istilahnya madani mo pinalay, umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw, anak, ganda merak di dalam bilinya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadana, imangnya 2 lapis. Gitu. Oh itu malah dasar. Maka nipa 2 lapis sujadana, imangnya tanda cidina. Karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam denasu, kan do na bisa tau. Denasu ko kamarai. Apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang. Na pertama ko kamara panalacak polis saliwan. Na paling na makatani kon Cina denasu. Yopi di kong kana tanah darah ya lingkungan cimotor yang galak juga itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi kau nabawangi Andre nabuka kemarana. Jadi tapi kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizqan. Ini Al-Quran ayat tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onron na Maryam masampaya wajada indah rizqan. Tuliang kadale na rutu ang kabuah-buah. Padi di makan maja nang kadurian nguko na tanya batu durian. Dan itu kata patamay. Nanya makatani gonci na kamarae. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam, pulikin roy. Agana sa Maryam, huwa min indillah. Yaitu gagalan sunna patur pong Allah Ta'ala. Kau kira masampahin panorang. Maka dari Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Pulikin roye. Maka Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nah sama dia nama tapa Nabi Zakaria, masa tanya ko Nabi, makundra-kundray mo, manang kagagaw kilalang, ni ka bawah ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka daman
Maryam, innallaha agak sana annal kiasa maka huwa min indillah annallaha yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama tapak Nabi Zakaria maka damani innallaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melupak ke dalai kiatanna dia melalui perantara tak kejenda Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejenda Nabi Zakaria maka dawe etana namun roka aku bola aku milau doci di mi milau anak mi nadi nang kan terima magi ya nak makundra ini terima berarti tanya boleh nak sabar iya onron nya makanya ena sura na petu makala asuko kutunia tama sura masuk nurena keluar saya mau masuk ke situ maka hunalika da'a Zakaria rabbah jadi loni Nabi Zakaria koro mangilau do wa huwa qaimun yusolli matangangi tato mas sampajan agan nilau rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a milau miana telinga anak pun matangangi tato mas sampajan nilodo langsung panadat hul malaikatu qaimun yusolli fil mihrab matangangi mas sampajan Nabi Zakaria naturu malaikat pole rilangi lawi korilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Na janji ko po ng Allah Ta'ala na aroni. Tali Nabi Zakaria na sapik ko cara na may lupo ng maling anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada guru kung kaaga mustahil o kukurota mo milodong. Itu tembus. Makanya guru tak angkadui ukuyawan ang kanguluan na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja tak kibu corona sebab mimi runtuk duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kode itu ko bandren dalam meri masam paja lari kilo-kilo nak kaderai. Angkat aku kaderai lari kita mau kamera, baru kita ke kamera lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta, 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onrom membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat dimustajab. Ini baru bicara tempat. Oke, mencari ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imangnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun dan 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Ia kanjana kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal
itu kain kafan itu yang di mihrab, itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut tasenur, ya ku itu kain kafan yang menurut sujuk mas sempajang sewani. Mau pakai buku rangin arek komati tasi dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Kenapa banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan? Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama konram milodong kami namakannya minjau falai. Yang tidak normal. Kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah, palongan nak bangi si bakamae, badal maktubah bi sholatil maktub, sesudah sholat fardu, kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu. Kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melalau begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika telinga kanan berdengung. Komak dengung udah cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya zikirnya ruh, itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung tapi atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi, tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar, pas berdiri di batas pintu, karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi satu kali atau dua kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal lawalahu kulalang mikir atau itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh makan di waktu sahara. Itu kan ayat wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat polilangi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik, maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak.
Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore. Jadi ketemu. Itu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua. Doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa sikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak ambil kurma 1 biji atau 3 biji. Baru minum sedikit dulu air putih. Baru makan kurma baru minum. Selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya komelo ki ama makorong kanja. Jadi Andre muki jolo tete talu tete apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya itu kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah emak kada imsak langsung azan subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandri tema kada macam apa ogi. Modal 5 cawe ini batu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya raekat deh. Makanya dari situ dia kasih jadah. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kong ke Arab, temak kada masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadahnya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang. Angka kecil di Pak dong Pak Bu. Tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Disemesanya sapu jagat. Biasanya sapu jagat sinin na isat na lino wadi mong patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isat na lino langi patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Taji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru ngomongnya itu nak. Ya kondisi kita itu bahaya. Enggak luar biasa itu. Karena itu tembus. Kayak Pak? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan lino tacineti lawi. Tadi saya rekod. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru Kiai Jadur Rahman modale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan lino macina ilawi. Ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor.
Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepagi dicingakan nalino macinai. Minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di fid dunya hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah. Panca jadi cingat toka pongo ko surimonri. Aja tacalaka gara-gara ya bilawi. Wa qina azabannar. Aja tak pakai saya ke api neraka gara-gara iya. Makanya na tu nak dapat tasopue. Iya mitu tau misang isa na pak dong ko nisang kega aju kega wara kega au. Iya na tu na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya ku berhubungan badan kita ini itu nilau. Ya ku bupati nilau bupati jadi. Tuh ko paboto to jadi. Ka arua aga-aga ko ipigau natolak dale pada pulsona. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh. Pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah gitu Ibu Rai. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan. Karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga ya mega. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan iwa jujur na pakai. HP na biasa nalulukan makoy. Kacamata. Wajujud na. Ito. Terutama maktun raya. Dastar na. Kung kacakiri nala ng kauna, dastar na binagata. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lap. Dasa kata makor, maka demi sesak ko baje, alulukan di jolok. Ya bana tuh melulukan. Maka dia urutta, Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pore mu pakai muludu napa melulukan, aja lalu mu pakai masa padale. Magi dia boleh minta DJ. Maka dawat dengan kamu betul kan aku Pak Balu. Ya pada di mapatarala ko kosoro basa. itu. Jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari. 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu. Apalagi ini kan pasar dekat toh. Nah, itu. Jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok Pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining ni nato batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panas. Tapi ya kota kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingki baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunyah karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasar. Itu teko makiro batena matok pada hari Kamis, dena kasia-sia tu tena mati. Jadi namo tu matok kan ukoy pangkato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu ko napo matoba supaya yero kan ko langga kuat akalemu de napat tu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah serbaya tu jinnya kan makali cupo kewan kan ukwe. Itu namanya jin kuku. Yana tu ampai nabita natangi matoba kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas.
Biasa tu kata pak jala kipas jalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Ya pernah macam kena saat iku masih seliwak itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi minta takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa oko micica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko den melalui cica. Yang itu sampai makna Nabi di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina bampada mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi dia bunuh cicak, wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sabairo cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kong kata umat tampu nadena normal batin anak takedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to ngotot tadiolo karena ada ilmunya. Malai caming natarok kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Itu. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu, diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni poda makan makoye, makoda makan alabano cermin mutaru kiawan atau jange. Dia nagapa dongan nah ketika ada cicak di atas, ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Ini makanya banyak hal itu Babu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena Ero bisa Guru dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'a itu sudah khatam. 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena maki yo puidi, ya meromege baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rositongan napak dongangi itu bisa dibagi 3. Angka pak dongan nasabak wetuh, angka topak dongan nasabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa. Itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja. Mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab. Biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kalau kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi ada 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo. Kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki masam pajang ko ni rotama sampai sunna. Meki mengaji ko ki rotama. Jangan bicara. Jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah.
qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubasyshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Pak Bu, Nabi Zakaria degaganana, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Allah yubasyshiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memiliki anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodo. Makanya tunro imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru Takai Abdul Rahman Ambodali almarhum al-Maghfurlah itu bagi dua kamarana. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sempayang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewa, na degana tamparan mo to melo di guru tak. Dekadi ko po, mereka rewa, kada guru tatampo tilalamitan. Yawanan kagulong dan tidak pernah habis. Iya, ya kota minana yang malah na capuri. Asa wala mana pun, asa ngala mana ni nak dalek untuk angka silo milo maka surat tampur dalam dan itu tidak pernah habis. Kenri pole itu Al-Quran ayat memang tu rampe pengalat talam itu pawi. Itu jadi Allah itu mengatakan fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialog ko Nabi Zakaria kadira kana na iya makade tau mana ji malo nak makunray na piaray gitu sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih nalay na tilaw bolana ganai nakiborang kamera di dalam biliknya ada mihrab itu 2 anak tangga makanya tu sampai sujadan imangnya 2 lapis. Oke itu malah dasar. Maka nipa 2 lapis sujadan memang tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam denasu kan do na bisa tau denasu ko kamarai. Apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang. Na pertama ko kamara panalacak polis saliwan. Na paling nama katani Cina de nasu. Yo pudi kong kana tanah dara ya lingkunci motor. Yang galak joka. Itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi kau nabawangi Andre nabuka kamarana. Jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Ini Al-Quran ayat. Tungkat-tungkat tamana Nabi Zakaria kurilalanna onron na Maryam masampaya wajada indah hariskan. Tuliang kadale na rutu angka buah-buah. Padi di makan aja nang kadurian nguko na tanya batu durian. Dan itu kata patamay. Nanya maktani goncina kamarae. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam, polikin roy. Akan asam Maryam, huwa min indillah. Yaitu gagalan sunnah patur pong Allah Ta'ala. Kau kenran masampahi panorang. Maka dari Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Polikin roye. Maka dari Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nah sabade nama tapa Nabi Zakaria, masa tanya ko Nabi. Makunra-kunray mo. Manang kagagaw ko ilalang. Ni ka bawah ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam maka dama ni Maryam inna Allah agasana anna laki asa maka da huwa min indillah anna Allah yubasyyiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Jadi ia mana nama tepat Nabi Zakaria maka dama ni inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melupak ke dalai kiatanna dia melalui perantara tak kejena Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejena Nabi Zakaria maka dawe etana namun roka aku bola aku milau doci di mi milau anak mi
Nadinang ka na terima. Magi ya nak makundra-kundra ya na terima berarti tanya boleh na sabari. Iya onron na. Onron na iya makanja. Na sure na petu makala asuko kutunia tama. Sure mas sunurena. Keluar. Saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilau do wa huwa qaimun yusolli matangangi tato mas sampajan aga nilau Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milau miana telinga anak po matangangi tato mas sampajan nilodot langsung panadat hul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi mas sampajan Nabi Zakaria na turu malaikat pole rilangi lawi korilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat. Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Na janji ko po Allah Ta'ala na arwani terli Nabi Zakaria na sapik ko cara na melumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi menentukan kada gurute kung kaaga mustahil o kukurota milodong. Itu tembus. Makanya guruta ang kadui o kuyawan kemuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja tak tiba corona sebab mimi runtuh duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kode itu ko bandren dalam merima sampainya lari kilo-kilo nak kaderai. Angkat aku kaderai lari kita mau kamar. Baru kita ke kamar lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onro membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat dimustajab. Ini baru bicara tempat. Oke, mencari ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron imam. Sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'az bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kan jana kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut sujud mas sempajang sewani mau pakai buku rangin arek komati tasi dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Kenapa banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama konron milodong kami namakannya minjau falai. Ya.
yang tidak normal. Kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah, palongan nak bangi si bakamae, badal maktubah bi salatil maktub, sudah salat fardu, kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu. Kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melala begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika telinga kanan berdengung. Komak dengung udah cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup, langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasulullah itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya zikirnya ruh. Itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung itu. Atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi satu kali atau dua kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung tendang amal lawalahu pulang mikir atau itu, padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik, maka dia ketemu di waktu subuh. Ini tuh sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak, yang tugas di siang hari masuk kalau sore, siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore, jadi ketemu. Itu makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat, makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam.
Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur, karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi, cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya kumelo ki ama makorong kanja. Jadi Andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya itu kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah emak kada imsak langsung azan subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandri emak kada maca apa ogi. Dari 5 cawe ini waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya raekat deh, makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak, dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kong ke arah Makkah masih bisa makan kalau imsak langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak, kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan, karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul, dan kita harus hati-hati juga. Kemudian, ini yang jarang. Ang kecil di Pak Dong, Pak Bu, tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang nih pakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Disemesangnya sapu jagat. Ya sangnya sapu jagat sinin na isa nalino wa di mong patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isak nalino langit patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Taji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru ngomongnya itu nak. Ya kondisi itu bahaya. Luar biasa itu, karena itu tembus. Kayak apa? Ya makai Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan nalino tacineti lawi talisay ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru takiya Nur Rahman modale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan nalino macina ilawi. Ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decengagan nalino macina. Minta di situ. Kemudian wa fil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di dunia hasanah ini, itu juga bawa ke situ. Wabil akhirati hasanah. Panca jadi cengat toka pokok ko surimonri. Aja tacala ka gara-gara ibilawi. Wa qina azabannar. Aja ta pagi sai ka api neraka gara-gara iye. Makanya na tu nak dapat tasopue. Iya mitu tau misang isa na Pak Dong ko nisang kega aju kega wara kega au. Yan na tu na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya ku berhubungan badan kita ini itu nilau, ya ku bupati nilau bupati jadi.
Tuh, ko paboto to jadi. Ka arua aga-aga ko'y pigaw natolak dali 40 soda. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah gitu Ibu Rai. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan yung wajujuna pakai HP na biasa nalulukan ako kacamata wajujuna itu terutama maktun raya dastar na kung kacangkiri nala ng kauna dastar na binagatta itu tidak boleh, itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering, pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lauk. Biasa kata makor, maka demi sesak ko baje alulukan di jolok. Ya bana tu melulukan. Maka dia urutta Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, ia kuya tu wajujue pore mu pake muludu napa melulukan, aja lalu mu pake masa padale. Magi dia boleh minta deci. Maka dawat dengan kamu betul kan aku pak balu ya panawat di mapatarala ko kosoro pasa itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari 1 bulan 10 hari itu ya, makanya pantangan itu apalagi ini kan pasar dekat toh. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok bakal nuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining inato batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dengan kena panah. Tapi ya kota kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaizi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasar. Ia tu teh ko makiro mate na matobak pada hari Kamis, de na kasia-sia tu teh na mate. Jadi namotu matobak kan ko pan kato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu ko na matobak. Supaya ia rokan ukil angga kuata kalemu dan dapat tu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah serbaya tu jinnya kan makali cubo kewan kan ukwe. Itu namanya jin kuku. Ah ya tu ampai nabita natyangi matto akilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabak jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tu kata Pak jala kipas sejalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Dia pernah baca kena saat ikut masih seliwang. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa oko micica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko den melalui cicak. Yana tu ampai makra Nabi di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina bampa mate, maka dia mendapat 200 hasanat.
Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi aku bunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sabairo cicak non rijing asana umisibian, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kong kata matampu nadena normal batena anak takedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to motot tadiolo karena ada ilmunya. Malai capming nataruh kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Itu. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan umisibian dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu, diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni poda makan makoye. Makoda makan alabano cami mutaruh kiawan atau jange. Dia nggak dongan nah ketika ada cicak di atas ada umisibian mau mengganggu dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Babu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak. Termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu yang dulu dipelajari orang tua karena ero bisa guru dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'a itu sudah khatam kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal Puranina Gurriyadus Shalihin Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul Mau'izatul Mu'minin dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena makiyo puidi ia meromege baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ia rositongan napak dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh. Angka topak doangan nasabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa. Itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja. Mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kolala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sudah 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo. Kemudian dilapisi lapisan kedua. Komiki masam pajang ko ni rotama sampai jasuna meki mengaji ko ki rotama jangan bicara jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus kong kagaga tilau itu tembus itu karena mihrab itu ayat fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a fanadatul malaikatu wa qa'imun yusalli bil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Bapak Nabi Zakaria degaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wong Allah Ta'ala memaleko anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodo. Makanya tu onro ni mangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru tak Abdul Rahman Abu Dali almarhum al-Maghfurlah itu na bagi 2 kamaratna.
setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, setengah menerima sempayang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewa, na degana tamparan mo to melo di ko guruta. Dekadi ko po. Neka rewa, kada guruta tampo tilalamitan. Yawanan kangulong. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana emala na capuri. Asa wala mana pun, asa ngalamana ni na dali mo to. Ang kasilo milo maka siurut tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kelui pole. Itu Al-Quran ayat memang tu rampe pengalat alam itu pawi. Jadi Allah itu mengatakan fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialog ko Nabi Zakaria kadai anak nah ima kadai tahu mana ji. Malo nak makunrai, na piarai. Itu sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana, gennai nakiborangi kamera di dalam bilik, di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadana imangnya 2 lapis. Itu oh itu malah dasar. Maka nipa 2 lapis sujadana imangnya tanda cidina. Karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam denasu kan do na bisa to denasu ko kamara. Apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang. Na pertama ko kamara panalacak polis saliwang. Na paling nama tani Cina denasu. Lupa di kong kana tanah darah ya lingkungan cimotor yang galak juga itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi kena bawangi Andre na buka kemarana. Jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Ini Al-Quran ayat tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onron na Maryam masampaya wajada indah hariskan. Tuliang kadale na rutu ang kabuah-buah. Padi di makan maji nang kaduriang nguko na tanya batu duriang. Dan itu kata patamay. Nanya maktani gonci na kamarae. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam, pulikin roy. Agana sa Maryam, huwa min indillah. Yaitu gagalan sunna patur pong Allah Ta'ala. Kau kira mas sempahi pan orang. Maka dari Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Pulikin roye. Maka Maryam, "Huwa min indillah." Itu diulang sampai 3 kali. Nah sama dia nama tapa Nabi Zakaria, "Masa tanya ko Nabi, makundra-kundray mo, manang kagagaw ko ilalang, ni ka bawah ko." Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka dama ni Maryam, "Inna Allah agak sana, anna laki haza." Maka huwa min indillah annallaha yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama tepat Nabi Zakaria maka damani innallaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melupak ke dalil kiatanna dia melalui perantara tak kejendak Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejendak Nabi Zakaria. Maka dawe etana namun roka aku bola aku milau doci di mi milau anak mi nadi nang kane terima magi ya nak makundra-kundra ini terima berarti tanya boleh nak sabari iya onron nya makanya ena sura na petu makala asuko kutunia tama sura masuk norena keluar saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilaw do wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto masampajan aga nilaw rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milaw miana telinga anak po matangangi tatto masampajan nilaw do langsung panadat hul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab.
matangangi mas sampajan Nabi Zakaria na turu malaikat pole rilangi lawi ko rilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat. Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Na janji ko po ng Allah Ta'ala na aroni tali Nabi Zakaria na sapik ko cara na may lumpong yung maling anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi menentukan kada guru kung kaaga mustahil o kukurota milodong itu tembus. Makanya guru tak angkadui o kuyawan ang kanguluan na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja tak kibo corona sebab mimi runtuh duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kala kan kita kalau di rumah beda. Ode to ko banren dalam meri masam paja lari kilo-kilo na kaderay. Angkat ko kaderay lari kita mau kamera. Baru kita ko kamera lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta, 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onroh membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat dimustajab. Ini baru bicara tempat. Oke, mencari ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imamnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun dan 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'az bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah. Baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut sujuk mas sempajang sewani mau pakai buku rangin arek komati tasi dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Kenapa banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama konron milodong kami namakannya minjau falai. Yang tidak normal. Kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah. Palongan nak bangi si bakamae. Badal maktubah bi sholatil maktub. Sudah sholat fardu kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu. Kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melalau begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu.
Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Komak dengung udah cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya zikirnya ruh, itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung itu. Atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa turun tuh tapi jarang. Ya ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi satu kali atau dua kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal lawalahu kulalang mikir atau itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting. Wabil azhari hum yastaghfirun. Di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur. Toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat. Wabil azhari di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat polilangi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore. Jadi ketemu. Itu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua. Doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa sikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya.
Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya komelo ki ama makorong kanja. Jadi Andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya itu kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah emak kada imsak langsung asal subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini setau pandri emak kada baca apa ogi. Modal 5 cawe ini waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya raekat deh. Makanya dari situ dia kasih jadah. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kong ke Arab atau Makkah masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan, tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan karena itu sudah masuk subuh. Jadahnya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Itu yang dipakai di situ. Cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang. Angka cik di Pak dong Pak Bu, tapi jarang dipakai, tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Disemesanya sapu jagat. Biasanya sapu jagat sini naisat nalino wadi mumpatama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isak nalino langit patamu kotilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru ngomongnya itu nak. Ya kondisi sangita itu bahaya. Enggak mau, luar biasa itu karena itu tembus. Kayak Pak, ya make. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengaganna lino tacineti lawi talisay ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru Kiai Jadur Rahman Modale itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan nalino macina ilawi ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decengagan nalino macina. Minta di situ. Kemudian wa fil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di dunia hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wa fil akhirati hasanah. Panca jadi cengat toka pongo ko surimonri. Aja tacalaka gara-gara ibilawi. Wa qina azabannar. Aja ta pakai saika api neraka gara-gara iye. Makanya na tu nak dapat tasopue. Iya mitu tau misang-isa na pak dong ko nisang kega aju kega wara kega au. Yan na tu na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya aku berhubungan badan kita itu nilau, ya aku bupati nilau, bupati jadi. Tuh, ko paboto to jadi. Angka arua aga-aga koy pigaw natolak dale patapulosona. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marajit Ibu Rai. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan iwa jujuna pakai.
HP na biasa na lulu ka makoy. Kacamata, baju yun na. Ito. Terutama maktun raya, dastar na. Kung kacang kiri nala ng kauna, dastar na binagatta. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lap. Dasa kata makor maka da bisa sa ko baje alulukan di jolo. Ya bana tu lulukan. Maka dai hurutta Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, ia kuya tu wajujue pore mu pake muludu napa mo lulukan, aja lalu mu pake masa padale. Magi dia boleh minta deje. Maka dawat dengan kamu betongan aku pak balu. Ya panawat di mapatarala ko kosoro basa. itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari, 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu apalagi ini kan pasar dekat toh. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining inato batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dengan karena panas. Tapi ya kota Kamis sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaizi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasar. Itu teh ko makiro bate na matok pada hari Kamis, de na kasia-sia tu teh na mati. Jadi namo tu matok kan ko pangkato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenne lalu ko napo matok supaya yero kan ko langga ko takalemu de na pattu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah serbaya tu jinnya kan makali cukup kewan kan kue. Itu namanya jin kuku. Ah, yana tu ampai nabita natangi matok kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabak jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh nggak tahu Pak jala kipas sejalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Ya pernah baca kena saat iku masih seliwak itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ah, ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa hukum cica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko den melalui cicak. Yang itu sampai makna Nabi di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina bampada mate, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi dia bunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sabairo cicak enon rijing asanna Ummi Sibyan. Jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kong kata umat tampu nadena normal batin anak takedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to ngotot tadiolo karena ada ilmunya. Malai caming natarok kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Itu. Atau pisau yang mengkilat karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak
hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu, diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni podam makan makoye, makodama kan alabano cami mutaru kiawan atau jange. Dia nagapa dongan nah, ketika ada cicak di atas, ada umisi yang mau mengganggu, dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Babu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, itu termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu, yang dulu dipelajari orang tua. Karena Ero bisa Guru Tak dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'a, itu sudah khatam kitab 9 kitab hadis, bahkan dia hafal. Puranina Gurriyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena maki yo puidi, ya mero mega baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rositongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh, angka topak doangan nasabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa, itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi, itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kolala kamarata, lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi ada 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki masam pajang ko ni rotama sampai jasuna. Meki mengaji ko ki rotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza, qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubasyshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Bapak, Nabi Zakaria degaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodong langsung turun malaikat. Allah yubasyshiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memiliki anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodong. Makanya tunro ni mangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya Guru Takai Jabdur Rahman Ambodali almarhum al-Maghfurlah itu bagi 2 kamarnya. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewa, na degana tamparan mo to melo di ko Guru Ta. Dekadi ko po. Neka rewa, kada Guru Ta tampo tilalamitan. Yawanan kagulong ni. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana emala na capuri. Asa wala mana pun asa ngalamana ni na dali untuk. Angka sila milo maka surat tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kenri pole. Itu Al-Quran ayat memang tu rampe. Pungal atala meto pawi. Itu.
Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialok ko Nabi Zakaria kadira kanakna ima kada tahu mana ji. Malo nak makunrai na piarai gitu. Sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana Genai nakiborangi kamar di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadan imamnya 2 lapis. Itu oke itu malah dasar. Maka nipa 2 lapis sujadan imamnya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam denasu kan do na bisa to denasu ko kamara apa ya nabi Zakaria piara na dara na piara tongang na patama ko kamara panalaca polis saliwan na palin na makatani kon Cina denasu yo pidi kong kanata na dara ya linggon ci motor yung gala joka itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi kau nabawangi Andre nabuka kamarana jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Ini Al-Quran. Ayat. Tungka-tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onronna Maryam masampaya wajada indah hariskan. Tuliang kadale narutu angka buah-buah. Pada dimakan aja nang kadurian nguko natanya batu durian. Dan itu kata patamai. Nanya maktani goncina kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam, polikin roy. Agana sa Maryam, huwa min indillah. Yaitu gagalan sunna paturo po Allah Ta'ala. Kau kinran masapay panorang. Maka day Nabi Zakaria, anna laki haza, polikin roy. Maka day Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nasa madena matapa Nabi Zakaria, masa tanya ko Nabi. Makundra-kundray mo. Manang kagaga ko ilalang. Ni ka bawah ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam maka damani Maryam innallaha agasana annalaki asa maka da huwa min indillah annallaha yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama tepat Nabi Zakaria maka damani innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melo pakai dalil kiatanna dena melalui perantara tak kejena Nabi Musa. Nabi Zakaria tak kejena Nabi Zakaria. Maka dawe etana namun roka aku bola aku milau doci di mi milau anak mi nadinang kanai terima. Magi ya nak makundra-kundra ini tadi mah berarti tanya boleh nak sebalik. Iya onron nya makanya. Sure na petu makala asuko kutunia tama. Sure mas sunurena keluar. Saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilau do wa huwa qaimun yusolli matangangi tato masampajan. Agar nilau Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milau miana telinga anak po. Matangangi tato masampajan nilodot langsung panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi masampajan Nabi Zakaria naturu malaikat epole rilangi lawi korilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia sholat. Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Na janji ko po Allah Ta'ala na arwani terli Nabi Zakaria na sapik ko cara na melumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi menentukan kada gurute kung kaaga mustahil o kukurota milodong itu tembus. Makanya guruta ang kadui o kuyawan ang kamuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan
Tapi aja taki doa corona sebab mimi runtuh duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kala kan kita kalau di rumah beda. Kode itu kebenaran dalam menerima sampah lari kilo-kilo nak kaderai. Angkat aku kaderai lari kita mau kamar. Baru kita ke kamar lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onrom membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat dimustajab. Ini baru bicara tempat. Oke, macam ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron imamnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran, baca itu langkahi 7 baris, kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali, kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'az bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kan jana kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia guru Tasenur ya ku itu kain kafan yang mundur ya sujuk mas sempajang sewani mau pakai buku rangin arek komati tasi dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas. Jalan pintas. Ya komeki milodong. Yang pertama. Konram milodong ke minamakanya. Minjaufan lain. Yang tidak normal. Kan biasa orang bahas. Bainal azani wal iqamah. Palongan nak bangi si bakamae. Badal maktubah bi sholatil maktub. Sesudah sholat fardu. Kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah minjaufal lain. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melala begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Komak dengung udah cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasulullah itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya zikirnya ruh itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung itu. Atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat.
Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan, berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa turun tuh, tapi jarang. Ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal walahu kulalang. Itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat, wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi nui malaikat langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik, maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak, yang tugas di siang hari masuk kalau sore, siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore. Jadi ketemu. Itu makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat, makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya komelo ki ama makorong kanja. Jadi andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya itu kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah emak kada imsak langsung azan subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini setau pandri emang kada macam apa ogi. Ada 5 cawe ini waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya raekat deh. Makanya dari situ dia kasih jadah. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh.
Makanya kong ke Arab, maka masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter, haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Itu yang dipakai di situ. Cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang. Ang kecil di Pak Dong Pak Bu, tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Di semisangnya sapu jagat. Ya sangnya sapu jagat sinin na isat nalino wadi mong patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isat nalino langit patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Taji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru ngomongnya itu nak. Ya kondisi itu bahaya. Enggak mau. Luar biasa itu. Karena itu tembus. Kayak Pak? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan nalino tacineti lawi. Talisay rekod. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru tak Janur Rahman modalnya. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decingagan nalino macina ilawi. Ya ko sepeda, ilawi sepeda. Ya ko motor, ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decingagan nalino macinai. Minta di situ. Kemudian wa fil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di fid dunya hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wa fil akhirati hasanah. Panca jadi cingat toka pokok surimonri. Aja tacala kak gara-gara ibilawi. Wa qina azabannar. Aja tak pakai sai ka api neraka gara-gara iya. Makanya na tu nak dapat tasopue. Iya mitu tau misang isa na Pak Dong ko nisang kega aju kega wara kega au. Yan na tu na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya ko berhubungan badan kita ini itu nilaw. Ya ko bupati nilaw bupati jaji. Tuh ko paboto to jaji. Ka arua aga-aga ko ipigaw natolak dale pada pulsona. Nomor CD sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh. Pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Mereka itu boleh. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan. Karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga ya mega menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan iwa jujur na pakai HP na biasa nalulukan makoy. Kacamata wajujud na. Itu terutama maktun raya daster na. O kacangkiri nala ng kauna daster na binagatta. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lap. Biasa kata makor, maka demi sesak ko baje, alulukan di jolok. Ya bana tu melulukan. Maka dari urutta, Kiai Masyari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pore mu pakai muludu napa melulukan, aja lalu mu pakai masa padale. Magi dia boleh minta DC.
Maka dawat dengan kamu betul aku pak balu. Ya panawat di mapatarala ko kosoro ipasa. itu. Jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari. 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu apalagi ini kan pasar dekat toh. Nah, itu jadi hati-hati Pak. Jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu sampai koto matok Pak Kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining minat to batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panah. Tapi ya kota kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunyah karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasar. Itu teh ko makiro bate na matok pada hari Kamis, de na kasia-sia tu teh na mati. Jadi namotu matok kan ko pangkato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu ko na pamatoba. Supaya yero kan ko langga ko takalemu de na pattu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah serbaya tu jinnya kan makali cubo kewan kan ukwe. Itu namanya jin kuku. Ya tu ampai nabita natangi matto kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh tahu Pak jala kipas sejalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Ya pernah baca kena saat iku masih seliwang. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tujipa okumi cica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko den melalui cicak. Yang itu sampai makna Nabi di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina bampa mate, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi aku bunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sabairo cicak enon rijing asana Ummi Sibyan. Jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kong kata matampu nadena normal batena anak takedo kuat tata lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to matot tadiolo karena ada ilmunya. Malai capming nataro kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu deni poda makan makoye. Makoda kan alaban no cermin mutaru kiawan atau jange. Dia naga padongan nah ketika ada cicak di atas ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Makanya banyak hal itu Bapak yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena bisa guru dia sudah khatam. Al-Kutubut Tis'a itu sudah khatam.
9 kitab hadis, bahkan dia hafal. Puranina Gurriyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana kana makiyo puidi, ia meromege baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ia rositongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasaba wetu, angka topa doangan nasaba onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa, itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi, itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas sampajang. Jadi aku boleh kolala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sujadah 2 lapis. Lapisan bawah itu dinama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki masam pajang ko ni rotama sampai jasuna. Meki mengaji ko ki rotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qa'imun yusalli bil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria degaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memmaleko anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodo. Makanya tunro ni mangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru Taqi Abdul Rahman Ambodali almarhum al-Maghfurlah itu na bagi 2 kamarnya. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah nunrimah sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewa, na degana tamparan mo to melo di ko guru ta. Dekadi ko po. Meka rewa, kaya guru ta ko tilalamitan. Yawan ang kangulong ni. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana yang malah na capuri. Asa wala mana pun asa ngala mana ni na dali untuk. Angka silo milo maka surat tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kenri pole. Itu Al-Quran ayat memang tu rampe. Pengala taala itu pawi. Itu. Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialok ko Nabi Zakaria kade daga nak ima kade tau mana ji. Malo nak makunrei na piarai. Gitu. Sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana genai nakiborangi kamar di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadan imangnya 2 lapis. Itu oke itu malah dasar. Maka nipa 2 lapis sujadan imangnya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam
denasu kan do na bisa to denasu ko kamara apa ya nabi Sakaria piara na dara na piara tongang na patama ko kamara panalaca polis saliwang na paling na makatani goncina denasu yo pudi kong kanata na dara ya linggonci motor yung gala joka itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi kau nabawangi Andre nabuka kamarana jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan ini Al-Quran ayat tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onronna Maryam masampaya wajada indah hariskan tuliang kadale narutu angka buah-buah padi dimakan maja nang kaduriang nguko natanya batu duriang dan itu kata patamai nanya maktani goncina kamara makanya Nabi Zakaria akan bertanya anna laki haza podangi Maryam polikin roi agana sam Maryam huwa min indillah yaitu gagalan sunna patur pong Allah Ta'ala kau kinran masampahi pan orang maka dari Nabi Zakaria anna laki haza polikin roi maka dari Maryam huwa min indillah itu diulang sampai 3 kali nah sama dia nama tepat Nabi Zakaria masa tanya ko Nabi makundra-kundrai mo manang kagagaw kilalang ni ke bawahku makanya nanti Nabi Zakaria itu diam maka damani Maryam inna Allah agak sana anna laki asa maka da huwa min indillah anna Allah yubashiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin jadi ia mana nama tepat Nabi Zakaria maka damani innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab maka dia kupung Allah Ta'ala melupak ke dalil kiatanna dia melalui perantara tak kejenda Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejenda Nabi Zakaria maka dawe etana namun roka aku bolaku milau doci di mi milau anak mi nah dia nang kan terima Magi nak makundra-kundra ini terima barat kita nya boleh nak sebalik. Ia onron nya makanya. Ena sure na petu makala asuko kutunia tama. Sure mas sunurena keluar. Saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilau do wa huwa qaimun yusolli matangangi tatto mas sampajan. Agar nilau Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milau miana telinga anak po. Matangangit tato masampajan nilodot langsung panadatul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi masampajan Nabi Zakaria naturu malaikat pole rilangi lawi korilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin na janji ko pong Allah Ta'ala na arwani tali Nabi Zakaria na sapik ko cara na melumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku tidak mungkin tapi setelah itu ternyata haid kembali jadi mana tu nak kada guru kung kaaga mustahil o kukurota mo milodo itu tembus makanya guru ta ang kadui o kuyawan ang kangulon na karena memang itu ayat yang mengatakan tapi ayat akibat corona sebab mimi runtuh duit aja itu salah niat itu kuncinya makanya kita bikin kadang-kala kan kita kalau di rumah beda Ode to ko banren na lamari masampaja lari kilo-kilo na kaderay. Angkat ako kaderay lari kita mo kamera, baru kita ko kamera lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta, 30 juta kita bikin seindah mungkin padahal onrom membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat dimustajab. Ini baru bicara tempat. Oke, mencari ini betul. 32 ya.
Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron imamnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh itu 2 tahun dan 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'az bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian kayak mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah, baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut sujuk mas sempajang sewani mau pakai buku rangin arek komati tasi dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Kenapa banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama konron milodong kami namakannya minjau falai. Yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan nak bangi si bakamae badal maktubah bi sholatil maktub sudah sholat fardu kan begitu. Itu umum tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata, itu langsung mata itu melalau begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Komak dengung udah cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup, langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasulullah itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya zikirnya ruh. Itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung itu. Atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa turun tuh tapi jarang.
Ya ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal lawan lagi kira atau itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh makan di waktu sahara. Itu kan ayat wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat polilangi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik, maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore. Jadi ketemu. Itu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua. Doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa sikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak ambil kurma 1 biji atau 3 biji. Baru minum sedikit dulu air putih. Baru makan kurma baru minum. Selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya komelo ki ama makorong kanja. Jadi Andre muki jolo tete talu tete apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya itu kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah emak kada imsak langsung azan subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandrita emang kada baca apa ogi. Modal 5 cawe ini waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya raekat deh. Makanya dari situ dia kasih jadah. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kong ke Arab, kada masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadahnya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang. Angka cik di Pak Dong Pak Bu. Tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca.
jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak gero, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Disemesanya sapu jagat. Biasanya sapu jagat sinin na isa nalino wa di mong patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langi patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Fatahudin, betul? Bilang, aja mau Pak Guru ngomongnya itu nak. Ya kunis sangita itu bahaya. Enggak mau. Luar biasa itu. Karena itu tembus. Kayak Pak? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan lino tacineti lawi. Talisay ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah, nasa guru Kiai Janur Rahman Modale, itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah, decengagan lino macina ilawi, ya ko sepeda, ilawi sepeda. Ya ko motor, ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah, lepang decengagan lino macina. Minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah, yang kau minta tadi di dunia hasanah ini, itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah. Panca jadi cengat toka pongo ko surimunri. Aja tacalaka gara-gara ibilawi. Wakina azabannar. Aja ta pakai saika api neraka gara-gara iye. Makanya na tu nak dapat tasopue. Iya mitu tau misang isa na pak dong ko nisang kega aju kega wara kega au. Yan na tu na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya ku berhubungan badan kita ini itu nilau, ya ku bupati nilau bupati jadi. Tuh, ko paboto to jadi. Ka arua aga-aga ku ipigau natolak dale patah pulsona. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh. Pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah gitu Ibu Rai. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan yung wajudyo na pakai. HP na biasa nalulukan makoy. Kacamata. Wajudyo na. Ito. Terutama maktun raya. Dastar na. Kung kacangkiri nala ng kauna, dastar na binagatta. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lauk. Dasa kata makor, maka demi sesak ko baje, alulukan di jolok. Ya bana tuh melulukan. Maka day urutta Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pure mu pakai muludu napa melulukan, aja lalu mu pakai masa padale. Magi dia boleh minta DC. Maka dapat dengan kamu betulan aku Pak Balu, ya pernah di Mapatarala ko kosoro basa. itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari, 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu. Apalagi ini kan pasar dekat toh. Nah, itu. Jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok Pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining inato batawe
itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panas. Tapi ya kota kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaizi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasar. Itu teko makiro batena matobak pada hari Kamis, dena kasia-sia tu tena mati. Jadi namo tu matobak kan ukoy pangkato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenne lalu kenapa matobak supaya yero kan ukoy langga kuat akalemu dena patu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah serbaya tu jinnya kan makali cubo kewan kan ukwe. Itu namanya jin kuku. Yana tu ampai nabi tanat yangi matobak kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabak jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh nggak tahu pak jala kipas sejalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Ya pernah baca kena saat iku masih seliwang itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi kita takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa okumi cica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko dia melalui cicak. Yang itu sampai makna Nabi tahdi sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul cicak mina bampana mate, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi dia kubunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sabairo cicak enon rijing asana Ummi Sibyan. Jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kong kata matampu nadena normal batena anak takedo kuat tata lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to ngotot tadiolo karena ada ilmunya. Malai capming natarok kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Itu. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni poda makan makoye. Makoda makan alabano cami mutaru kiawan atau jange. Dia nagapa dongan nah ketika ada cicak di atas ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa. Karena ada cermin di bawahnya. Itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Ini, makanya banyak hal itu Babu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena Ero bisa guru dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'a itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Gurriyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena makiyo puidi, ya miromege baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rositongan napak dongangi itu bisa dibagi 3. Angka pak dongan nasabak wetuh. Angka topak dongan nasabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini.
Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu, kita berdoa, itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi, itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kalau kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi ada 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo. Kemudian dilapisi lapisan kedua. Komiki mas sempajang ko ni rotama sampai sunna. Miki mengaji ko ki rotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikatu wa qa'imun yusalli bil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria degaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wong Allah Ta'ala memiliki anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodo. Makanya tu onro ni mangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru Takai Abdul Rahman Ambodali almarhum al-Maghfurlah itu na bagi 2 kamarnya. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya. Si tengah nunri mas sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewa. Na degana tamparan mo to melo di ko guru ta. Dekadi ko po. Meka rewa. Kaya guru tatama ko tilalamitan. Yawanan kagulong. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana emala na capuri. Asa wala mana pun asa ngalamana ni na dali mo to. Angka silo milo maka surut tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kenri pole. Itu Al-Quran ayat memang tu rampe. Pengalat alam itu pawi. Itu. Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialok ko Nabi Zakaria kadira kana nah ima kada tahu mana ji. Malo nak makunrai na piarai gitu. Sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana gennai nakiborangi kamar di dalam bilik, di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadan imangnya 2 lapis. Itu, oke itu malah dasar. Maka nipa 2 lapis sujadan memang tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam denasu kan do na bisa tau denasu ko kamarai. Apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang. Na pertama ko kamara panalaca polis saliwan. Na paling nama tani Cina de nasu. Yo pudi kong kana tanah darah ya linggon motor. Yang galak joka. Itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi kau nabawangi Andre nabuka kamarana. Jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizqan. Ini Al-Quran ayat. Tungkat-tungkat tamana Nabi Zakaria kurilalanna onron na Maryam masampaya wajada indah rizqan. Tuliang kadale narutu angka buah-buah.
Padi di makan aja nang kadurian nguko natanya batu durian. Dan itu kata pertama. Nanya maktan ni goncina kamara. Makanya Nabi Zakaria kan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam. Polekin roy. Agana sa Maryam, huwa min indillah. Yaitu gagalan sunna patur pong Allah Ta'ala. Kau kenran masampahin pan orang. Maka dari Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Polekin roy. Maka Maryam, huwa min indillah, itu diulang sampai 3 kali. Nah sama dia nama tapa Nabi Zakaria, masa tanya ko Nabi, makundra-kundray mo, manang kagagaw kilalang, ni ka bawah ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka dama ni Maryam, inna Allah agasana, anna laki asa, maka huwa min indillah. Anallahu yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama tapak Nabi Zakaria maka damani innallaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melo pakai dalil kiatanna dia melalui perantara tak kejenna Nabi Musa. Nabi Zakaria tak kejenna Nabi Zakaria. Maka dawe etana namun roka aku bola aku milau doci di mi milau anak mi nadinang kan terima magi ya nak makundra kundra ini terima berarti tanya boleh nak sabari iya onron nya makanya na sure na petu makala asuko kutunia tama sure mas sunurena keluar saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilaw do wa huwa qaimun yusolli matangangit tato masampajan aga nilaw rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milaw miana telinga anak po matangangit tato masampajan nilodot langsung panadat hul malaikatu qaimun yusolli fil mihrab matangangi masampajan Nabi Zakaria naturu malaikat pole rilangi lawi koridalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat. Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyya minas solihin. Na janji ko po Allah Ta'ala na arwani terli Nabi Zakaria na sapik ko cara na may lumpungi maling nga anak na sudah berhenti haid istriku tidak mungkin, tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada berute kung kaaga mustahil o kukorotama milodong itu tembus. Makanya guru tak angkadui ukuyawan kemuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi ayat tak doa corona sebab mimi runtuk duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kala kan kita kalau di rumah beda. Udah itu ko bandren dalam meri masam paja lari kilo-kilo nak kaderai. Angkat aku kaderai lari kita mau kamar, baru kita ke kamar lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta, 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onrom membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat dimustajab. Ini baru bicara tempat. Oke, mencari ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imam. Sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasyenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran.
Baca itu langkahi 7 baris, kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali, kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi itu istihara jalan pintas, tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian kayak mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kanjana kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah, baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal, itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut senur ya ku itu kain kafan yang menurut suju mas sempajang sewani mau pakai buku rangin arek komati tasi dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama konram milodong kami namakannya minjau falai. Yang tidak normal. Kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah, palongan nak bangi si bakamae. Badal maktub habis sholat dan maktub sudah sholat fardu kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata, itu langsung mata itu melala begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika telinga kanan berdengung, komak dengung itu cila tahu tak? Kalau bunyi itu ting, jangan tutup, langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasulullah itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya zikirnya ruh, itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung itu. Atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi, tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar, pas berdiri di batas pintu, karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ. Baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa turun tuh, tapi jarang. Biasa ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal lawalahu kulalan mikir atau itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara.
Makanya kita mengatakan makan sahur, toh makan di waktu sahara. Itu kan ayat, wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore. Jadi ketemu. Itu makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah di waktu sahara ini turun malaikat, makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa sikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak ambil kurma 1 biji atau 3 biji. Baru minum sedikit dulu air putih. Baru makan kurma baru minum. Selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya komelo ki ama makorong kanja. Jadi Andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya itu kok imsak. Ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah emak kada imsak langsung azan subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini setau pandri emak kada macam apa ogi. Ada 5 cawe ini waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya raekat deh. Makanya dari situ dia kasih jadah. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kong ke arah temak kada masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadahnya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Itu yang dipakai di situ. Cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang. Ang kecil di Pak Dong Pak Bu, tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak gero, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Disemesanya sapu jagat. Ya sanya sapu jagat sinin na isa nalino wa di mo patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langit patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Fatahudin betul.
Bilang, aja mau Pak Guru ngomongnya itu nak, ya kondisi itu bahaya. Enggak mau, luar biasa itu, karena itu tembus. Kaya Pak, ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengaganna lino tacineti lawi talisaya ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru takya jadur rahmana modale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decengaganna lino macina ilawi ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decengaganna lino macina. Minta di situ. Kemudian wa fil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di fid dunya hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wa fil akhirati hasanah. Panca jadi cengat toka pokok surimonri aja tacala kak gara-gara ia bilawi wakina azabannar aja tak pakai sai ka api neraka gara-gara ia makanya natu nak ada patah sopue ia mitu tau misang isa na pak dongeng ko nisang kega aju kega wara kega au ia natu na masuk tapi nasubut itu Pak karena ya ku berhubungan badan kita itu nilau ya ku bupati nilau bupati jadi tuh ko paboto to jadi ka arua aga-aga koy pigaw natolak dale patapulosona nomor sidi sandar di daun pintu bersandar di daun pintu itu tidak boleh pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi siapa yang suka bersandar di daun pintu kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marajit ibu rai. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan yung wajudun na pakai. HP na biasa nalulukan makoy. Kacamata, wajudun na. Ito. Terutama maktun raya, dastar na. Kung kacang-kiri nala ng kauna, dastar na binagatta. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lap. Dasa kata makor, maka demi sesak ko baje, alulukan di jolok. Ya bana tu melulukan. Maka dia urutta Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya ia kuya tu wajujue pure mupake muludu napa molulukan aja lalu mupake masa padale magi dia boleh minta deci maka dawat dengan kamu betongan aku pak balu ya panawat di mapatarala ko kosoro basa itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari. 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu apalagi di kan pasar dekat toh. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok pak kanuku usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining inato batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dengan karena panas. Tapi ya kota Kamis sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaizi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasar. Itu teh ko makiro bate na matok pada hari Kamis, de na kasia-sia tu teh na mati.
namo tu matoba kan ko pangkato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu ko napo matoba. Supaya yero kan ko langga ko takalemu de napat tu masikri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah serbaya tu jinnya kan makali cubo kewan kan kue. Itu namanya jin kuku. Yana tu ampai nabi tanat yangi matoba kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh nggak tahu Pak jala kipas sejalan masih tapi mau pelepa pindah dina. Ya pernah baca kena saat iku masih seliwak itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa hukum cica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko den melalui cica. Yang itu sampai makna Nabi di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul cicak mina pada mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi aku bunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sabairo cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kong kata matampu nadena normal batin anak takedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to ngotot tadiolo karena ada ilmunya. Malai caming natarok kiawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni poda makan makoye. Makoda makan alabano cami mutaru kiawan atau jange. Dia naga padongan nah ketika ada cicak di atas ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa. Karena ada cermin di bawahnya. Itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Babu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena Ero bisa Guru dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'a itu sudah khatam. 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Gurriyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena makiyo puidi, ya meromege baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rositongan napak dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak dongan nasabak wetuh. Angka topak dongan nasabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa. Itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja. Mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab. Biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kalau kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi ada 2 lapis.
lapisan bawah itu dia nama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki masempajang ko ni rotama sampai sunat. Meki mengaji ko ki rotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qa'imun yusalli bil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria degaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Allah yubassiruka bi Yahya. Wong Allah Ta'ala memiliki anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodo. Makanya tu onro ni mangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru Takai Abdul Rahman Ambodali almarhum al-Maghfurlah itu na bagi dua kamarnya. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah menerima sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewa, na degana tamparan moto melo di guru tak. Dekadi ko po. Meka rewa, kada guru tatampo tilalamitan. Yawanan kagulong ni. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana emala na capuri. Asa wala mana pun asa ngalamana ni na dali untuk. Ang kasilo milo maka surut tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kenri pole. Itu Al-Quran ayat memang tu rampe. Pengala ta'ala itu pawi. Itu. Jadi Allah itu mengatakan, "Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria." Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialog ko Nabi Zakaria kadira ganana ima kada tahu mana ji. Malo nak makunrai na piarai gitu. Sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana genai nakiborangi kamar di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadan imangnya 2 lapis. Itu oke itu malah dasar. Maka nipa 2 lapis sujadan imangnya tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam denasu kan do na bisa to denasu ko kamarai apa ya Nabi Zakaria piara na dara na piara tongang na patama ko kamara panalaca polis saliwan na palin na makatani kon Cina denasu yo pudi kong kanata na dara ya linggon ci motor yung gala joka itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan jadi kau nabawangi Andre nabuka kamarana. Jadi, tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizqan. Ini Al-Quran. Ayat. Tungka tamana Nabi Zakaria kurilalana onron na Maryam masampaya wajada indah rizqan. Tuliang kadale na rutu ang kabuah-buah. Padi dimakan maja nang kadurian nguko na tanya batu durian. Dan itu kata patamay. Nanya makatani goncina kamarai. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam, polikin roy. Aga nasa Maryam, huwa min indillah. Ito gagalan na paturo pong Allah Ta'ala. Kau kinran masapay panorang. Maka day Nabi Zakaria, anna laki haza, polikin roy. Maka day Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nasa madena matapa Nabi Zakaria, masa tanya ko Nabi. Makundra-kundray mo. Manang kagagaw ko ilalang. Ni ka bawah ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam maka damani
Maryam, innallaha agasana annalaki asa maka huwa min indillah annallaha yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama tepat Nabi Zakaria maka damani innallaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melo pakai dalil kiatanna dena melalui perantara tak kejena Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejena Nabi Zakaria maka dawe etana namun roka aku bolaku milau doci di mi milau anak mi nadinang kan terima magi ya nak makun rakun raya ni terima berarti tanya boleh nak sebalik ia onron nya makanya ina sura na petu makala asuko kutunia tama sura masuk nurena keluar saya mau masuk ke situ maka hunalika da'a Zakaria rabbah jadi loni Nabi Zakaria koro mangilau do wa huwa qaimun yusolli matangangi tato masampajan agan nilau rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a min lau miana telinga anak matangangi tato masampajan nilodot langsung panadat hul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab matangangi masampajan Nabi Zakaria naturu malaikat epole rilangi lawi koridalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyya minas solihin. Na janji ko po nga Allah na arwani. Tali Nabi Zakaria na sapik ko cara na may lumpo ng maling nga anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada gurute kung kaaga mustahil o kukurotama milodong. Itu tembus. Makanya guru tak angkadui ukuyawan kemuluan nah, karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi ayat tak doa corona sebab mimi runtuh duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Udah itu kubandarin dalam menerima sampahnya lari kilo-kilo nak kaderai. Angkat aku ke daerah, lari kita mau kamar, baru kita ke kamar, lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta, 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onrom membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat dimustajab. Ini baru bicara tempat. Oke, macam ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron imam. Sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasyenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'az bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Ia kan jana kain kafan yang lapisan bawah baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal
itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut tasenur ya ku itu kain kafan yang munru ya suju mas sempajang sewani mau pakai buku rangin arek komati tasi dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Kenapa banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama konram milodo kami namakannya minjau falai. Yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan nak bangi sibak kamae badal maktub bi sholatil maktub sesudah sholat fardu kan begitu. Itu umum tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu. Kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melala begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Komak dengung udah cila tahu tak? Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasulullah itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya zikirnya ruh. Itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung itu. Atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sahar bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Ya ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi satu kali atau dua kali baru dia jilat kaki depannya baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung tendang amal lawalahu kulalang mikir atau itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting wabil azhari hum yastaghfirun di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh makan di waktu sahara. Itu kan ayat wabil azhari di waktu sahara hum yastaghfirun. Hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat polilangi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak.
Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore. Jadi ketemu. Itu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua. Doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya komelo ki ama makorong kanja. Jadi Andre muki jolo tate talu tate apa tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya itu kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah emak kada imsak langsung azan subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandri emak kada baca apa ogi. Ada 5 cawe ini waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya raekat deh. Makanya dari situ dia kasih jadah. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kong ke Arab, Makkah masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadahnya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul. Dan kita harus hati-hati juga. Kemudian, ini yang jarang. Ang kecil dipak dong Pak Bu. Tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang nih pakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Disemesanya sapu jagat. Ya sanya sapu jagat sinin na isa nalino wa di mong patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isak nalino langit patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru ngomongnya itu nak. Ya kunis sangita itu bahaya. Enggak mang, luar biasa itu karena itu tembus. Kayak apa? Ya make. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan lino tacineti lawi talisay ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru Kiai Janur Rahman Modale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Decengagan lino macina ilawi. Ya ko sapeda ilawi sapeda.
Ya ko motor, ile motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepagi decingakan nalino macinai. Minta di situ. Kemudian wafil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di fid dunya hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wafil akhirati hasanah. Panca jadi cingat toka pokok ko surimunri. Aja tacalaka gara-gara ibilawi. Wakina azabannar. Aja tak pakai say ka api neraka gara-gara iya. Makanya na tu nak dapat tasopue. Iya mitu tau misang isa na pak dongeng ko nisang kega aju kega wara kega au. Iya na tu na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya ku berhubungan badan kita ini itu nilau. Ya ku bupati nilau bupati jadi. Tuh ko paboto to jadi. Ka arua aga-aga ko ipigau natolak dale patah pulosona. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh. Pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah gitu Ibu Rai. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan. Karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga ya mega. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan iwa jujur na pakai. HP na biasa nalulukan makoi. Kacamata. Wajujud na. Itu. Terutama maktun raya. Dastar na. Kung kacangkiri na ala ng kauna, dastar na binagatta. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lap. Biasa kata makor, maka demi sesak ko baje, alulukan di jolok. Ya bana tu melulukan. Maka dia urutta, Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pure mu pakai muludu napa melulukan, aja lalu mu pakai masa padale. Magi dia boleh minta DC. Maka dawat dengan kamu betul kan aku pak balu. Ya panawat di mapatarala ko kosoro pasa. itu. Jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari. 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu. Apalagi ini kan pasar dekat toh. Nah, itu. Jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok Pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining minato batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panah. Tapi ya kota kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunyah karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasar. Itu teh ko makiro bate na matobak pada hari Kamis, de na kasia-sia itu teh na mati. Jadi namotu matobak kan ko pangkato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu ko na pumatoba supaya yero kan ko langga ko takalemu de napat tu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah serbaya tu jinnya kan makali cubo kewan kan kue. Itu namanya jin kuku. Ya tu ampai nabi tanat yangi matoba kilala kamara. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas.
Biasa tuh tahu Pak jala kipas jalan masih tapi mau pala pindah dina. Ya pernah baca kena saat iku masih seliwang itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa oko micica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko dia melalui cica. Yang itu sampai makna Nabi di sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina pada mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi aku bunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sebab iro cicak non rijing asalnya Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kong kataw matampu na dena normal batin anak takedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to ngotot tariolo karena ada ilmunya. Malai caming nataruh kiawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni poda makan makoye. Makoda makan alaban no cami mutaruh kiawan atau jange. Dia nagapa dongan nah ketika ada cicak di atas ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa. Karena ada cermin di bawahnya. Itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Ini makanya banyak hal itu Babu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena ero bisa guru dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'a itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Riyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana karena makiyo puidi, ia meromege baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rositongan napak dongangi itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetu. Angka topak doangan nasabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa. Itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi. Itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja. Mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab. Biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kolala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi sudah 2 lapis. Lapisan bawah itu dinama dikedo. Kemudian dilapisi lapisan kedua. Komiki masam pajang ko ni rotama sampai jasuna. Miki mengaji ko ki rotama. Jangan bicara. Jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah
qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria degaga anakna, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Allah yubashshiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memmaleko anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodo. Makanya tu onro imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru Takai Jabdur Rahman Ambodali almarhum al-Maghfurlah itu bagi dua kamarnya. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, setengah menerima sempayang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewot, na degana tamparan moto melo di ku guru tak. Dekadi ku pun, mereka rewot. Kada guru tertampu tilalam mita. Ya wanang kangulung. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana emala na capuri. Asa wala mana pun, asa ngala mana ni na dali untuk. Angka silo milo maka surut tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kenri pole. Itu Al-Quran ayat memang tu rampe pengala ta'ala itu pawi. Itu. Jadi Allah itu mengatakan fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffala Zakaria. Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialok ko Nabi Zakaria kade daga nakna ima kade tau mana ji. Malo nak makunrai na piarai. Itu sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana genai nakiborangi kamar di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadana imangnya 2 lapis. Itu oh itu malah dasar. Maka nipa 2 lapis sujadana imangnya tanda cidina. Karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam denasu kan do na bisa to denasu ko kamarai. Apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang. Na pertama ko kamara panalacak polis saliwan. Na paling na makatani kon Cina denasu. Lupa di kong kana tanah darah ya lingkungan cimotor yang galak juga itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi kau nabawangi Andre nabuka kemarana. Jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Ini Al-Quran ayat tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onronna Maryam masampaya wajada indah hariskan. Tuliang kadale na rutu ang kabuah-buah. Padi dimakan maji nang kaduriang nguko na tanya batu duriang. Dan itu kata pertama. Nanya maktani goncina kamarae. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam, polikin roy. Agana sa Maryam, huwa min indillah. Yaitu gagalan sunna patur pong Allah Ta'ala. Kau kira masampay pan orang. Maka dari Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Polikin roye. Maka Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nah sama dia nama tepat Nabi Zakaria, masa tanya ko Nabi, makundra-kundray mo, manang kagagaw kilalang, ni ka bawah ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka dama ni Maryam, inna Allah agasana, anna laki haza. Maka huwa min indillah. Anallahu yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Jadi ia mana nama tepat Nabi Zakaria maka damani innallaha yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupung Allah Ta'ala melupak ke dalil kiatanna dia melalui perantara tak kejendak Nabi Musa. Nabi Zakaria tak kejendak Nabi Zakaria. Maka dawe etana namun roka aku bola aku milau doci di mi milau anak mi
Nadinang kani terima. Magi ya nak makundra-kundra ini terima berarti tanya boleh nak sebari. Iya onron nih. Onron nih makanya. Ena sure na petu makala asuko kutunia tama. Sure mas sunurena. Keluar. Saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilaw do. Wa huwa qaimun yusolli. Matangangit tato masampajan. Aga nilaw. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milaw miana telinga anak po. Matangangit tato masampajan nilaw do langsung panadat hul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi masampajan Nabi Zakaria naturu malaikat pole rilangi lawi ko rilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat. Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Na janji ko po ng Allah Ta'ala na aroni tali Nabi Zakaria na sapik ko cara na may lumpong yung maling anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi menentukan kada guru kung kaaga mustahil o kukurota milodong itu tembus. Makanya guru ta ang kadui o kuyawan ang kangulon na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi aja tak tiba corona sebab mimi runtuh duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kala kan kita kalau di rumah beda. Ode to ko bandren dalam meri masampaja lari kilo-kilo na kaderay. Angkat ko kaderay lari kita mau kamera, baru kita ko kamera, lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta, 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onro membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat dimustajab. Ini baru bicara tempat. Oke, mencari ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imamnya sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun dan 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali. Kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'az bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah. Baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia urut Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut sujuk mas sempajang sewani mau pakai buku rangin arek komati tasi dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Kenapa banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama konram milodong kami namakannya minjau falai.
yang tidak normal. Kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah, palongan nak bangi si bakamae, badal maktubah fi sholatil maktub, sudah sholat fardu, kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu. Kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melalap begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, ketika telinga kanan berdengung. Komak dengung udah cila tahu tak? Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasul itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya zikirnya ruh. Itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung itu. Atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa diruntuk tapi jarang. Ya, ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi satu kali atau dua kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal lawalahu pulang lagi atau itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh makan di waktu sahara. Itu kan ayat wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat polilangi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik, maka dia ketemu di waktu subuh. Ya, itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak, yang tugas di siang hari masuk kalau sore, siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore, jadi ketemu. Itu makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat, makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam.
Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur, karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa sikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi, cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya komelo ki ama makorong kanja. Jadi Andre muki jolo tete telu tete apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya itu kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah emak kada imsak langsung azan subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini satu pandri emak kada baca apa ogi. Modal 5 cawe ini waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya raekat deh. Makanya dari situ dia kasih jadah. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kau ke Arab atau Makkah masih bisa makan kalau imsak. Langsung bilang haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan, tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan karena itu sudah masuk subuh. Jadahnya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Itu yang dipakai di situ. Cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang. Angka cik di Pak dong Pak Bu, tapi jarang dipakai, tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Disemesanya sapu jagat. Biasanya sapu jagat sinin na isa nalino wadi mong patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isak nalino langi patama kotilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Ki Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Haji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru temennya itu nak. Ya kunis sangita itu bahaya. Enggak mau, luar biasa itu karena itu tembus. Kayak Pak, ya make. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan nalino tacineti lawi talisay ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru Takiya Janur Rahman Modale itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan nalino macina ilawi ya ko sapeda ilawi sapeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decengagan nalino macina. Minta di situ. Kemudian wa fil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di dunia hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wa fil akhirati hasanah. Panca jadi cengat toka pongo ko surimonri. Aja tacala ka gara-gara ibilawi. Wa qina azabannar. Aja ta pakai sai ka api neraka gara-gara iye. Makanya na tu nak dapat tasopue. Iya mitu tau misang-isa na pak dong ko nisang kega aju kega wara kega au. Yan na tu na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya aku berhubungan badan minta ini itu nilau, ya aku bupati nilau bupati jadi.
Tuh, ko paboto to jadi. Ka arua aga-aga koy pigaw natolak dale patapulosona. Nomor sidi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah gitu Ibu Rai. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega, menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nalulukan yung wajudyo na pakai. HP na biasa nalulukan makoy. Kacamata, wajudyo na. Ito, terutama maktun raya, dastar na. Kung kacangkiri nala ng kauna, dastar na binagatta. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lap. Dasa kata makor, maka demi sesak ko baje, alulukan di jolok. Ya bana tuh melulukan. Maka dari urutta Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya kuya tu wajujue pore mu pake muludu napa melulukan, aja lalu mu pake masa padale. Magi dia boleh minta dece. Maka dawat dengan kamu betongan aku pak balu, ya panawat di mapatarala ko kosoro pasa. itu. Jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari. 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu apalagi ini kan pasar dekat toh. Nah, itu jadi hati-hati Pak. Jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok pak kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining inato batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dengan karena panas. Tapi ya kota kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunya, karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaizi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasar. Itu teh ko makiro bate na matok pada hari Kamis, de na kasia-sia tu teh na mati. Jadi namo tu matok kan ko pa kato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenne lalu ko na pamatoba. Supaya ia rokan kuil angga kuat akalemu dan dapat tu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah serbaya tu jinnya kan makali cubo kewan kan kue. Itu namanya jin kuku. Ah ya tu ampai nabita natiangi mato kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh nggak tahu Pak jala kipas sejalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Ya pernah macam kena saat ikut masih seliwak itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa hukum cica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko dia melalui cica. Yang itu sampai makna Nabi tahdi sahih. Siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul cicak mina bampa mate, maka dia mendapat 200 hasanat.
Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi aku bunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sabairo cicak enon rijing asana umisibian, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kong kata matampu nadena normal batin anak takedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to ngotot tadiolo karena ada ilmunya. Malai caming na taruh kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Itu. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan umisidian dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu, diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni poda makan makoye. Makoda makan alabano cami mutaru kiawan atau jange. Dia nagapa dongan nah ketika ada cicak di atas, ada umisidian mau mengganggu, dia tidak bisa. Karena ada cermin di bawahnya. Itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Babu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena Ero bisa Guru Tak dia sudah khatam. Al-Kutubut Tis'a itu sudah khatam. 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Gurriyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Na benar untuk mana karena makiyo puidi, ya meromege baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ya rositongan napak dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh, angka topak doangan nasabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa, itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi, itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kolala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi ada 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo. Kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki masam pajang ko ni rotama sampai jasuna. Meki mengaji ko ki rotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubasyshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Bapak, Nabi Zakaria degaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Allah yubasyshiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memiliki anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodo. Makanya tunro imangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya Guru Tak Abdul Rahman Ambodali almarhum al-Maghfurlah itu na bagi 2 kamarana.
setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, setengah menerima sembahyang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewa, na degana tamparan mo to melo di ko guruta. Dekadi ko po. Neka rewa, kaya guruta tampo tilalamitan. Yawanan kagulong. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana yang malah na capuri. Nasa wala mana pun, nasa ngalamana ni na dali mo to. Ang kasilo milo maka surat tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kenri pole. Itu Al-Quran ayat memang tu rampe pengalat alam itu pawi. Jadi Allah itu mengatakan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialog ko Nabi Zakaria kadira kanana ima kada tahu mana ji. Malo nak makunrai na piarai gitu. Sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana gennai nakiborangi kamar di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadan imamnya 2 lapis. Oke itu malah dasar. Maka nipa 2 lapis sujadan imamnya tanda cidina. Karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam denasu kan do na bisa tau denasu ko kamara. Apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang. Na pertama ko kamara panalaca polis saliwan. Na paling nama tani kuncina denasu. Yo pidi kong kana tanah darah ya linggon motor. Yang galak juga. Itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi kau nabawangi Andre nabuka kamarana. Jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Ini Al-Quran ayat. Tungkat tamana Nabi Zakaria kurilalanna onronna Maryam masampaya wajada indah hariskan. Tuliang kadale narutu angka buah-buah. Padi dimakan aja nang kadurian nguko natanya batu durian. Dan itu kata patamai. Nanya maktani goncina kamarae. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam, polikin roy. Agana sa Maryam, huwa min indillah. Yaitu gagalan sunna patur pong Allah Ta'ala. Kau kinran masampahi panorang. Maka dari Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Polikin roy. Maka dari Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nah sama dia nama tapa Nabi Zakaria, masa tanya ko Nabi. Makundra-kundray mo. Manang kagagaw ko ilalang. Ni ka bawah ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka dama ni Maryam, inna Allah agak sana anna laki asa, maka da huwa min indillah anna Allah yubashiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama tempat Nabi Zakaria, maka dama ni inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melo pakai dalil kiatanna dia melalui perantara tak kejena Nabi Musa, Nabi Zakaria tak kejena Nabi Zakaria. Maka dawe etana namun roka aku bola aku milau doci di mi milau anak mi nadinang kanai terima. Magi ya nak makundra-kundra ya ni terima berarti tania boleh nak sabari. Ia onron ya makanya. Ina sura na petu makala asuko kutunia tama. Sura masuk nurena keluar. Saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilaw do wa huwa qaimun yusolli matangangit tato masampayan. Aga nilaw Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milaw miana telinga anak po. Matangangit tato masampayan nilaw langsung panadat hul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab.
matangangi mas sampajan Nabi Zakaria na turu malaikat pole rilangi lawi korilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat. Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Na janji ko po ng Allah Ta'ala na arwani tali Nabi Zakaria na sapik ko cara na may lumpo ng maling anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada berute kung kaaga mustahil o kukurota milodong itu tembus. Makanya guruta ang kadui o kuyawan ang kamuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi ayat tak dua corona sebab mimi runtuh duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Kode itu ko bandren na lamari masampaja lari kilo-kilo na kaderay. Ang kata ko kaderay lari kita mau kamera, baru kita ko kamera lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta, 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onrom membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat dimustajab. Ini baru bicara tempat. Oke, macam ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron na imam. Sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran. Baca itu langkahi 7 baris. Kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'az bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian kayak mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kan jana kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia guru Tasenur ya ku itu kain kafan yang mundur ya sujuk mas sempajang sewani mau pakai buku rangin arek komati tasi dia tahu dia naburu watak kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Karena banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama konram milodong kami namakannya minjaufan lain. Yang tidak normal kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah palongan nak bangi sibak kamae badal maktubah bi sholatil maktub sesudah sholat fardu kan begitu. Itu umum tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu. Kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melala begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu.
Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Komak dengung itu cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasulullah itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya zikirnya ruh, itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung itu. Atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar. Pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa turun tuh, tapi jarang. Ya, ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung ditendang. Amal walahu kullalan mikir atau itu padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh? Makan di waktu sahara. Itu kan ayat, wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi nui malaikat langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ya itu sampai maka Nabi kita sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore. Jadi ketemu. Itu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa zikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya.
Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya komelo ki ama makorong kanja. Jadi Andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya itu kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah emak kada imsak langsung azan subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini setau pandri emak kada macam apa ogi. Dari 5 cawe ini waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Ya raekat deh. Makanya dari situ dia kasih jadah. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kong ke Arab atau Makkah masih bisa makan kalau imsak. Langsung letak haram. Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan, tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan karena itu sudah masuk subuh. Jadahnya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Itu yang dipakai di situ. Cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang. Ang kecil di Pak Dong Pak Bu, tapi jarang dipakai, tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Disemesanya sapu jagat. Biasanya sapu jagat sinin na isat nalino wa di mong patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isak nalino langit patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru tak Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Taji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru ngomongnya itu nak. Ya kondisi itu bahaya. Luar biasa itu karena itu tembus. Kayak apa? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan nalino tacineti lawi talisay ko. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru takya Janur Rahman modal. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decengagan nalino macina ilawi ya ko sepeda ilawi sepeda. Ya ko motor ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decengagan nalino macina. Minta di situ. Kemudian wa fil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di dunia hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wabil akhirati hasanah. Panca jadi cengat toka pokok ko surimunri. Aja tacala ka gara-gara ibilawi. Wa qina azabannar. Aja ta pakai sai ka api neraka gara-gara iye. Makanya na tu nak dapat tasopue. Iya mitu tau misang isa na Pak Dong ko nisang kega aju kega wara kega au. Yan na tu na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya ku berhubungan badan kita itu nilau, ya ku bupati nilau bupati jadi. Tuh, ku paboto to jadi. Ka arua aga-aga ku ipigau natolak dale patapula soda. Nomor sindi sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh, pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah gitu Ibu Rai. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan, karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga, ya mega. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Nah lulukan iwa jujur na pakai.
HP na biasa na lulukam ako eh. Kacamata, baju yun na. Ito, terutama makun raya, daster na. O kacangkiri nala ng kauna, daster na binagatta. Itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Kemudian yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lap. Biasa kata makor, maka demi sesak ko baje alulukan di jolok. Ya bana tu melulukan. Maka dia urutta Hashim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, ia kuya tu wajujue pore mupake muludu napa melulukan, aja lalu mupake masa padale. Magi dia boleh minta DJ. Maka dawat dengan kamu betul kan aku pak balu, ya panawat di mapatarala ko kosoro pasa. itu jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari, 1 bulan 10 hari. itu ya, makanya pantangan itu apalagi ini kan pasar dekat toh. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu. Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu sampai koto matok Pak Kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining minat to batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dia kena panah. Tapi ya kota lah kami sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaisi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasar. Itu teh ko makiro bate na matok pada hari Kamis, de na kasia-sia tu teh na mati. Jadi namotu matok kan ko pangkato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Jenne lalu ko na pamatoba. Supaya yero kan ko langga ko takalemu de na pattu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah serbaya tu jinnya kan makali cubo kewan kan ukwe. Itu namanya jin kuku. Ya tu ampai nabita natangi matto kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh kata Pak jala kipas sejalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Ya pernah baca kena saat iku masih seliwak. Itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa okumi cica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko dia melalui cicak. Yang itu sampai makna Nabi di Sahih, siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul, cicak mina bampana mate, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan Ca'enun rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kong kata umat tampu nadena normal batena anak takedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to motot tadiolo karena ada ilmunya. Malai capming nataro kuyawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama.
Tapi tidak dikasih tahu deni podam kada makoye. Makodama kada alabano jami mutaru kiawana to jange. Dia nagapa dongan na ketika ada cicak di atas, ada umisip yang mau mengganggu, dia tidak bisa karena ada cermin di bawahnya. Nah, itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Ini makanya banyak hal itu Babu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu yang dulu dipelajari orang tua. Karena Ero bisa Guru Tak dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'a itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Gurriyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana kana makiyo puidi, ia meromege baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian ia rositongan napa dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan nasabak wetuh, angka topak doangan nasabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa, itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kolala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian dia lingi ada 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki masam pajang ko ni rotama sampai jasuna. Meki mengaji ko ki rotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Bapak, Nabi Zakaria degaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodong langsung turun malaikat. Annallaha yubassyiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memeleko anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilodo. Makanya tu onro ni mangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya Guru Takai Jabdur Rahman Ambodale almarhum al-Maghfurlah itu na bagi 2 kamaratnya. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah nunrimah sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewa, na degana tamparan mo to melo di ko Guru Ta. Dekadi ko po. Neka rewa, kaya Guru Ta tampo tilalamitan. Yawanan kagulong ni. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana yang malah na capuri. Asa wala mana pun, asa ngalamana ni na dali mo to. Ang kasilo milo maka si urut tampur dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kenri pole. Itu Al-Quran ayat memang tu rampe pengalat alam itu pawi. Jadi Allah itu mengatakan fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria.
Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialok ko Nabi Zakaria kadeda kanakna iya mak tahu mana ji malo nak makunrai na piarai gitu sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih nalay na tilaw bolana ganai nakiborang kamera di dalam biliknya ada mihrab itu 2 anak tangga makanya itu sampai sujadan imamnya 2 lapis. Oke itu malah dasar. Maka nipa 2 lapis sujadan memang tanda cidina karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam denasu kan dok nana bisa tau denasu kok kamar apa ya Nabi Zakaria piara nak darah na piara tongang. Na pertama ko kamara panalacak polis saliwan. Na paling nama tani kunci na de nasu. Yo pudi kong kana tanah dara ya lingkunci motor. Yang galak joka. Itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi kau nabawangi Andre na buka kamarana. Jadi tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah hariskan. Ini Al-Qur'an ayat. Tungkat tamana Nabi Zakaria kurilalanna onronna Maryam masampaya wajada indah hariskan. Tuliang kadale na rutu angka buah-buah. Padi dimakan aja nang kadurian nguko na tanya batu durian. Dan itu kata patamay. Nanya maktani goncina kamara. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam. Polikin roy. Akan asam Maryam huwa min indillah. Yaitu gagalan sunnah patur pong Allah Ta'ala. Kau kenal masampahi panorang. Maka dari Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Polikin roye. Maka dari Maryam, "Huwa min indillah." Itu diulang sampai 3 kali. Nah sama dia nama tapa Nabi Zakaria, "Masa tanya ko Nabi, makunra-kunray mo. Manang kagagaw ko ilalang, ni ka bawah ko." Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka dama ni Maryam inna Allah agasana anna laki asa maka da huwa min indillah anna Allah yubashshiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama tepat Nabi Zakaria maka da mani inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melupak ke dalil kiatanna dia melalui perantara tak kejena Nabi Musa Nabi Zakaria tak kejena Nabi Zakaria maka dawe etana namun roka aku bola aku milau doci di mi milau anak mi na dia nang kanai terima magi ya nak makun raya ni terima berarti tanya boleh nak sabari ia onron nya makanya ina sura na petu makala asuko kutunia tama sudah masuk Nurena keluar saya mau masuk ke situ maka hunalika da'a Zakaria rabbah jadi loni Nabi Zakaria koro mangilau do wa huwa qaimun yusolli matangangi tato masampajan aga nilau rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a milau miana telinga anak matangangit tato masampajan nilodot langsung panadat hul malaikatu qaimun yusolli fil mihrab matangangi masampajan Nabi Zakaria naturu malaikat pole rilangi lawi korilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia salat Allah yubassiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyya minas solihin. Na janji ko po Allah Ta'ala na arwani. Tali Nabi Zakaria na sapik ko cara na may lumpo ng malinga anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi menantu nak kada burut kung kaaga mustahil o kukurota mo milodong. Itu tembus. Makanya guru tak angkadui ukuyawan kemuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi ayat taki doa corona sebab mimi runtuh duit. Aja itu salah niat itu.
Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kala kan kita kalau di rumah beda. Kode toko bandren dalam meri masam paja lari kilo kilo nak kaderai. Angkat toko kaderai lari kita mau kamera. Baru kita toko kamera lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onro membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat dimustajab. Ini baru bicara tempat. Oke, mencari ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat, Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron imam. Sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai masuk ke mihrab beliau. Yang kedua ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran. Istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat. Cuma buka Al-Quran, baca itu langkahi 7 baris, kemudian baris ke-8 dibaca. Bacakan Fatihah 4 kali, kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'az bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian, makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kain jana, kain kafan. Kain kafan yang lapisan bawah baru pakai sajadah di atasnya atau surban. Nanti berwasiat kalau saya meninggal itu kain kafan itu yang di mihrab itu yang kau jadikan untuk kain kafanku. Maka dia guru Tasenur ya ku itu kain kafan yang menurut sujuk masam pajang sewani mau pakai buku rangin arek komati tasi dia tahu dia naburu kata kalian. Kain kafan itu pun tidak hancur. Kenapa banyak ulama itu dulu tidak hancur kain kafan. Sebenarnya dari situ kuncinya. Kemudian saya tidak terlalu jauh bahas itu. Banyak sebenarnya tempat-tempat itu. Tapi saya mau ambil yang pintas, jalan pintas. Ya komeki milodong yang pertama konram milodong kami namakannya minjau falai. Yang tidak normal. Kan biasa orang bahas bainal azani wal iqamah, palongan nak bangi sibak kamae. Badal maktubah bi sholatil maktub, sesudah sholat fardu, kan begitu. Itu umum, tapi ada tempat khusus itu yang dikhususkan Rasulullah. Kegero yang pertama adalah min jaufal lail. Matin roki langsung bangun tengah malam. Biasa itu. Kita tidur langsung bangun tengah malam. Tidak ada yang membangunkan, tapi kita bangun dan seakan-akan tidak pernah tidur. Biasa kan kalau bangun dikasih begini mata. Itu langsung mata itu melala begini, kayak tidak pernah tidur. Nah, itu dibangunkan oleh malaikat rahmat. Maka pada saat itu jangan tinggalkan tempatmu berdoa kepada Allah. Itu satu. Yang kedua ketika telinga kanan berdengung. Komak dengung udah cila tahu tak. Kalau bunyi itu ting, jangan tutup. Langsung bersalawat kemudian berdoa. Karena Nabi menyebut kita langsung di hadapan para malaikat. Rasulullah itu mengatakan tidak akan berdengung telinga umatku di dunia kecuali saya menyebutkan namanya secara khusus di hadapan para malaikat dan malaikat bertasbih sehingga tembus. Itu sebenarnya zikirnya ruh, itu kumat dengung itu. Jadi cuma ini biasa kumat dengung itu. Atau kasih begini, jangan ditutup, biarkan dia bunyi. Tapi berdoa. Dan di situ kita bisa minta syafaat. Kemudian, ini juga jarang. Ketika membuka pintu rumah, kemudian kucing kita keluar.
pas berdiri di batas pintu. Karena ada itu biasa kayunya pintu begini, batas. Pas berdiri di situ, baru dia menjilat kaki depannya, baru dia usapkan ke matanya begini. Oh, itu berdoa. Rasulullah memberitahukan kepada Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sahar, bahwa tidaklah kucing mengusap matanya dan menjilat kaki depannya dan mengusapkan ke mukanya kecuali malaikat pembawa rahmat datang kepadanya. Maka Nabi mengatakan, berdoalah karena engkau pun akan mendapatkan itu. Biasa turun tuh, tapi jarang. Ada kucing itu kalau dibuka pintu langsung lari ke depan pintu. Pas berdiri di pas tengah-tengah pintu itu baru dia bunyi 1 kali atau 2 kali, baru dia jilat kaki depannya, baru dia usapkan ke mukanya begini. Dan langsung keluar. Itu diusap oleh malaikat pembawa rahmat. Nah, ini jarang. Cuma kadang kita langsung tendang amal lawalahu kulalan mikir atau itu, padahal itu nikmat besar itu. Kemudian ini juga penting, wabil azhari hum yastaghfirun, di waktu sahara. Sahara itu Pak hanya 10 sampai 15 menit. Ada yang mengatakan 20 menit maksimal. Saya perhatikan sahara itu sebenarnya 15 menit. Itu sahara. Makanya kita mengatakan makan sahur, toh makan di waktu sahara. Itu kan ayat, wabil azhari, di waktu sahara hum yastaghfirun, hendaknya kau beristighfar. Kenapa waktu sahara itu penting? Karena di situ turun malaikat. Jadi noi malaikat boleh langi. Malaikat yang akan menjaga di siang hari itu akan turun. Tapi malaikat yang menjaga di malam hari itu belum naik. Maka dia ketemu di waktu subuh. Ia itu sampai makan Nabi, sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Semua sholat disaksikan malaikat. Cuma ada sholat 2 shift malaikat. Sama petugas Pertamina Pak. Yang tugas di siang hari masuk kalau sore. Siang masuk kalau pagi. Petugas malam masuk sore. Jadi ketemu. Itu. Makanya sholat asar dengan sholat subuh itu 2 shift malaikat ketemu. Makanya sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Nah, di waktu sahara ini turun malaikat. Makanya doa mustajabah. Itulah sehingga dikatakan sedekah subuh. Dari situ semua doa di waktu subuh. Nah, makanya makan sahur itu Pak paling bagus 15 menit sebelum masuk subuh. Itu paling mantap. Makanya Nabi mengatakan akhirkan sahur. Cuma kadang kita makan sahur jam 2 malam. Itu bukan makan sahur, makan tengah malam. Karena sahara itu waktu, makanya dikatakan makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Nah, ini tuh. Jadi saya itu Pak, ini tapi jangan dijadikan sebagai dasar paten ya. Saya itu nanti imsak baru makan. Pas imsak baru saya sahur. Tapi saya sahur beda dengan orang. Saya itu kalau sahur biasa makan memang nasi. Jam-jam 2 itu jam 3 malam saya makan nasi sedikit. Baru biasa sikir atau apa. Kemudian nanti menjelang sudah masuk imsak, ambil kurma 1 biji atau 3 biji, baru minum sedikit dulu air putih, baru makan kurma, baru minum, selesai sahurnya. Jadi saya sahur itu pakai kurma 3 biji. Tapi tadi sudah makan nasi. Cuma tidak diniatkan sahur. Jadi sekalian dapat waktunya sunnah, dapat juga makanannya sunnah. Jadi ya komelo ki ama makorong kanja. Jadi Andre muki jolo tate talu tate apa, tidak usah niatkan sahur. Nanti imsak, nasabaya itu kok imsak, ya kok ke Indonesia kamu pas 10 menit. Ya kok arah emak kada imsak langsung azan subuh. Kenapa berbeda? Karena di Indonesia ini setau pandri tema kada baca apa ogi. Ada 5 cawe ini waktu itu 5 tambah 5 mopi. Nah, itu sehingga nasi dia makan lama baru habis. Iya raekat deh. Makanya dari situ dia kasih jeda. Kalau di Makkah Madinah itu enggak. Dia mengatakan imsak langsung azan subuh. Makanya kong ke arah, teman kada masih bisa makan kalau imsak. Langsung dokter haram.
Kenapa? Karena tempatnya begitu. Kita Indonesia tidak. Kalau imsak masih ada 10 menit. Nah, itu lampu kuning. Dia pakai dalil ketika Bilal azan kau masih boleh makan. Tapi ketika Ummi Maktum azan berhenti makan. Karena itu sudah masuk subuh. Nah, jadanya itu 10 menit. Makanya kita imsak itu pada saat Bilal azan. Nah, itu yang dipakai. Di situ cuma harus memang dipahami betul dan kita harus hati-hati juga. Kemudian ini yang jarang. Angka di Pak Dong Pak Bu. Tapi jarang dipakai. Tapi selalu dibaca. Jarang dipakai tapi mereka baca. Kayak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa dikatakan oleh Nabi doa sapu jagat. Disemesangnya sapu jagat. Ya sangnya sapu jagat sinin na isa nalino wadi mong patama. Itu namanya sapu jagat. Makanya kalau dia mengatakan itu jagat, isa nalino langit patama ko tilalo. Cuma kadang kita tidak pakai. Saya pernah belajar sama guru Kiai Haji Tahir Usman ketika sama-sama keluar Ramadan itu di Kolaka Utara. Beliau itu ajarkan langsung. Dan saya tanya ke guru Taji Patahudin betul. Bilang, aja mau Pak Guru ngomong itu nak. Ya kondisi itu bahaya. Enggak mau. Luar biasa itu. Karena itu tembus. Kayak Pak? Ya makai. Rabbana atina fid dunya hasanah. Lepangi aja tepat terus. Decengagan nalino tacineti lawi. Tadi saya rekod. Itu doa kosong, tidak ada isinya. Itu Rabbana atina fid dunya hasanah nasa guru Takijanur Rahman Modale. Itu tidak ada isinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu kosong, tidak ada. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah decingagan nalino macina ilawi. Ya ko sepeda, ilawi sepeda. Ya ko motor, ilawi motor. Kalau istri minta istri di situ. Makanya itu dikosongkan. Rabbana atina fid dunya hasanah lepang decingagan nalino macinai. Minta di situ. Kemudian wa fil akhirati hasanah. Yang kau minta tadi di fid dunya hasanah ini itu juga bawa ke situ. Wa fil akhirati hasanah. Panca jadi cengat toka po ngoko surimunri. Aja tacala ka gara-gara ibilawi. Wa qina azabannar. Aja ta pakai sai ka api neraka gara-gara iye. Makanya na tu nak dapat tasopue. Iya mitu tau misang isa na Pak Dong ko nisang kega aju kega wara kega au. Yan na tu na masuk. Tapi nasubut itu Pak. Karena ya ko berhubungan badan kita ini itu nilaw. Ya ko bupati nilaw bupati jaji. Tuh ko paboto to jaji. Angka arua aga-aga ko ipigaw natolak dale pada pulsona. Nomor CD sandar di daun pintu. Bersandar di daun pintu itu tidak boleh. Pantangan. Kemudian bahayanya kata Nabi, siapa yang suka bersandar di daun pintu, kalau dia kena penyakit susah disembuhkan. Marah gitu Ibu Rai. Yang kedua, membuka jendela sesudah sholat asar. Jangan lakukan. Karena itu mengundang jin masuk. Yang ketiga ya mega. Menggunakan pakaian yang sementara dipakai sebagai lampu. Yang keempat, ini yang bahaya, ini yang sering. Pakaian yang sudah dipakai kemudian dibuka dengan niat mau dicuci, tapi diambil sebagai lampu. Dasa kata makor maka demi sesak ko baje alulukan di jolo. Ya bana tu lulukan. Maka dai urutta Hasyim Asy'ari dalam penjelasan kitabnya, iya ko iya tu wajujue pore mu pake muludu napa mo lulukan. Aja lalu mu pakai masa padale. Magi dem le mita deje. Maka dawat dengan kamu betongan aku Pak Balu. Ya panawat di mapatarala ko kosoro basa. itu. Jangan sekali-kali. Makanya itu pantangan itu baru bukan sebentar Pak, 40 hari. 1 bulan 10 hari. Itu ya, makanya pantangan itu apalagi ini kan pasar dekat toh. Nah, itu jadi hati-hati Pak, jangan lakukan itu.
Kemudian memotong kuku selain hari Senin, Kamis dengan Jumat. Itu ampai koto matok kanuku, usahakan kita memotong kuku itu kalau bukan hari Senin, hari Kamis atau hari Jumat. Itu yang sunnah. Tapi yang paling afdal itu Jumat atau Kamis sore. Iya ko asosining inato batawe itu tidak akan kena penyakit kulit. Dengan karena panas. Tapi ya kota Kamis sih memotong dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingki baru kembali ke ibu jari. Itu ada di kitab Al-Gunya karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu merinci itu. Kemudian kembali ke kiri, baru kaki mulai dari kanan ke kiri satu kaligus. Kalau kita buka di kitab Bahjatun Nufus karangannya Imam Al-Jaizi itu beda. Jari telunjuk baru ke jari manis, baru jari tengah, baru jari kelingking, baru ibu jari. Agak nasar. Ia tu teko makiro batena matok pada hari Kamis, dena kasia-sia tu tena mati. Jadi namo tu matok kan ukoy pangkato carana. Kemudian pesannya Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan sekali-kali memotong kuku kecuali dalam keadaan ada wudu. Ajenne lalu kenapa matoba supaya yero kan kuil langga kuat akalemu dan dapat tu masikiri hingga dia hancur. Kemudian jin itu tidak ada. Nah serbaya tu jinnya kan makali cukup kewan kan kue. Itu namanya jin kuku. Yana tu ampai nabita natiangi matoba kilala kamarai. Jangan memotong kuku di dalam bilik. Magai nasabah jinnya kuku akan tinggal. Makanya engkau tidak bisa tempati tidur kamarmu karena panas. Biasa tuh nggak tahu Pak jala kipas sejalan masih tapi mau pelapa pindah dina. Ya pernah baca kena saat iku masih seliwak itu jin kuku. Itu Nabi sudah sampaikan. Tapi yang paling banyak kita tidak perhatikan itu Ummi Sibyan. Ini yang bahaya. Maka dia Nabi takutlah kepada Ummi Sibyan sebagaimana engkau takutnya kepada singa. Magai karena dia bisa membunuh janin dalam kandungan. Angka tu jipa okumi cica emonro. Deto sinok nenre oko boleh ko den melalui cica. Yang itu sampai makna Nabi tahdi sahih. Siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul cicak mina pada mati, maka dia mendapat 200 hasanat. Kenapa? Karena dia bisa menyelamatkan satu nyawa. Jadi dia kubunuh cicak wadi menyelamatkan satu nyawa. Nah sabairo cicak enon rijing asana Ummi Sibyan, jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya kong kata umat tampu nadena normal batena anak takedo kuat tata, lihat pasti ada cicak di sekeliling situ. Maka itu usir. Jadi itu ampai to ngotot tariolo karena ada ilmunya. Malai caming natarok kiawan atau jange. Biasa masih ingat. Cermin disimpan di bawah ayunan. Gitu. Atau pisau yang mengkilat. Karena cara mengeluarkan Ummi Sibyan dari cicak hanya dengan pantulan cermin. Nah, itu ilmu jin yang dimiliki orang tua dulu diajarkan oleh ulama. Tapi tidak dikasih tahu. Deni poda makan makoye. Makoda makan alabano cami mutaru kiawan atau jange. Dia nagapa dongan nah ketika ada cicak di atas ada Ummi Sibyan mau mengganggu dia tidak bisa. Karena ada cermin di bawahnya. Itu ilmunya orang tua dulu. Tapi sekarang orang menganggap itu bid'ah karena dia tidak tahu ilmunya. Nih, makanya banyak hal itu Babu yang disalahkan. Kemarin saya dapat beberapa kitab dari Guru Tak, termasuk kitab-kitab hikmah kau yang mana anak guru tahu. Yang dulu dipelajari orang tua. Karena Ero bisa Guru dia sudah khatam Al-Kutubut Tis'a itu sudah khatam. Kitab 9 kitab hadis bahkan dia hafal. Puranina Gurriyadus Shalihin, Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul, Mau'izatul Mu'minin, dia sudah pelajari semua. Makanya cari lagi kitab lain. Napa naruntu mana kana makiyo puidi, ya meromege baca ensiklopedia bidah. Kumpulan hadis-hadis lemah. Ini jadi kadang begitu terbatas. Kemudian
Iya rositongan na pak dongange itu bisa dibagi 3. Angka pak doangan na sabak wetuh, angka to pak doangan na sabak onrong. Ada juga doa karena keadaan. Itu 3 ya. Jadi doa itu ditentukan oleh 3 ini. Ada doa karena tempat. Kegah di Mekah. Ada tempat itu kita berdoa, itu mustajabah. Di mihrabnya Nabi, itu juga mustajabah. Kemudian bukan di mihrabnya Nabi saja, mihrab kita juga. Kanya kiboki mihrab, biasanya mihrab on romas sempajang. Jadi aku boleh kolala kamarata lingi triples atau kain tutup 1,5 meter kali 1 meter atau 2 meter kali 1,5 itu ditutup. Kemudian ya lingi ada 2 lapis. Lapisan bawah itu dia nama dikedo, kemudian dilapisi lapisan kedua. Komeki masam pajang ko ni rotama sampai sunna. Meki mengaji ko ki rotama. Jangan bicara, jam tangan dengan handphone tidak boleh masuk. Iya ko tonroi makasiwe mataru itu tembus. Kong kagaga tilau itu tembus. Itu karena mihrab. Itu ayat. Fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabba qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikatu wa qa'imun yusalli bil mihrab annallaha yubassyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas sholihin. Bayangkan Ibu, Nabi Zakaria degaga anak, istrinya sudah berhenti haid, sudah menopause. Tapi nasaba oki mihrab etama milodo langsung turun malaikat. Annallaha yubassyiruka bi Yahya. Wa Allah Ta'ala memiliki anak asana Yahya. Padahal istrinya sudah berhenti haid. Kenapa? Nasaba oki onro mihrab mengilau do. Makanya tunro ni mangi ya sengi mihrab, bukan masjid. Itu beda. Makanya guru Takai Jabdur Rahman Ambodali almarhum al-Maghfurlah itu na bagi 2 kamarnya. Setengah dia tempat istirahat dengan keluarganya, si tengah nunrimah sempajang. Dan di dalam tempat sholatnya itulah ada bantal kecil. Makanya kong kasantrin na melo rewa, na degana tamparan mo to melo diyo ko guruta. Dekadi ko po. Neka rewa, kaya guruta tampo tilalamitan. Yawan ang kagulong ni. Dan tidak pernah habis. Iya. Ya kota minana emala na capuri. Nasa wala mana po, nasa ngalamana ni na dali mo to. Ang kasilo milo, maka siguro tampor dalam. Dan itu tidak pernah habis. Kenri pole. Itu Al-Quran ayat memang tu rampe pengalat alam itu pawi. Jadi Allah itu mengatakan fataqabbalaha rabbu habikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi iya ro Maryam mabicu mo pinialog ko Nabi Zakaria kadira kana nah ima kada tahu mana ji. Malo nak makunray, na piaray. Gitu. Sana na piara na anak-anak daramo istilahnya madani mo pinalay umur 8 tahun lebih. Nalay na tilaw bolana, ganai nakiborangi kamera di dalam biliknya ada mihrab. Itu 2 anak tangga. Makanya itu sampai sujadan imangnya 2 lapis. Itu oke itu malah dasar. Maka nipa 2 lapis sujadan imangnya tanda cidina. Karena itu mihrabnya Maryam 2 anak tangga. 2 tingkat, makanya dikasih 2 lapis tempatnya imam. Dari situ ambil dalil. Nah, makanya itu Maryam denasu kan do na bisa to denasu ko kamara. Apa ya Nabi Zakaria piara na darah na piara tongang. Na patama ko kamara panalaca polis saliwan. Na palin na makatani ko Cina denasu. Yo pidi kong kana tanah darah ya linggon cimotor. Yang galak joka. Itu makanya nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Jadi kau nabawangi Andre nabuka kamarana. Jadi
Tapi kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indah rizkan. Ini Al-Quran ayat. Tungka tamana Nabi Zakaria kurilalanna onronna Maryam sampaya wajada indah rizkan. Tuliang kadale narutu angka buah-buah. Pada dimakan aja nangka durian nguko natanya batu durian. Dan itu kata patamai. Nanya maktani goncina kamarai. Makanya Nabi Zakaria akan bertanya, "Anna laki haza?" Podangi Maryam, polekin roy. Agana sa Maryam, huwa min indillah. Yaitu gagalan sunna patur pong Allah Ta'ala. Kau kenran masampahi panorang. Maka dari Nabi Zakaria, "Anna laki haza?" Polekin roy. Maka dari Maryam, huwa min indillah. Itu diulang sampai 3 kali. Nah sabade nama tapa Nabi Zakaria, masa tanya ko Nabi. Makundra-kundray mo. Manang kagagaw ko ilalang. Ni ka bawah ko. Makanya nanti Nabi Zakaria itu diam, maka dama ni Maryam, inna Allah agak sana anna laki asa, maka da huwa min indillah anna Allah yubashiruka Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Jadi ia mana nama tepat Nabi Zakaria, maka dama ni inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab. Maka dia kupuang Allah Ta'ala melupak ke dalil kiatanna dena melalui perantara tak kejenda Nabi Musa. Nabi Zakaria tak kejenda Nabi Zakaria. Maka dawe etana namun roka aku bola aku milau doci di mi milau anak mi nadinang kanai terima. Magi nak makundra-kundra ini tadi mah berarti tanya boleh nak sabari. Ia onron nya makanja. Ena sura na petu makala asuko kutunia tama. Sura mas sunurena. Keluar. Saya mau masuk ke situ. Maka hunalika da'a Zakaria rabbah. Jadi loni Nabi Zakaria koro mangilau do wa huwa qaimun yusolli matangangi tato mas sampajan. Agar nilau Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Milau miana telinga anak po. Matangangi tato masampajan nilodot langsung panadat hul malaikatu wa qaimun yusolli fil mihrab. Matangangi masampajan Nabi Zakaria naturu malaikat epole rilangi lawi korilalan na mihrab na Nabi Zakaria nak panapodang. Agi podang Nabi Zakaria dibisi oleh malaikat sementara dia sholat. Allah yubashiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin. Na janji ko po Allah Ta'ala na arwani. Tali Nabi Zakaria na sapik ko cara na melumpungi malinga anak na sudah berhenti haid istriku. Tidak mungkin. Tapi setelah itu ternyata haid kembali. Jadi mana tu nak kada berute kong kaaga mustahil o kokorota milodong itu tembus. Makanya guruta ang kadui o kuyawan kemuluan na karena memang itu ayat yang mengatakan. Tapi ayat tak kibo corona sebab mimi runtuk duit. Aja itu salah niat itu. Itu kuncinya. Makanya kita bikin. Kadang-kadang kan kita kalau di rumah beda. Ode to ko bandren dalam mari masampaja lari kilo-kilo nak kaderai. Angkat ko kaderai lari kita mau kamera, baru kita ko kamera lari sekilo salio. Tidak ada tempat khusus sholat. Padahal WC 20 juta, 30 juta kita bikin seindah mungkin. Padahal onrom membuang kotoran. Tapi tempat berdua-duaan dengan Allah kita tidak bikin. Situ kelemahan kita. Makanya doa kadang lambat dimustajab. Ini baru bicara tempat. Oke, macam ini betul. 32 ya. Jadi ini baru bicara tempat Pak. Jadi itu tempat paling bagus itu mihrab. Makanya itu ampai onron imam. Sebenarnya lapisan bawah itu tidak boleh dilipat. Saya belajar tasawuf sama guru Tasenur di Biren di Aceh. Itu 2 tahun 8 bulan. Beliau itu punya mihrab khusus. Jadi saya hanya 2 kali masuk di dalam mihrabnya selama itu. Yang pertama ketika pertama sampai
masuk ke mihrab beliau. Yang kedua, ketika diberikan satu ilmu itu istikharah bil Quran, istikharah jalan pintas. Saya itu kalau ada sesuatu saya tidak sholat, cuma buka Al-Quran, baca itu langkahi 7 baris, kemudian baris ke-8 dibaca, bacakan Fatihah 4 kali, kemudian buka. Di situ langsung menjawab masalah yang kita hadapi. Yang lakukan pertama itu adalah Mu'adz bin Jabal. Jadi itu istikharah jalan pintas. Tapi saya tidak ajarkan itu. Cukup pakailah yang sholat. Kemudian makanya mihrab itu jangan bergerak di bawahnya. Kalau di rumah itu di paku paten yang di bawah. Iya kan jana kain kafan. Kain kafan